luka telah menerima perawatan di Departemen Rehabilitasi sejak awal perang. Sementara itu, setidaknya 14.000 tentara yang terluka akan masuk ke bagian rehabilitasi pada akhir tahun 2024. Sekitar 5.600 diantaranya menghadapi stres atau gangguan psikologis. Di sisi lain, para pemimpin dari 4 divisi tentara IDF yang beroperasi di jalur Gaza mengatakan kepada Netanyahu bahwa tentara sudah kelelahan dan berada di titik kehabisan tenaga. Tentara di garis depan disebut juga protes atas ketidaksetaraan dalam memikul beban dinas militer dengan Haredim. Apalagi upah perang yang disebut tidaklah cukup. Para pemimpin divisi Israel memperingatkan hal ini akan berdampak negatif kinerja Angkatan Darat di medan perang. Serangan 80 roket Hizbullah terhadap IDF menimbulkan gelombang kejut di Israel. Pasukan Israel langsung membalas serangan dengan menewaskan 5 warga Suriah di Lebanon. Time of Israel melaporkan pada Selasa 16 Juli malam, Hizbullah meluncurkan puluhan roket di Israel Utara dengan 3 serangan terpisah. Serangan pertama memicu alarm di kota perbatasan Kiryat Shmona dan sejumlah daerah sekitarnya. IDF mengonfirmasi sedikitnya 40 roket Hizbullah telah ditembakkan ke arah kota tersebut. Beberapa roket ditembak jatuh oleh Iron Dome Israel, namun beberapa roket berhasil menghantam kota di utara yang menyebabkan kerusakan bangunan. Meski demikian, Israel mengklaim tidak ada korban luka. Beberapa jam kemudian, Hizbullah kembali meluncurkan 10 roket dari Lebanon. IDF mengatakan serangan di Galilea Barat itu tidak menimbulkan korban luka. Hanya saja semua roket mendarat di area terbuka. Masih di hari yang sama, Hizbullah kembali meluncurkan 30 roket ke wilayah Gunung Meron di Galilea Atas. Pencegatan Iron Dome terlihat di atas area Gunung Meron. Roket yang berhasil menembus Iron Dome disebut menghantam area terbuka dan memicu kebakaran. Di saat bersamaan serangan itu, IDF menyerang peluncur yang digunakan dalam serangan di Kiryat Shmona. Peluncur tersebut di daerah Jabal Blat menjadi sasaran pesawat tak berawak. Secara terpisah, IDF mengatakan bahwa mereka menargetkan sel Hizbullah di daerah Yarni di Lebanon Selatan. Media resmi Lebanon mengatakan bahwa 5 orang tewas dalam serangan terpisah Israel di Lebanon Selatan, termasuk 3 anak di Suriah. في العمارة أفراد، في العمارة أفراد، إذا قدرتوا تطلعوا الآن اضربوها تيجي يجي مع أفراد، قد فين يطلع، قد فين مع بعض يطلع. إذا في هدف واحد وحيد طالع القناص اضربه، إذا في البيت في أفراد وعدد جنود اضربوا تيجي يجي مع أفراد. جهز حالك توكل على الله، جهز حالك توكل على الله. الآن بفضل الله عز وجل بعد عودة المجاهدين وضرب الأهداف وضرب الأفراد داخل الشقة، الآن اشتعال الشقة بالكامل بحمد الله تعالى، والآن سيحترق الجنود وبإذن الله عز وجل سيخرجوا مدحورين من هذه المنطقة بإذن الله عز وجل مدحورين، وأينما توجهوا سيلقون بإذن الله ذو بأس شديد. عمارة أفراد، في العمارة أفراد، إذا قدرتوا تطلعوا الآن اضربوها تيجي يجي مع أفراد، قد فين يطلع، قد فين مع بعض يطلع. إذا في هدف واحد وحيد طالع القناص اضربه، إذا في البيت في أفراد وعدد جنود اضربوا تيجي يجي مع أفراد.
جهز حالك توكل على الله. جهز حالك توكل على الله. الآن بفضل الله عز وجل بعد عودة المجاهدين وضرب الأهداف وضرب الأفراد داخل الشقة، الآن اشتعال الشقة بالكامل بحمد الله تعالى، والآن سيحترق الجنود وبإذن الله عز وجل سيخرجوا مدحورين من هذه المنطقة بإذن الله عز وجل مدحورين، وأينما توجهوا سيلقون بإذن الله ذو بأس شديد. Angkatan bersenjata Yaman menyerang kapal tanker minyak mentah kayu Selayar di Laut Merah. Detik-detik serangan itu diunggah melalui Telegram pada Selasa 16 Juli malam. Houthi menggunakan kendaraan permukaan tak berawak bermuatan bahan peledak untuk menyerang kapal tersebut. Adapun penyerangan itu lantaran perusahaan operator kapal tersebut melanggar ketentuan embargo Yaman terhadap pendudukan Israel. Dari video yang diunggah terlihat ledakan dahsyat yang mengakibatkan sisi kiri kapal tanker minyak berbendera Liberia mengalami kerusakan parah. Rekaman yang diunggah Houthi membantah pernyataan perusahaan kapal tanker tersebut yang menyebutnya tidak terjadi kerusakan signifikan. Bentrok sengit terjadi antara militan Palestina dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat pada Selasa 16 Juli malam. Bentrok itu terjadi selesai tentara IDF membunuh seorang pemuda Palestina. Tak berselang lama, sniper Palestina membalasnya hingga membuat 3 tentara IDF sekarat. AFP mengunggah video mencekam bentrok di tepi barat. Terlihat warga Palestina dan tentara IDF saling menyerang hingga terdengar letusan senjata api. Tank-tank Israel pun terlihat mundar-mandir di persimpangan Ramin Timur Tulkarem, tepi barat. Akibat bentrok sengit itu, 3 tentara Israel terluka parah ditembak sniper Palestina. Namun tak berselang lama penembak jitu itu mundur lantaran pasukan Israel dikerahkan dan melancarkan perburuan. Rupanya bentrok sengit juga terjadi di kota Tubas, tepi barat. Pejuang Palestina menargetkan pasukan Israel dengan alat peledak rakitan, tembakan senapan mesin, dan IED. يا تركمان هي تضرب كثيرة رجلين Secara resmi, Israel menutup pelabuhan Eilat lantaran mengalami kebangkrutan. Pendapatan dan aktivitas di pelabuhan tersebut mengalami penurunan signifikan selesai Laut Merah di blokade Houthi.
Dikutip dari Al-Mayadeen.net, hal itu dibenarkan oleh CEO Pelabuhan Eilat Gideon Goldberg yang mengatakan Israel harus mengakui kebangkrutan Pelabuhan Eilat. Gideon mengklaim bahwa hanya ada satu kapal yang tiba di Pelabuhan Eilat dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut karena Yaman secara efektif telah menutup akses ke pelabuhan. Selain itu, penurunan aktivitas 85% di Pelabuhan Eilat lantaran serangan Houthi di Laut Merah. Bahkan serangan itu juga kerap kali diluncurkan oleh Irak dan Bahrain sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Pihaknya juga menyebut pelabuhan Asdod dan Haifa juga terancam akan ditutup seperti Eilat. Pasalnya, kedua pelabuhan itu bersiap menghadapi potensi eskalasi dengan Hizbullah di front utara. Pasukan Hizbullah dari Lebanon meluncurkan 4 gelombang serangan terbesar ke Israel, tepatnya pada Selasa 16 Juli 2024. Dalam operasinya itu, setidaknya 100 roket telah diluncurkan. Akibatnya Israel utara porak-poranda dan terbakar hebat. Dilansir dari The Times of Israel, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, Hizbullah menjebol sistem pertahanan udara Iron Dome Israel dengan 100 roket. Pasalnya serangan tersebut diluncurkan dalam 4 gelombang terpisah pada Selasa malam. Pertama, sekira 40 roket ditembakkan ke arah kota hingga membuat sirene peringatan menggema tanpa henti. Beberapa di antaranya diklaim menghantam sejumlah bangunan dan mengakibatkan kerusakan. Gelombang kedua, Hizbullah menembakkan 10 roket yang diklaim jatuh di area terbuka. Kemudian yang ketiga, 20 roket dilaporkan menghantam pusat perbelanjaan. Terakhir, 30 roket Hizbullah menghantam Galilea atas hingga memicu kebakaran hebat. Dua wilayah di Israel Utara digempur rentetan roket berlawanan di Lebanon. Hizbullah diperkirakan roket yang diluncurkan akan mencapai lebih dari 100 buah. Dua wilayah yang menjadi target serangan tersebut ialah pemukiman Sa'ar dan Geser Hazif di utara yang diduduki. Wilayah tersebut digempur dengan puluhan roket tipe Grad pada Rabu 17 Juli 2024 dini hari. Hizbullah mengatakan bahwa operasi itu dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina. Selain itu, sebagai pembalasan atas apa yang dilakukan militer Zionis di Al-Tut di Lebanon Selatan. Pasalnya, serangan militer rezim Zionis tersebut menewaskan 3 anak Suriah pada Selasa 16 Juli. Menurut media Israel, ini akan menjadi kedua kalinya Hizbullah meluncurkan rentetan roket terhadap wilayah utara yang diduduki secara besar-besaran. Suasana di seluruh pemukiman utara disebut tak tenang. Suara sirine berbunyi tak biasa di Naharia dan pemukiman sekitarnya sekira pukul 2.32 pagi waktu setempat. Media Israel mengatakan Hizbullah telah memperingatkan pendudukan tentang apa yang akan terjadi dalam beberapa jam dan beberapa hari ke depan. Sedikitnya 200 roket diperkirakan akan ditembakkan dalam 24 jam ke depan. Kelompok Houthi Yaman kembali menggelar operasi gabungan dengan milisi Irak pro-Iran untuk menargetkan Israel di Laut Mediterania pada Senin 15 Juli. Dalam operasi tersebut, Houthi dan milisi Irak berhasil menargetkan kapal tanker milik Siprus bernama Olvia di perairan tersebut. Kapal Olvia disebut telah berlabuh di lapas pantai Asdod selama 3 hari. Sementara itu, video detik-detik penyerangan juga diunggah di media sosial. Dalam video singkat terlihat seorang militan dengan membawa bendera berjalan ke arah pesawat tak berawak. Dia berdiri di samping drone sebelum akhirnya diluncurkan untuk menyerang kapal tersebut. Belum diketahui terkait nasib awak kapal Olvia. Di sisi lain, perusahaan kapal itu membantah ada insiden ini. يا بقية الله الأعظم kurang lebih sama. Saya juga ke Israel atas nama pribadi dan saya mempertanggungjawabkannya secara pribadi ya. Dan saya juga, kalau saya waktu saya ke sana, saya tidak pernah menyebut-nyebut NU, tidak pernah.
Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf mengaku dirinya pernah berkunjung ke Israel, namun ia menekankan kunjungannya ke Israel pada 2018 itu atas nama pribadi dan tidak pernah membawa-bawa nama Nahdlatul Ulama. Ia lantas membandingkan dengan kunjungan 5 tokoh NU ke Israel yang menyebut-nyebut nama NU. Gus Yahya mengatakan ia hanya menyebut sosok Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai guru dan inspirasinya. Ya, pertama kalau dari segi status memang kurang lebih sama. Dari segi status ya, kurang lebih sama. Saya juga ke Israel atas nama pribadi dan saya mempertanggungjawabkannya secara pribadi ya. Dan saya juga, kalau saya waktu saya ke sana saya tidak pernah menyebut-nyebut NU, tidak pernah, ya kecuali Gus Dur yang saya katakan sebagai guru saya ya, dan inspirator saya ya. Tapi segala sesuatunya saya bertanggungjawabkan secara pribadi ya. Nah, memang ada perbedaan-perbedaan. Misalnya bahwa pertama, Gus Dur sebelum melakukan engagement ke Israel, beliau melakukan konsolidasi terlebih dahulu. Beliau datang kepada kiai-kiai ya untuk berbicara dengan kiai-kiai mengenai masalah ini dan upaya peluang yang bisa dilakukan dan sebagainya, sehingga kemudian kiai-kiai itu merestui keberangkatan beliau. Sesudah beliau kembali, beliau juga kembali bicara kepada kiai-kiai yang ini yang mungkin jarang diketahui oleh masyarakat luar ya. Sampai-sampai pada waktu itu ketika ribut sedemikian rupa, misalnya Bang Fahri Ali waktu saya ingat betul menulis di Panji Masyarakat ya menjelang muktamar ke-28 di Jogja tahun 89, beliau menulis bahwa Gus Dur sudah habis gitu. Karena di masyarakat ributnya seolah-olah Gus Dur ini menghabis. Padahal Gus Dur itu udah selesai dengan kiai-kiai gitu. Kiai-kiai udah semuanya sudah mengerti, sudah memahami gitu. Nah, saya juga begitu, saya sudah sampaikan juga waktu itu ya, bahwa sebelum berangkat saya sowan ke sana kemari, bahkan saya waktu itu memberi syarat kepada yang mengundang ya, mereka harus ada yang mau saya ajak untuk ketemu kiai saya, dan saya ajak salah seorang tokoh Yahudi untuk bertemu dengan Kiai Maimun Zubair, dialog lama sekali sampai 4 jam dengan Kiai Mustafa Bisri dan lain-lain. Saya juga sebelumnya saya temui Kiai Ma'ruf Amin, Rois Am, Kiai Said Akil Siraj, Ketua Umum waktu itu. Ya, saya sampaikan dan saya katakan dengan saya akan berjalan atas nama pribadi gitu. Jadi nanti kalau ditanya bagaimana, jangan diakui saja, pokoknya saya pribadi ini. Dan kemudian pulang juga saya lapor kepada semuanya sambil kepada publik saya bertanggungjawabkan secara pribadi. Nah, mungkin perbedaan yang lain adalah soal strategic maneuvering ya. Gus Dur soal manuver strategis yang dilakukan. Gus Dur kan datang ke sana nggak asal datang untuk sekedar acara ketemuan dengan orang ini orang itu, tapi ada engagement strategis gitu. Sehingga misalnya kenapa Simon Peres, ya, kenapa bukan yang lain, kenapa bukan Yitzhak Samir misalnya dan lain sebagainya. Ini soal strategic engagement. Kalau Gus Dur tahu betul di sana itu isinya apa aja dan harus engage dengan yang mana, kan tahu betul Gus Dur. Dan ini yang sebetulnya saya contoh, saya juga seperti itu. Saya bahkan melakukan konsolidasi lebih luas sampai ke Amerika dan Eropa, sehingga engagement saya waktu di sana ini betul-betul bukan hanya sekedar hadir untuk acara ini itu, tetapi betul-betul engagement strategis dengan jaringan global yang signifikan. Nah, maka yang tidak bisa asal-asalan, Nah, dari ini maka kita, ya saya katakan kepada ini teman-teman dari pimpinan lembaga ini, sampaikan kepada teman-teman yang berangkat itu, ini urusan pribadi mereka, silakan pertanggungjawabkan secara pribadi di hadapan publik. Seperti Gus Dur dulu juga mempertanggungjawabkan secara pribadi, walaupun beliau ketua umum, saya sendiri juga mempertanggungjawabkan secara pribadi gitu. Karena lembaga organisasi tidak terlibat
dalam inisiatif ini. Walaupun sekali lagi saya sebagai ketua umum mohon maaf ya, karena apapun juga ini anak-anak NU, ini anak NU. Dan saya sebetulnya juga kasihan, saya juga salah-salah kok ndak nanya dulu, ndak ngomong dulu gitu ya. Nah tapi Hizbullah Lebanon memamerkan kecanggihan drone barunya untuk menggertak musuh. Pesawat nirawak baru Hizbullah ini diberi nama Shahed 101. Inilah penampakan drone Shahed 101 milik Hizbullah. Shahed 101 merupakan pesawat nirawak buatan Iran yang sulit dideteksi, sehingga mengirimkan gelombang kejut dalam wilayah pendudukan Israel. Menurut informasi, pesawat nirawak baru ini juga bertenaga listrik, tidak seperti pesawat nirawak Ababil yang sebelumnya digunakan oleh Hizbullah yang menggunakan mesin bensin. Disebutkan Shahed 101 sangat senyap dan hampir tidak dapat didengar dari darat. Sementara jangkauannya bisa mencapai 19 km dan dapat membawa bahan peledak seberat hingga 10 kg. Dikutip dari Al-Mayadin, seorang perwira Brigade Alon dilaporkan tewas terkena Shahed 101 pada Kamis 11 Juli lalu. Penggunaan senjata buatan Iran ini diungkapkan Itay Blumenthal, koresponden urusan militer untuk penyiar publik Israel Kan. Itay menyebut Angkatan Udara Israel bisa kesulitan mendeteksi ataupun mencegat senjata tersebut. Agresi militer Israel di jalur Gaza Palestina telah memasuki bulan ke-9. Kementerian Keamanan Israel merilis jumlah tentara yang menjadi korban agresi. Setidaknya 20.400 tentara babak belur sejak Perang Pecah 7 Oktober. Di sisi lain, Israel tidak mengungkap jumlah tentara yang tewas dalam pertempuran. Melansir Al-Mayadin Rabu 17 Juli, Kementerian Keamanan Israel menjelaskan bahwa 9.400 tentara yang terluka telah menerima perawatan di Departemen Rehabilitasi sejak awal perang. Sementara itu, setidaknya 14.000 tentara yang terluka akan masuk ke bagian rehabilitasi pada akhir tahun 2024. Sekitar 5.600 diantaranya menghadapi stres atau gangguan psikologis. Di sisi lain, para pemimpin dari 4 divisi tentara IDF yang beroperasi di jalur Gaza mengatakan kepada Netanyahu bahwa tentara sudah kelelahan dan berada di titik kehabisan tenaga. Tentara di garis depan disebut juga protes atas ketidaksetaraan dalam memikul beban dinas militer dengan Haredim. Apalagi upah perang yang disebut tidaklah cukup. Para pemimpin divisi Israel memperingatkan hal ini akan berdampak negatif kinerja Angkatan Darat di medan perang. Serangan 80 roket Hizbullah terhadap IDF menimbulkan gelombang kejut di Israel. Pasukan Israel langsung membalas serangan dengan menewaskan 5 warga Suriah di Lebanon. Time of Israel melaporkan pada Selasa 16 Juli malam, Hizbullah meluncurkan puluhan roket di Israel Utara dengan 3 serangan terpisah. Serangan pertama memicu alarm di kota perbatasan Kiryat Shmona dan sejumlah daerah sekitarnya. IDF mengonfirmasi sedikitnya 40 roket Hizbullah telah ditembakkan ke arah kota tersebut. Beberapa roket ditembak jatuh oleh Iron Dome Israel, namun beberapa roket berhasil menghantam kota di utara yang menyebabkan kerusakan bangunan. Meski demikian, Israel mengklaim tidak ada korban luka. Beberapa jam kemudian, Hizbullah kembali meluncurkan 10 roket dari Lebanon. IDF mengatakan serangan di Galilea Barat itu tidak menimbulkan korban luka. Hanya saja semua roket mendarat di area terbuka. Masih di hari yang sama, Hizbullah kembali meluncurkan 30 roket ke wilayah Gunung Meron di Galilea Atas. Pencegatan Iron Dome terlihat di atas area Gunung Meron. Roket yang berhasil menembus Iron Dome disebut menghantam area terbuka dan memicu kebakaran. Di saat bersamaan serangan itu, IDF menyerang peluncur yang digunakan dalam serangan di Kiryat Shmona. Peluncur tersebut di daerah Jabal Blat menjadi sasaran pesawat tak berawak. Secara terpisah, IDF mengatakan bahwa mereka menargetkan sel Hizbullah di daerah Yarni di Lebanon Selatan. Media resmi Lebanon mengatakan bahwa 5 orang tewas dalam serangan terpisah Israel di Lebanon Selatan, termasuk 3 anak di Suriah.
في العمارة أفراد، في العمارة أفراد، إذا قدرتوا تطلعوا الآن اضربوها تيجي يجي مع أفراد، قد فين يطلع، قد فين مع بعض يطلع. إذا في هدف واحد وحيد طالع القناص اضربه، إذا في البيت في أفراد وعدد جنود اضربوا تيجي يجي مع أفراد. جهز حالك توكل على الله، جهز حالك توكل على الله. الآن بفضل الله عز وجل بعد عودة المجاهدين وضرب الأهداف وضرب الأفراد داخل الشقة، الآن اشتعال الشقة بالكامل بحمد الله تعالى، والآن سيحترق الجنود وبإذن الله عز وجل سيخرجوا مدحورين من هذه المنطقة بإذن الله عز وجل مدحورين، وأينما توجهوا سيلقون بإذن الله ذو بأس شديد. عمارة أفراد، في العمارة أفراد، إذا قدرتوا تطلعوا الآن اضربوها تيجي يجي مع أفراد، قد فين يطلع، قد فين مع بعض يطلع. إذا في هدف واحد وحيد طالع القناص اضربه، إذا في البيت في أفراد وعدد جنود اضربوا تيجي يجي مع أفراد. جهز حالك توكل على الله، جهز حالك توكل على الله. الآن بفضل الله عز وجل بعد عودة المجاهدين وضرب الأهداف وضرب الأفراد داخل الشقة، الآن اشتعال الشقة بالكامل بحمد الله تعالى، والآن سيحترق الجنود وبإذن الله عز وجل سيخرجوا مدحورين من هذه المنطقة بإذن الله عز وجل مدحورين، وأينما توجهوا سيلقون بإذن الله ذو بأس شديد. Angkatan bersenjata Yaman menyerang kapal tanker minyak mentah kayu Selayar di Laut Merah. Detik-detik serangan itu diunggah melalui Telegram pada Selasa 16 Juli malam. Houthi menggunakan kendaraan permukaan tak berawak bermuatan bahan peledak untuk menyerang kapal tersebut. Adapun penyerangan itu lantaran perusahaan operator kapal tersebut melanggar ketentuan embargo Yaman terhadap pendudukan Israel. Dari video yang diunggah terlihat ledakan dahsyat yang mengakibatkan sisi kiri kapal tanker minyak berbendera Liberia mengalami kerusakan parah. Rekaman yang diunggah Houthi membantah pernyataan perusahaan kapal tanker tersebut yang menyebutnya tidak terjadi kerusakan signifikan. Bentrok sengit terjadi antara militan Palestina dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat pada Selasa 16 Juli malam. Bentrok itu terjadi seusai tentara IDF membunuh seorang pemuda Palestina. Tak berselang lama, sniper Palestina membalasnya hingga membuat 3 tentara IDF sekarat. AFP mengunggah video mencekam bentrok di tepi barat. Terlihat warga Palestina dan tentara IDF saling menyerang hingga terdengar letusan senjata api. Tank-tank Israel pun terlihat mundar-mandir di persimpangan Ramin Timur Tulkarem, tepi barat. Akibat bentrok sengit itu, 3 tentara Israel terluka parah ditembak sniper Palestina. Namun tak berselang lama penembak jitu itu mundur lantaran pasukan Israel dikerahkan dan melancarkan perburuan. Rupanya bentrok sengit juga terjadi di kota Tubas, tepi barat. Pejuang Palestina menargetkan pasukan Israel dengan alat peledak raketan, tembakan senapan mesin, dan IED.
Rukman, iya itu berpikir Israel. Secara resmi, Israel menutup pelabuhan Eilat lantaran mengalami kebangkrutan. Pendapatan dan aktivitas di pelabuhan tersebut mengalami penurunan signifikan selesai Laut Merah di blokade Houthi. Dikutip dari Al-Mayadeen, hal itu dibenarkan oleh CEO Pelabuhan Eilat Gideon Goldberg yang mengatakan Israel harus mengakui kebangkrutan Pelabuhan Eilat. Gideon mengklaim bahwa hanya ada satu kapal yang tiba di Pelabuhan Eilat dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut karena Yaman secara efektif telah menutup akses ke pelabuhan. Selain itu, penurunan aktivitas 85% di Pelabuhan Eilat lantaran serangan Houthi di Laut Merah. Bahkan serangan itu juga kerap kali diluncurkan oleh Irak dan Bahrain sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Pihaknya juga menyebut pelabuhan Asdod dan Haifa juga terancam akan ditutup seperti Eilat. Pasalnya, kedua pelabuhan itu bersiap menghadapi potensi eskalasi dengan Hizbullah di front utara. Pasukan Hizbullah dari Lebanon meluncurkan 4 gelombang serangan terbesar ke Israel, tepatnya pada Selasa 16 Juli 2024. Dalam operasinya itu, setidaknya 100 roket telah diluncurkan. Akibatnya Israel utara porak-poranda dan terbakar hebat. Dilansir dari The Times of Israel, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, Hizbullah menjebol sistem pertahanan udara Iron Dome Israel dengan 100 roket. Pasalnya serangan tersebut diluncurkan dalam 4 gelombang terpisah pada Selasa malam. Pertama, sekira 40 roket ditembakkan ke arah kota hingga membuat sirene peringatan menggema tanpa henti. Beberapa di antaranya diklaim menghantam sejumlah bangunan dan mengakibatkan kerusakan. Gelombang kedua, Hizbullah menembakkan 10 roket yang diklaim jatuh di area terbuka. Kemudian yang ketiga, 20 roket dilaporkan menghantam pusat perbelanjaan. Terakhir, 30 roket Hizbullah menghantam Galilea atas hingga memicu kebakaran hebat. Dua wilayah di Israel Utara digempur rentetan roket berlawanan di Lebanon. Hizbullah diperkirakan roket yang diluncurkan akan mencapai lebih dari 100 buah. Dua wilayah yang menjadi target serangan tersebut ialah pemukiman Sa'ar dan Geser Hazif di utara yang diduduki. Wilayah tersebut digempur dengan puluhan roket tipe Grad pada Rabu 17 Juli 2024 dini hari. Hizbullah mengatakan bahwa operasi itu dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina. Selain itu, sebagai pembalasan atas apa yang dilakukan militer Zionis di Al-Tod di Lebanon Selatan. Pasalnya, serangan militer rezim Zionis tersebut menewaskan 3 anak Suriah pada Selasa 16 Juli. Menurut media Israel, ini akan menjadi kedua kalinya Hizbullah meluncurkan rentetan roket terhadap wilayah utara yang diduduki secara besar-besaran. Suasana di seluruh pemukiman utara disebut tak tenang. Suara sirine berbunyi tak biasa di Naharia dan pemukiman sekitarnya sekira pukul 2.32 pagi waktu setempat. Media Israel mengatakan Hizbullah telah memperingatkan pendudukan tentang apa yang akan terjadi dalam beberapa jam dan beberapa hari ke depan. Sedikitnya 200 roket diperkirakan akan ditembakkan dalam 24 jam ke depan. Kelompok Houthi Yaman kembali menggelar operasi gabungan dengan milisi Irak pro-Iran untuk menargetkan Israel di Laut Mediterania pada Senin 15 Juli. Dalam operasi tersebut, Houthi dan milisi Irak berhasil menargetkan kapal tanker milik Siprus bernama Olvia di perairan tersebut. Kapal Olvia disebut telah berlabuh di lepas pantai Asdod,
selama 3 hari. Sementara itu video detik-detik penyerangan juga diunggah di media sosial. Dalam video singkat terlihat seorang militan dengan membawa bendera berjalan ke arah pesawat tak berawak. Dia berdiri di samping drone sebelum akhirnya diluncurkan untuk menyerang kapal tersebut. Belum diketahui terkait nasib awak kapal Olvia. Di sisi lain, perusahaan kapal itu membantah ada insiden ini. يا بقية الله الأعظم. Kurang lebih sama. Saya juga ke Israel atas nama pribadi, dan saya mempertanggungjawabkannya secara pribadi. Ya. Dan saya juga, kalau saya waktu saya ke sana, saya tidak pernah menyebut-nyebut NU, tidak pernah. Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf mengaku dirinya pernah berkunjung ke Israel, namun ia menekankan kunjungannya ke Israel pada 2018 itu atas nama pribadi dan tidak pernah membawa-bawa nama Nahdlatul Ulama. Ia lantas membandingkan dengan kunjungan 5 tokoh NU ke Israel yang menyebut-nyebut nama NU. Gus Yahya mengatakan ia hanya menyebut sosok Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai guru dan inspirasinya. Ya, pertama kalau dari segi status memang kurang lebih sama. Dari segi status ya, kurang lebih sama. Saya juga ke Israel atas nama pribadi, dan saya mempertanggungjawabkannya secara pribadi ya. Dan saya juga, kalau saya waktu saya ke sana, saya tidak pernah menyebut-nyebut NU, tidak pernah. Ya kecuali Gus Dur yang saya katakan sebagai guru saya ya, dan inspirator saya ya. Tapi segala sesuatunya saya bertanggungjawabkan secara pribadi. Ya. Nah, memang ada perbedaan-perbedaan. Misalnya bahwa pertama, Gus Dur sebelum melakukan engagement ke Israel, beliau melakukan konsolidasi terlebih dahulu. Beliau datang kepada kiai-kiai ya untuk berbicara dengan kiai-kiai mengenai masalah ini, dan upaya peluang yang bisa dilakukan dan sebagainya, sehingga kemudian kiai-kiai itu merestui keberangkatan beliau. Sesudah beliau kembali, beliau juga kembali bicara kepada kiai-kiai yang ini yang mungkin jarang diketahui oleh masyarakat luar ya. Sampai-sampai pada waktu itu ketika ribut sedemikian rupa, misalnya Bang Fahri Ali waktu saya ingat betul menulis di Panji Masyarakat ya menjelang muktamar ke-28 di Jogja tahun 89, beliau menulis bahwa Gus Dur sudah habis gitu. Karena di masyarakat ributnya seolah-olah Gus Dur ini menghabis. Padahal Gus Dur itu udah selesai dengan kiai-kiai gitu. Kiai-kiai udah semuanya sudah mengerti, sudah memahami gitu. Nah saya juga begitu, saya sudah sampaikan juga waktu itu ya, bahwa sebelum berangkat saya sowan ke sana kemari, bahkan saya waktu itu memberi syarat kepada yang mengundang ya, mereka harus ada yang mau saya ajak untuk ketemu kiai saya, dan saya ajak salah seorang tokoh Yahudi untuk bertemu dengan Kiai Maimun Zubair, dialog lama sekali sampai 4 jam dengan Kiai Mustafa Bisri dan lain-lain. Saya juga sebelumnya saya temui Kiai Ma'ruf Amin, Rois Am, Kiai Said Akil Siraj Ketua Umum waktu itu. Saya sampaikan dan saya katakan dengan saya akan berjalan atas nama pribadi gitu. Jadi nanti kalau ditanya bagaimana, jangan diakui saja, pokoknya saya pribadi ini. Dan kemudian pulang juga saya lapor kepada semuanya sambil kepada publik saya pertanggungjawabkan secara pribadi. Nah mungkin perbedaan yang lain adalah soal strategic maneuvering ya. Gus Dur soal manuver strategis yang dilakukan. Gus Dur kan datang ke sana nggak asal datang untuk sekedar acara ketemuan dengan orang ini orang itu, tapi ada engagement strategis gitu. Sehingga misalnya kenapa Simon Peres ya, kenapa bukan yang lain, kenapa bukan Yitzhak Samir misalnya dan lain sebagainya. Ini soal strategic engagement. Kalau Gus Dur tahu betul di sana itu isinya apa aja dan harus engage dengan yang mana, kan tahu betul Gus Dur.
Dan ini yang sebetulnya saya contoh, saya juga seperti itu. Saya bahkan melakukan konsolidasi lebih luas sampai ke Amerika dan Eropa, sehingga engagement saya waktu di sana ini betul-betul bukan hanya sekedar hadir untuk acara ini itu, tetapi betul-betul engagement strategis dengan jaringan global yang signifikan. Nah, maka yang tidak bisa asal-asalan, Nah, dari ini maka kita, ya saya katakan kepada ini teman-teman dari pimpinan lembaga ini, sampaikan kepada teman-teman yang berangkat itu, ini urusan pribadi mereka. Silakan pertanggungjawabkan secara pribadi di hadapan publik. Seperti Gus Dur dulu juga mempertanggungjawabkan secara pribadi, walaupun beliau ketua umum, saya sendiri juga mempertanggungjawabkan secara pribadi gitu. Karena lembaga organisasi tidak terlibat dalam inisiatif ini. Walaupun sekali lagi saya sebagai ketua umum mohon maaf, karena apapun juga ini anak-anak NU, gitu ya. Ini anak NU. Saya sebetulnya juga kasihan. Saya juga salah-salah kok ndak nanya dulu, ndak ngomong dulu gitu ya. Nah, tapi Hizbullah Lebanon memamerkan kecanggihan drone barunya untuk menggertak musuh. Pesawat nirawak baru Hizbullah ini diberi nama Shahed 101. Inilah penampakan drone Shahed 101 milik Hizbullah. Shahed 101 merupakan pesawat nirawak buatan Iran yang sulit dideteksi, sehingga mengirimkan gelombang kejut dalam wilayah pendudukan Israel. Menurut informasi, pesawat nirawak baru ini juga bertenaga listrik, tidak seperti pesawat nirawak Ababil yang sebelumnya digunakan oleh Hizbullah yang menggunakan mesin bensin. Disebutkan Shahed 101 sangat senyap dan hampir tidak dapat didengar dari darat. Sementara jangkauannya bisa mencapai 19 km dan dapat membawa bahan peledak seberat hingga 10 kg. Dikutip dari Al-Mayadin, seorang perwira Brigade Alon dilaporkan tewas terkena Shahed 101 pada Kamis 11 Juli lalu. Penggunaan senjata buatan Iran ini diungkapkan Itay Blumenthal, koresponden urusan militer untuk penyiar publik Israel Kan. Itay menyebut Angkatan Udara Israel bisa kesulitan mendeteksi ataupun mencegah senjata tersebut. Agresi militer Israel di jalur Gaza Palestina telah memasuki bulan ke-9. Kementerian Keamanan Israel merilis jumlah tentara yang menjadi korban agresi. Setidaknya 20.400 tentara babak belur sejak perang pecah 7 Oktober. Di sisi lain, Israel tidak mengungkap jumlah tentara yang tewas dalam pertempuran. Melansir Al-Mayadin Rabu 17 Juli, Kementerian Keamanan Israel menjelaskan bahwa 9.400 tentara yang terluka telah menerima perawatan di Departemen Rehabilitasi sejak awal perang. Sementara itu, setidaknya 14.000 tentara yang terluka akan masuk ke bagian rehabilitasi pada akhir tahun 2024. Sekitar 5.600 diantaranya menghadapi stres atau gangguan psikologis. Di sisi lain, para pemimpin dari 4 divisi tentara IDF yang beroperasi di jalur Gaza mengatakan kepada Netanyahu bahwa tentara sudah kelelahan dan berada di titik kehabisan tenaga. Tentara di garis depan disebut juga protes atas ketidaksetaraan dalam memikul beban dinas militer dengan Haredim. Apalagi upah perang yang disebut tidaklah cukup. Para pemimpin divisi Israel memperingatkan hal ini akan berdampak negatif kinerja Angkatan Darat di medan perang. Serangan 80 roket Hizbullah terhadap IDF menimbulkan gelombang kejut di Israel. Pasukan Israel langsung membalas serangan dengan menewaskan 5 warga Suriah di Lebanon. Time of Israel melaporkan pada Selasa 16 Juli malam, Hizbullah meluncurkan puluhan roket di Israel Utara dengan 3 serangan terpisah. Serangan pertama memicu alarm di kota perbatasan Kiryat Shmona dan sejumlah daerah sekitarnya. IDF mengonfirmasi sedikitnya 40 roket Hizbullah telah ditembakkan ke arah kota tersebut. Beberapa roket ditembak jatuh oleh Iron Dome Israel, namun beberapa roket berhasil menghantam kota di utara yang menyebabkan kerusakan bangunan. Meski demikian, Israel mengklaim tidak ada korban luka. Beberapa jam kemudian, Hizbullah kembali meluncurkan 10 roket dari Lebanon. IDF mengatakan serangan di Galilea Barat itu tidak menimbulkan korban luka. Hanya saja semua roket mendarat di area terbuka.
Masih di hari yang sama, Hizbullah kembali meluncurkan 30 roket ke wilayah Gunung Meron di Galilea Atas. Pencegatan Iron Dome terlihat di atas area Gunung Meron. Roket yang berhasil menembus Iron Dome disebut menghantam area terbuka dan memicu kebakaran. Di saat bersamaan serangan itu, IDF menyerang peluncur yang digunakan dalam serangan di Kiryat Shmona. Peluncur tersebut di daerah Jabal Blat menjadi sasaran pesawat tak berawak. Secara terpisah, IDF mengatakan bahwa mereka menargetkan sel Hizbullah di daerah Yarni di Lebanon Selatan. Media resmi Lebanon mengatakan bahwa 5 orang tewas dalam serangan terpisah Israel di Lebanon Selatan, termasuk 3 anak di Suriah. في العمارة أفراد، في العمارة أفراد، إذا قدرتوا تطلعوا الآن اضربوها تيجي مع أفراد، قد فين يطلعن، قد فين مع بعض يطلعن. إذا في هدف واحد وحيد طالع القناص اضربه، إذا في البيت في أفراد وعدد جنود اضربوا تيجي مع أفراد. جهز حالك توكل على الله، جهز حالك توكل على الله. الآن بفضل الله عز وجل بعد عودة المجاهدين وضرب الأهداف وضرب الأفراد داخل الشقة، الآن اشتعال الشقة بالكامل بحمد الله تعالى، والآن سيحترق الجنود وبإذن الله عز وجل سيخرجوا مدحورين من هذه المنطقة بإذن الله عز وجل مدحورين، وأينما توجهوا سيلقون بإذن الله ذو بأس شديد. عمارة أفراد، في العمارة أفراد، إذا قدرتوا تطلعوا الآن اضربوها تيجي مع أفراد، قد فين يطلعن، قد فين مع بعض يطلعن. إذا في هدف واحد وحيد طالع القناص اضربه، إذا في البيت في أفراد وعدد جنود اضربوا تيجي مع أفراد. جهز حالك توكل على الله، جهز حالك توكل على الله. الآن بفضل الله عز وجل بعد عودة المجاهدين وضرب الأهداف وضرب الأفراد داخل الشقة، الآن اشتعال الشقة بالكامل بحمد الله تعالى، والآن سيحترق الجنود وبإذن الله عز وجل سيخرجوا مدحورين من هذه المنطقة بإذن الله عز وجل مدحورين، وأينما توجهوا سيلقون بإذن الله ذو بأس شديد. Angkatan bersenjata Yaman menyerang kapal tanker minyak mentah kayu Selayar di Laut Merah. Detik-detik serangan itu diunggah melalui Telegram pada Selasa 16 Juli malam. Houthi menggunakan kendaraan permukaan tak berawak bermuatan bahan peledak untuk menyerang kapal tersebut. Adapun penyerangan itu lantaran perusahaan operator kapal tersebut melanggar ketentuan embargo Yaman terhadap pendudukan Israel. Dari video yang diunggah terlihat ledakan dahsyat yang mengakibatkan sisi kiri kapal tanker minyak berbendera Liberia mengalami kerusakan parah. Rekaman yang diunggah Houthi membantah pernyataan perusahaan kapal tanker tersebut yang menyebutnya tidak terjadi kerusakan signifikan.
Bentrok sengit terjadi antara militan Palestina dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat pada Selasa 16 Juli malam. Bentrok itu terjadi seusai tentara IDF membunuh seorang pemuda Palestina. Tak berselang lama, sniper Palestina membalasnya hingga membuat 3 tentara IDF sekarat. AFP mengunggah video mencekam bentrok di tepi barat. Terlihat warga Palestina dan tentara IDF saling menyerang hingga terdengar letusan senjata api. Tank-tank Israel pun terlihat mundar-mandir di persimpangan Ramin Timur Tulkarem, tepi barat. Akibat bentrok sengit itu, 3 tentara Israel terluka parah ditembak sniper Palestina. Namun tak berselang lama penembak jitu itu mundur lantaran pasukan Israel dikerahkan dan melancarkan perburuan. Rupanya bentrok sengit juga terjadi di kota Tubas, tepi barat. Pejuang Palestina menargetkan pasukan Israel dengan alat peledak raketan, tembakan senapan mesin, dan IED. يا تركمان يا تبر كثيرة رجلين Secara resmi, Israel menutup pelabuhan Eilat lantaran mengalami kebangkrutan. Pendapatan dan aktivitas di pelabuhan tersebut mengalami penurunan signifikan seusai Laut Merah di blokade Houthi. Dikutip dari Al-Mayadeen.net, hal itu dibenarkan oleh CEO Pelabuhan Eilat Gideon Goldberg yang mengatakan Israel harus mengakui kebangkrutan Pelabuhan Eilat. Gideon mengklaim bahwa hanya ada 1 kapal yang tiba di Pelabuhan Eilat dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut karena Yaman secara efektif telah menutup akses ke pelabuhan. Selain itu, penurunan aktivitas 85% di Pelabuhan Eilat lantaran serangan Houthi di Laut Merah. Bahkan serangan itu juga kerap kali diluncurkan oleh Irak dan Bahrain sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Pihaknya juga menyebut pelabuhan Asdod dan Haifa juga terancam akan ditutup seperti Eilat. Pasalnya, kedua pelabuhan itu bersiap menghadapi potensi eskalasi dengan Hizbullah di front utara. Pasukan Hizbullah dari Lebanon meluncurkan 4 gelombang serangan terbesar ke Israel, tepatnya pada Selasa 16 Juli 2024. Dalam operasinya itu, setidaknya 100 roket telah diluncurkan. Akibatnya Israel utara porak-poranda dan terbakar hebat. Dilansir dari The Times of Israel, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, Hizbullah menjebol sistem pertahanan udara Iron Dome Israel dengan 100 roket. Pasalnya serangan tersebut diluncurkan dalam 4 gelombang terpisah pada Selasa malam. Pertama, sekira 40 roket ditembakkan ke arah kota hingga membuat sirene peringatan menggema tanpa henti. Beberapa di antaranya diklaim menghantam sejumlah bangunan dan mengakibatkan kerusakan. Gelombang kedua, Hizbullah menembakkan 10 roket yang diklaim jatuh di area terbuka. Kemudian yang ketiga, 20 roket dilaporkan menghantam pusat perbelanjaan. Terakhir, 30 roket Hizbullah menghantam Galilea atas hingga memicu kebakaran hebat. Dua wilayah di Israel Utara digempur rentetan roket berlawanan di Lebanon. Hizbullah diperkirakan roket yang diluncurkan akan mencapai lebih dari 100 buah. Dua wilayah yang menjadi target serangan tersebut ialah pemukiman Sa'ar dan Geser
Hazif di utara yang diduduki. Wilayah tersebut digempur dengan puluhan roket tipe Grad pada Rabu 17 Juli 2024 dini hari. Hizbullah mengatakan bahwa operasi itu dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina. Selain itu, sebagai pembalasan atas apa yang dilakukan militer Zionis di al-Tut di Lebanon Selatan. Pasalnya, serangan militer rezim Zionis tersebut menewaskan 3 anak Suriah pada Selasa 16 Juli. Menurut media Israel, ini akan menjadi kedua kalinya Hizbullah meluncurkan rentetan roket terhadap wilayah utara yang diduduki secara besar-besaran. Suasana di seluruh pemukiman utara disebut tak tenang. Suara sirine berbunyi tak biasa di Naharia dan pemukiman sekitarnya. Sekira pukul 2.32 pagi waktu setempat. Media Israel mengatakan Hizbullah telah memperingatkan pendudukan tentang apa yang akan terjadi dalam beberapa jam dan beberapa hari ke depan. Sedikitnya 200 roket diperkirakan akan ditembakkan dalam 24 jam ke depan. Kelompok Houthi Yaman kembali menggelar operasi gabungan dengan milisi Irak pro-Iran untuk menargetkan Israel di Laut Mediterania pada Senin 15 Juli. Dalam operasi tersebut, Houthi dan milisi Irak berhasil menargetkan kapal tanker milik Siprus bernama Olvia di perairan tersebut. Kapal Olvia disebut telah berlabuh di lapas pantai Asdod selama 3 hari. Sementara itu, video detik-detik penyerangan juga diunggah di media sosial. Dalam video singkat terlihat seorang militan dengan membawa bendera berjalan ke arah pesawat tak berawak. Dia berdiri di samping drone sebelum akhirnya diluncurkan untuk menyerang kapal tersebut. Belum diketahui terkait nasib awak kapal Olvia. Di sisi lain, perusahaan kapal itu membantah ada insiden ini. يا بقية الله الأعظم. Kurang lebih sama. Saya juga ke Israel atas nama pribadi dan saya mempertanggungjawabkannya secara pribadi. Ya. Dan saya juga, kalau saya waktu saya ke sana saya tidak pernah menyebut-nyebut NU, tidak pernah. Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf mengaku dirinya pernah berkunjung ke Israel, namun ia menekankan kunjungannya ke Israel pada 2018 itu atas nama pribadi dan tidak pernah membawa-bawa nama Nahdlatul Ulama. Ia lantas membandingkan dengan kunjungan 5 tokoh NU ke Israel yang menyebut-nyebut nama NU. Gus Yahya mengatakan ia hanya menyebut sosok Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai guru dan inspirasinya. Ya, pertama kalau dari segi status memang kurang lebih sama. Dari segi status ya, kurang lebih sama. Saya juga ke Israel atas nama pribadi dan saya mempertanggungjawabkannya secara pribadi ya. Dan saya juga, kalau saya waktu saya ke sana saya tidak pernah menyebut-nyebut NU, tidak pernah, ya kecuali Gus Dur yang saya katakan sebagai guru saya ya, dan inspirator saya ya. Tapi segala sesuatunya saya bertanggungjawabkan secara pribadi. Ya. Nah, memang ada perbedaan-perbedaan. Misalnya bahwa pertama, Gus Dur sebelum melakukan engagement ke Israel, beliau melakukan konsolidasi terlebih dahulu. Beliau datang kepada kiai-kiai, ya, untuk berbicara dengan kiai-kiai mengenai masalah ini. Dan upaya peluang yang bisa dilakukan dan sebagainya, sehingga kemudian kiai-kiai itu merestui keberangkatan beliau. Sesudah beliau kembali, beliau juga kembali bicara kepada kiai-kiai yang ini yang mungkin jarang diketahui oleh masyarakat luar ya. Sampai-sampai pada waktu itu ketika ribut sedemikian rupa, misalnya Bang Fahri Ali waktu saya ingat betul menulis di Panji Masyarakat ya menjelang muktamar ke-28 di Jogja tahun 89, beliau menulis bahwa Gus Dur sudah habis gitu. Karena di masyarakat ributnya seolah-olah Gus Dur ini memang habis. Padahal Gus Dur itu udah selesai dengan kiai-kiai gitu. Kiai-kiai udah semuanya sudah mengerti, sudah memahami gitu. Nah, saya juga begitu, saya sudah sampaikan juga waktu itu ya, bahwa sebelum berangkat saya sowan ke sana kemari, bahkan saya waktu itu memberi syarat kepada yang mengundang ya,
mereka harus ada yang mau saya ajak untuk ketemu kiai saya, dan saya ajak salah seorang tokoh Yahudi untuk bertemu dengan Kiai Maimun Zubair, dialog lama sekali sampai 4 jam dengan Kiai Mustafa Bisri dan lain-lain. Saya juga sebelumnya saya temui Kiai Ma'ruf Amin, Rois Am, Kiai Said Akil Siraj, ketua umum waktu itu. Saya sampaikan dan saya katakan dengan ring saya akan berjalan atas nama pribadi gitu. Jadi nanti kalau ditanya bagaimana, jangan diakui saja, pokoknya saya pribadi ini. Dan kemudian pulang juga saya lapor kepada semuanya sambil kepada publik saya pertanggungjawabkan secara pribadi. Nah, mungkin perbedaan yang lain adalah soal strategic maneuvering ya. Gus Dur soal manuver strategis yang dilakukan. Gus Dur kan datang ke sana nggak asal datang untuk sekedar acara ketemuan dengan orang ini orang itu, tapi ada engagement strategis gitu. Sehingga misalnya kenapa Simon Peres, ya, kenapa bukan yang lain, kenapa bukan Yitzhak Samir misalnya dan lain sebagainya. Ini soal strategic engagement. Kalau Gus Dur tahu betul di sana itu isinya apa aja dan harus engage dengan yang mana, kan tahu betul Gus Dur. Dan ini yang sebetulnya saya contoh, saya juga seperti itu. Saya bahkan melakukan konsolidasi lebih luas sampai ke Amerika dan Eropa, sehingga engagement saya waktu di sana ini betul-betul bukan hanya sekedar hadir untuk acara ini itu, tetapi betul-betul engagement strategis dengan jaringan global yang signifikan. Nah, maka yang tidak bisa asal-asalan, Nah, dari ini maka kita, ya saya katakan kepada ini teman-teman dari pimpinan lembaga ini, sampaikan kepada teman-teman yang berangkat itu, ini urusan pribadi mereka, silakan pertanggungjawabkan secara pribadi di hadapan publik. Seperti Gus Dur dulu juga mempertanggungjawabkan secara pribadi, walaupun beliau ketua umum, saya sendiri juga mempertanggungjawabkan secara pribadi gitu. Karena lembaga organisasi tidak terlibat dalam inisiatif ini. Walaupun sekali lagi saya sebagai ketua umum mohon maaf karena apapun juga ini anak-anak NU gitu ya. Ini anak NU. Saya sebetulnya juga kasihan, saya juga salah-salah kok enggak nanya dulu, enggak ngomong dulu gitu ya. Nah, tapi Hizbullah Lebanon memamerkan kecanggihan drone barunya untuk menggertak musuh. Pesawat nirawak baru Hizbullah ini diberi nama Shahed 101. Inilah penampakan drone Shahed 101 milik Hizbullah. Shahed 101 merupakan pesawat nirawak buatan Iran yang sulit dideteksi, sehingga mengirimkan gelombang kejut dalam wilayah pendudukan Israel. Menurut informasi, pesawat nirawak baru ini juga bertenaga listrik, tidak seperti pesawat nirawak ababil yang sebelumnya digunakan oleh Hizbullah yang menggunakan mesin bensin. Disebutkan Shahed 101 sangat senyap dan hampir tidak dapat didengar dari darat. Sementara jangkauannya bisa mencapai 19 km dan dapat membawa bahan peledak seberat hingga 10 kg. Dikutip dari Al-Mayadin, seorang perwira Brigade Alon dilaporkan tewas terkena Shahed 101 pada Kamis 11 Juli lalu. Penggunaan senjata buatan Iran ini diungkapkan Itay Blumenthal, koresponden urusan militer untuk penyiar publik Israel Kan. Itay menyebut Angkatan Udara Israel bisa kesulitan mendeteksi ataupun mencegat senjata tersebut. Agresi militer Israel di jalur Gaza Palestina telah memasuki bulan ke-9. Kementerian Keamanan Israel merilis jumlah tentara yang menjadi korban agresi. Setidaknya 20.400 tentara babak belur sejak Perang Pecah 7 Oktober. Di sisi lain, Israel tidak mengungkap jumlah tentara yang tewas dalam pertempuran. Melansir Al-Mayadin Rabu 17 Juli, Kementerian Keamanan Israel menjelaskan bahwa 9.400 tentara yang terluka telah menerima perawatan di Departemen Rehabilitasi sejak awal perang. Sementara itu, setidaknya 14.000 tentara yang terluka akan masuk ke bagian rehabilitasi pada akhir tahun 2024. Sekitar 5.600 diantaranya menghadapi stres atau gangguan psikologis.
Di sisi lain, para pemimpin dari 4 divisi tentara IDF yang beroperasi di jalur Gaza mengatakan kepada Netanyahu bahwa tentara sudah kelelahan dan berada di titik kehabisan tenaga. Tentara di garis depan disebut juga protes atas ketidaksetaraan dalam memikul beban dinas militer dengan Haredim. Apalagi upah perang yang disebut tidaklah cukup. Para pemimpin divisi Israel memperingatkan hal ini akan berdampak negatif kinerja Angkatan Darat di medan perang. Serangan 80 roket Hizbullah terhadap IDF menimbulkan gelombang kejut di Israel. Pasukan Israel langsung membalas serangan dengan menewaskan 5 warga Suriah di Lebanon. Time of Israel melaporkan pada Selasa 16 Juli malam, Hizbullah meluncurkan puluhan roket di Israel Utara dengan 3 serangan terpisah. Serangan pertama memicu alarm di kota perbatasan Kiryat Shmona dan sejumlah daerah sekitarnya. IDF mengonfirmasi sedikitnya 40 roket Hizbullah telah ditembakkan ke arah kota tersebut. Beberapa roket ditembak jatuh oleh Iron Dome Israel, namun beberapa roket berhasil menghantam kota di utara yang menyebabkan kerusakan bangunan. Meski demikian, Israel mengklaim tidak ada korban luka. Beberapa jam kemudian, Hizbullah kembali meluncurkan 10 roket dari Lebanon. IDF mengatakan serangan di Galilea Barat itu tidak menimbulkan korban luka. Hanya saja semua roket mendarat di area terbuka. Masih di hari yang sama, Hizbullah kembali meluncurkan 30 roket ke wilayah Gunung Meron di Galilea Atas. Pencegatan Iron Dome terlihat di atas area Gunung Meron. Roket yang berhasil menembus Iron Dome disebut menghantam area terbuka dan memicu kebakaran. Di saat bersamaan serangan itu, IDF menyerang peluncur yang digunakan dalam serangan di Kiryat Shmona. Peluncur tersebut di daerah Jabal Blat menjadi sasaran pesawat tak berawak. Secara terpisah, IDF mengatakan bahwa mereka menargetkan sel Hizbullah di daerah Yarni di Lebanon Selatan. Media resmi Lebanon mengatakan bahwa 5 orang tewas dalam serangan terpisah Israel di Lebanon Selatan, termasuk 3 anak di Suriah. في العمارة أفراد، في العمارة أفراد، إذا قدرتوا تطلعوا الآن اضربوها بيجي مع أفراد، قد فين يطلع، قد فين مع بعض يطلع. إذا في هدف واحد وحيد طالع القناص اضربه، إذا في البيت في أفراد وعدد جنود اضربوا تيجي مع أفراد. جهز حالك توكل على الله، جهز حالك توكل على الله. الآن بفضل الله عز وجل بعد عودة المجاهدين وضرب الأهداف وضرب الأفراد داخل الشقة، الآن اشتعال الشقة بالكامل بحمد الله تعالى، والآن سيحترق الجنود وبإذن الله عز وجل سيخرجوا مدحورين من هذه المنطقة بإذن الله عز وجل مدحورين، وأينما توجهوا سيلقون بإذن الله ذو بأس شديد. عمارة أفراد، كيف العمارة أفراد، إذا قدرتوا تطلعوا الآن اضربوها تيجي مع أفراد، قد فين يطلع، قد فين مع بعض يطلع. إذا في هدف واحد وحيد طالع القناص اضربه، إذا في البيت في أفراد وعدد جنود اضربوا تيجي مع أفراد. جهز حالك توكل على الله، جهز حالك توكل على الله. Thank you.
الآن بفضل الله عز وجل بعد عودة المجاهدين وضرب الأهداف وضرب الأفراد داخل الشقة، الآن اشتعال الشقة بالفعل بحمد الله تعالى، والآن سيحترق الجنود وبإذن الله عز وجل سيخرجوا مدحورين من هذه المنطقة بإذن الله عز وجل مدحورين، وأينما توجهوا سيلقون بإذن الله ذو بأس شديد. Ikatan bersenjata Yaman menyerang kapal tanker minyak mentah kayu Selayar di Laut Merah. Detik-detik serangan itu diunggah melalui Telegram pada Selasa 16 Juli malam. Houthi menggunakan kendaraan permukaan tak berawak bermuatan bahan peledak untuk menyerang kapal tersebut. Adapun penyerangan itu lantaran perusahaan operator kapal tersebut melanggar ketentuan embargo Yaman terhadap pendudukan Israel. Dari video yang diunggah terlihat ledakan dahsyat yang mengakibatkan sisi kiri kapal tanker minyak berbendera Liberia mengalami kerusakan parah. Rekaman yang diunggah Houthi membantah pernyataan perusahaan kapal tanker tersebut yang menyebutnya tidak terjadi kerusakan signifikan. Bentrok sengit terjadi antara militan Palestina dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat pada Selasa 16 Juli malam. Bentrok itu terjadi seusai tentara IDF membunuh seorang pemuda Palestina. Tak berselang lama, sniper Palestina membalasnya hingga membuat 3 tentara IDF sekarat. AFP mengunggah video mencekam bentrok di tepi barat. Terlihat warga Palestina dan tentara IDF saling menyerang hingga terdengar letusan senjata api. Tank-tank Israel pun terlihat mundar-mandir di persimpangan Ramin Timur Tulkarem, tepi barat. Akibat bentrok sengit itu, 3 tentara Israel terluka parah ditembak sniper Palestina. Namun tak berselang lama penembak jitu itu mundur lantaran pasukan Israel dikerahkan dan melancarkan perburuan. Rupanya bentrok sengit juga terjadi di kota Tubas, tepi barat. Pejuang Palestina menargetkan pasukan Israel dengan alat peledak raketan, tembakan senapan mesin, dan IED. يا تركمان يا تقدر كثيرة رجلين Secara resmi, Israel menutup pelabuhan Eilat lantaran mengalami kebangkrutan. Pendapatan dan aktivitas di pelabuhan tersebut mengalami penurunan signifikan seusai Laut Merah diblokade Houthi. Dikutip dari Al-Mayadeen.net, hal itu dibenarkan oleh CEO Pelabuhan Eilat Gideon Goldberg yang mengatakan Israel harus mengakui kebangkrutan Pelabuhan Eilat. Gideon mengklaim bahwa hanya ada 1 kapal yang tiba di Pelabuhan Eilat dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut karena Yaman secara efektif telah menutup akses ke pelabuhan. Selain itu, penurunan aktivitas 85% di Pelabuhan Eilat lantaran serangan Houthi di Laut Merah. Bahkan serangan itu juga kerap kali diluncurkan oleh Irak dan Bahrain sebagai bentuk solidaritas
solidaritas terhadap Palestina. Pihaknya juga menyebut pelabuhan Asdod dan Haifa juga terancam akan ditutup seperti Eilat. Pasalnya, kedua pelabuhan itu bersiap menghadapi potensi eskalasi dengan Hizbullah di front utara. Pasukan Hizbullah dari Lebanon meluncurkan 4 gelombang serangan terbesar ke Israel, tepatnya pada Selasa 16 Juli 2024. Dalam operasinya itu, setidaknya 100 roket telah diluncurkan. Akibatnya Israel utara porak-poranda dan terbakar hebat. Dilansir dari The Times of Israel, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, Hizbullah menjebol sistem pertahanan udara Iron Dome Israel dengan 100 roket. Pasalnya serangan tersebut diluncurkan dalam 4 gelombang terpisah pada Selasa malam. Pertama, sekira 40 roket ditembakkan ke arah kota hingga membuat sirene peringatan menggema tanpa henti. Beberapa di antaranya diklaim menghantam sejumlah bangunan dan mengakibatkan kerusakan. Gelombang kedua, Hizbullah menembakkan 10 roket yang diklaim jatuh di area terbuka. Kemudian yang ketiga, 20 roket dilaporkan menghantam pusat perbelanjaan. Terakhir, 30 roket Hizbullah menghantam Galilea atas hingga memicu kebakaran hebat. Dua wilayah di Israel Utara digempur rentetan roket berlawanan di Lebanon. Hizbullah diperkirakan roket yang diluncurkan akan mencapai lebih dari 100 buah. Dua wilayah yang menjadi target serangan tersebut ialah pemukiman Sa'ar dan Geser Hazif di utara yang diduduki. Wilayah tersebut digempur dengan puluhan roket tipe Grad pada Rabu 17 Juli 2024 dini hari. Hizbullah mengatakan bahwa operasi itu dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina. Selain itu, sebagai pembalasan atas apa yang dilakukan militer Zionis di Autot di Lebanon Selatan. Pasalnya, serangan militer rezim Zionis tersebut menewaskan 3 anak Suriah pada Selasa 16 Juli. Menurut media Israel, ini akan menjadi kedua kalinya Hizbullah meluncurkan rentetan roket terhadap wilayah utara yang diduduki secara besar-besaran. Suasana di seluruh pemukiman utara disebut tak tenang. Suara sirine berbunyi tak biasa di Naharia dan pemukiman sekitarnya sekira pukul 2.32 pagi waktu setempat. Media Israel mengatakan Hizbullah telah memperingatkan pendudukan tentang apa yang akan terjadi dalam beberapa jam dan beberapa hari ke depan. Sedikitnya 200 roket diperkirakan akan ditembakkan dalam 24 jam ke depan. Kelompok Houthi Yaman kembali menggelar operasi gabungan dengan milisi Irak pro-Iran untuk menargetkan Israel di Laut Mediterania pada Senin 15 Juli. Dalam operasi tersebut, Houthi dan milisi Irak berhasil menargetkan kapal tanker milik Siprus bernama Olvia di perairan tersebut. Kapal Olvia disebut telah berlabuh di lepas pantai Asdod selama 3 hari. Sementara itu, video detik-detik penyerangan juga diunggah di media sosial. Dalam video singkat terlihat seorang militan dengan membawa bendera berjalan ke arah pesawat tak berawak. Dia berdiri di samping drone sebelum akhirnya diluncurkan untuk menyerang kapal tersebut. Belum diketahui terkait nasib awak kapal Olvia. Di sisi lain, perusahaan kapal itu membantah ada insiden ini. يا بقية الله الأعظم. Kurang lebih sama. Saya juga ke Israel atas nama pribadi dan saya mempertanggungjawabkannya secara pribadi. Ya. Dan saya juga, kalau saya, waktu saya ke sana, saya tidak pernah menyebut-nyebut NU, tidak pernah. Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf mengaku dirinya pernah berkunjung ke Israel, namun ia menekankan kunjungannya ke Israel pada 2018 itu atas nama pribadi dan tidak pernah membawa-bawa nama Nahdlatul Ulama. Ia lantas membandingkan dengan kunjungan 5 tokoh NU ke Israel yang menyebut-nyebut nama NU. Gus Yahya mengatakan ia hanya menyebut sosok Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai guru dan inspirasinya. Ya, pertama kalau dari segi status memang kurang lebih sama. Dari segi status ya, kurang lebih sama. Saya juga ke Israel atas nama pribadi dan saya mempertanggungjawabkannya secara pribadi ya. Dan saya juga, kalau saya waktu saya ke sana, saya tidak pernah menyebut-nyebut NU, tidak pernah.
Ya kecuali Gus Dur yang saya katakan sebagai guru saya, ya, dan inspirator saya, ya. Tapi segala sesuatunya saya pertanggungjawabkan secara pribadi, ya. Nah, memang ada perbedaan-perbedaan. Misalnya bahwa pertama, Gus Dur sebelum melakukan engagement ke Israel, beliau melakukan konsolidasi terlebih dahulu. Beliau datang kepada kiai-kiai, ya, untuk berbicara dengan kiai-kiai mengenai masalah ini dan upaya peluang yang bisa dilakukan dan sebagainya, sehingga kemudian kiai-kiai itu merestui keberangkatan beliau. Sesudah beliau kembali, beliau juga kembali bicara kepada kiai-kiai yang ini yang mungkin jarang diketahui oleh masyarakat luar, ya. Sampai-sampai pada waktu itu ketika ribut sedemikian rupa, misalnya Bang Fahri Ali waktu saya ingat betul menulis di Panji Masyarakat, ya, menjelang muktamar ke-28 di Jogja tahun 89, beliau menulis bahwa Gus Dur sudah habis gitu. Karena di masyarakat ributnya seolah-olah Gus Dur ini menghabis. Padahal Gus Dur itu udah selesai dengan kiai-kiai gitu. Kiai-kiai udah semuanya sudah mengerti, sudah memahami gitu. Nah, saya juga begitu, saya sudah sampaikan juga waktu itu, ya, bahwa sebelum berangkat saya sowan ke sana kemari, bahkan saya waktu itu memberi syarat kepada yang mengundang, ya, mereka harus ada yang mau saya ajak untuk ketemu kiai saya, dan saya ajak salah seorang tokoh Yahudi untuk bertemu dengan Kiai Maimun Zubair, dialog lama sekali sampai 4 jam dengan Kiai Mustafa Bisri dan lain-lain. Saya juga sebelumnya saya temui Kiai Ma'ruf Amin, Rois Am, Kiai Said Akil Siraj, ketua umum waktu itu. Saya sampaikan dan saya katakan dengan saya akan berjalan atas nama pribadi gitu. Jadi nanti kalau ditanya bagaimana, jangan diakui saja, pokoknya saya pribadi ini. Dan kemudian pulang juga saya lapor kepada semuanya sambil kepada publik saya pertanggungjawabkan secara pribadi. Nah, mungkin perbedaan yang lain adalah soal strategic maneuvering, ya. Gus Dur soal manuver strategis yang dilakukan. Gus Dur kan datang ke sana nggak asal datang untuk sekedar acara ketemuan dengan orang ini orang itu, tapi ada engagement strategis gitu. Sehingga misalnya kenapa Simon Peres, ya, kenapa bukan yang lain, kenapa bukan Yitzhak Samir misalnya, dan lain sebagainya. Ini soal strategic engagement. Kalau Gus Dur tahu betul di sana itu isinya apa aja dan harus engage dengan yang mana, kan tahu betul Gus Dur. Dan ini yang sebetulnya saya contoh, saya juga seperti itu. Saya bahkan melakukan konsolidasi lebih luas sampai ke Amerika dan Eropa, sehingga engagement saya waktu di sana ini betul-betul bukan hanya sekedar hadir untuk acara ini itu, tetapi betul-betul engagement strategis dengan jaringan global yang signifikan. Nah, maka yang tidak bisa asal-asalan, Nah, dari ini maka kita, ya saya katakan kepada ini teman-teman dari pimpinan lembaga ini, sampaikan kepada teman-teman yang berangkat itu, ini urusan pribadi mereka, silakan pertanggungjawabkan secara pribadi di hadapan publik. Seperti Gus Dur dulu juga mempertanggungjawabkan secara pribadi, walaupun beliau ketua umum, saya sendiri juga mempertanggungjawabkan secara pribadi gitu. Karena lembaga organisasi tidak terlibat dalam inisiatif ini. Walaupun sekali lagi saya sebagai ketua umum mohon maaf, karena apapun juga ini anak-anak NU, ini anak NU. Dan saya sebetulnya juga kasihan, saya juga salah-salah kok ndak nanya dulu, ndak ngomong dulu gitu ya. Nah, tapi Hizbullah Lebanon memamerkan kecanggihan drone barunya untuk menggertak musuh. Pesawat nirawak baru Hizbullah ini diberi nama Shahed 101. Inilah penampakan drone Shahed 101 milik Hizbullah. Shahed 101 merupakan pesawat nirawak buatan Iran yang sulit dideteksi, sehingga mengirimkan gelombang kejut dalam wilayah pendudukan Israel.
Menurut informasi, pesawat nirawak baru ini juga bertenaga listrik, tidak seperti pesawat nirawak Ababil yang sebelumnya digunakan oleh Hizbullah yang menggunakan mesin bensin. Disebutkan Shahed 101 sangat senyap dan hampir tidak dapat didengar dari darat. Sementara jangkauannya bisa mencapai 19 km dan dapat membawa bahan peledak seberat hingga 10 kg. Dikutip dari Al-Mayadin, seorang perwira Brigade Alon dilaporkan tewas terkena Shahed 101 pada Kamis 11 Juli lalu. Penggunaan senjata buatan Iran ini diungkapkan Itay Blumenthal, koresponden urusan militer untuk penyiar publik Israel Kan. Itay menyebut Angkatan Udara Israel bisa kesulitan mendeteksi ataupun mencegat senjata tersebut. Agresi militer Israel di jalur Gaza Palestina telah memasuki bulan ke-9. Kementerian Keamanan Israel merilis jumlah tentara yang menjadi korban agresi. Setidaknya 20.400 tentara babak belur sejak Perang Pecah 7 Oktober. Di sisi lain, Israel tidak mengungkap jumlah tentara yang tewas dalam pertempuran. Melansir Al-Mayadin Rabu 17 Juli, Kementerian Keamanan Israel menjelaskan bahwa 9.400 tentara yang terluka telah menerima perawatan di Departemen Rehabilitasi sejak awal perang. Sementara itu, setidaknya 14.000 tentara yang terluka akan masuk ke bagian rehabilitasi pada akhir tahun 2024. Sekitar 5.600 diantaranya menghadapi stres atau gangguan psikologis. Di sisi lain, para pemimpin dari 4 divisi tentara IDF yang beroperasi di jalur Gaza mengatakan kepada Netanyahu bahwa tentara sudah kelelahan dan berada di titik kehabisan tenaga. Tentara di garis depan disebut juga protes atas ketidaksetaraan dalam memikul beban dinas militer dengan Haredim. Apalagi upah perang yang disebut tidaklah cukup. Para pemimpin divisi Israel memperingatkan hal ini akan berdampak negatif kinerja Angkatan Darat di medan perang. Serangan 80 roket Hizbullah terhadap IDF menimbulkan gelombang kejut di Israel. Pasukan Israel langsung membalas serangan dengan menewaskan 5 warga Suriah di Lebanon. Time of Israel melaporkan pada Selasa 16 Juli malam, Hizbullah meluncurkan puluhan roket di Israel Utara dengan 3 serangan terpisah. Serangan pertama memicu alarm di kota perbatasan Kiryat Shmona dan sejumlah daerah sekitarnya. IDF mengonfirmasi sedikitnya 40 roket Hizbullah telah ditembakkan ke arah kota tersebut. Beberapa roket ditembak jatuh oleh Iron Dome Israel, namun beberapa roket berhasil menghantam kota di utara yang menyebabkan kerusakan bangunan. Meski demikian, Israel mengklaim tidak ada korban luka. Beberapa jam kemudian, Hizbullah kembali meluncurkan 10 roket dari Lebanon. IDF mengatakan serangan di Galilea Barat itu tidak menimbulkan korban luka. Hanya saja semua roket mendarat di area terbuka. Masih di hari yang sama, Hizbullah kembali meluncurkan 30 roket ke wilayah Gunung Meron di Galilea Atas. Pencegatan Iron Dome terlihat di atas area Gunung Meron. Roket yang berhasil menembus Iron Dome disebut menghantam area terbuka dan memicu kebakaran. Di saat bersamaan serangan itu, IDF menyerang peluncur yang digunakan dalam serangan di Kiryat Shmona. Peluncur tersebut di daerah Jabal Blat menjadi sasaran pesawat tak berawak. Secara terpisah, IDF mengatakan bahwa mereka menargetkan sel Hizbullah di daerah Yarni di Lebanon Selatan. Media resmi Lebanon mengatakan bahwa 5 orang tewas dalam serangan terpisah Israel di Lebanon Selatan, termasuk 3 anak di Suriah. في العمارة أفراد، في العمارة أفراد، إذا قدرتوا تطلعوا الآن اضربوها تيجي مع أفراد، قد فين يطلع، قد فين مع بعض يطلع. إذا في هدف واحد وحيد طالع القناص اضربه، إذا في البيت في أفراد وعدد جنود اضربوا تيجي مع أفراد.
توكل على الله جهز حالك توكل على الله روح الآن بفضل الله عز وجل بعد عودة المجاهدين وضرب الأهداف وضرب الأفراد داخل الشقة الآن اشتعال الشقة بالكامل بحمد الله تعالى. والآن سيحترق الجنود وبإذن الله عز وجل سيخرجوا مدحورين من هذه المنطقة بإذن الله عز وجل مدحورين، وأينما توجهوا سيلقون بإذن الله ذو بأس شديد. عمارة أفراد كيف العمارة أفراد إذا قدرتوا تطلع الآن اضربوها تبي يجي مع أفراد قد فين يطلع قد فين مع بعض يطلع. إذا في هدف واحد وحيد طالع القناص اضربه، إذا في البيت في أفراد وعدد جنود اضربوا تيجي مع أفراد. جهز حالك توكل على الله جهز حالك توكل على الله روح الآن بفضل الله عز وجل بعد عودة المجاهدين وضرب الأهداف وضرب الأفراد داخل الشقة الآن اشتعال الشقة بالكامل بحمد الله تعالى. والآن سيحترق الجنود وبإذن الله عز وجل سيخرجوا مدحورين من هذه المنطقة بإذن الله عز وجل مدحورين، وأينما توجهوا سيلقون بإذن الله ذو بأس شديد. Angkatan bersenjata Yaman menyerang kapal tanker minyak mentah kayu Selayar di Laut Merah. Detik-detik serangan itu diunggah melalui Telegram pada Selasa 16 Juli malam. Houthi menggunakan kendaraan permukaan tak berawak bermuatan bahan peledak untuk menyerang kapal tersebut. Adapun penyerangan itu lantaran perusahaan operator kapal tersebut melanggar ketentuan embargo Yaman terhadap pendudukan Israel. Dari video yang diunggah terlihat ledakan dahsyat yang mengakibatkan sisi kiri kapal tanker minyak berbendera Liberia mengalami kerusakan parah. Rekaman yang diunggah Houthi membantah pernyataan perusahaan kapal tanker tersebut yang menyebutnya tidak terjadi kerusakan signifikan. Bentrok sengit terjadi antara militan Palestina dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat pada Selasa 16 Juli malam. Bentrok itu terjadi seusai tentara IDF membunuh seorang pemuda Palestina. Tak berselang lama, sniper Palestina membalasnya hingga membuat 3 tentara IDF sekarat. AFP mengunggah video mencekam bentrok di tepi barat. Terlihat warga Palestina dan tentara IDF saling menyerang hingga terdengar letusan senjata api. Tank-tank Israel pun terlihat mundar-mandir di persimpangan Ramin Timur Tulkarem, tepi barat. Akibat bentrok sengit itu, 3 tentara Israel terluka parah ditembak sniper Palestina. Namun tak berselang lama penembak jitu itu mundur lantaran pasukan Israel dikerahkan dan melancarkan perburuan. Rupanya bentrok sengit juga terjadi di kota Tubas, tepi barat. Pejuang Palestina menargetkan pasukan Israel dengan alat peledak rakitan, tembakan senapan mesin, dan IED. يا تركمان يا تبر كثيرة رجلين
أشوف نفس الشيء. Secara resmi, Israel menutup pelabuhan Eilat lantaran mengalami kebangkrutan. Pendapatan dan aktivitas di pelabuhan tersebut mengalami penurunan signifikan selesai Laut Merah di blokade Houthi. Dikutip dari Al-Mayadeen.net, hal itu dibenarkan oleh CEO Pelabuhan Eilat Gideon Goldberg yang mengatakan Israel harus mengakui kebangkrutan Pelabuhan Eilat. Gideon mengklaim bahwa hanya ada satu kapal yang tiba di Pelabuhan Eilat dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut karena Yaman secara efektif telah menutup akses ke pelabuhan. Selain itu, penurunan aktivitas 85% di Pelabuhan Eilat lantaran serangan Houthi di Laut Merah. Bahkan serangan itu juga kerap kali diluncurkan oleh Irak dan Bahrain sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Pihaknya juga menyebut pelabuhan Asdod dan Haifa juga terancam akan ditutup seperti Eilat. Pasalnya, kedua pelabuhan itu bersiap menghadapi potensi eskalasi dengan Hizbullah di front utara. Pasukan Hizbullah dari Lebanon meluncurkan 4 gelombang serangan terbesar ke Israel, tepatnya pada Selasa 16 Juli 2024. Dalam operasinya itu, setidaknya 100 roket telah diluncurkan. Akibatnya Israel utara porak-poranda dan terbakar hebat. Dilansir dari The Times of Israel, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, Hizbullah menjebol sistem pertahanan udara Iron Dome Israel dengan 100 roket. Pasalnya serangan tersebut diluncurkan dalam 4 gelombang terpisah pada Selasa malam. Pertama, sekira 40 roket ditembakkan ke arah kota hingga membuat sirene peringatan menggema tanpa henti. Beberapa di antaranya diklaim menghantam sejumlah bangunan dan mengakibatkan kerusakan. Gelombang kedua, Hizbullah menembakkan 10 roket yang diklaim jatuh di area terbuka. Kemudian yang ketiga, 20 roket dilaporkan menghantam pusat perbelanjaan. Terakhir, 30 roket Hizbullah menghantam Galilea atas hingga memicu kebakaran hebat. Dua wilayah di Israel Utara digempur rentetan roket berlawanan di Lebanon. Hizbullah diperkirakan roket yang diluncurkan akan mencapai lebih dari 100 buah. Dua wilayah yang menjadi target serangan tersebut ialah pemukiman Sa'ar dan Geser Hazif di utara yang diduduki. Wilayah tersebut digempur dengan puluhan roket tipe Grad pada Rabu 17 Juli 2024 dini hari. Hizbullah mengatakan bahwa operasi itu dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina. Selain itu, sebagai pembalasan atas apa yang dilakukan militer Zionis di Al-Tut di Lebanon Selatan. Pasalnya, serangan militer rezim Zionis tersebut menewaskan 3 anak Suriah pada Selasa 16 Juli. Menurut media Israel, ini akan menjadi kedua kalinya Hizbullah meluncurkan rentetan roket terhadap wilayah utara yang diduduki secara besar-besaran. Suasana di seluruh pemukiman utara disebut tak tenang. Suara sirine berbunyi tak biasa di Naharya dan pemukiman sekitarnya sekira pukul 2.32 pagi waktu setempat. Media Israel mengatakan Hizbullah telah memperingatkan pendudukan tentang apa yang akan terjadi dalam beberapa jam dan beberapa hari ke depan. Sedikitnya 200 roket diperkirakan akan ditembakkan dalam 24 jam ke depan. Kelompok Houthi Yaman kembali menggelar operasi gabungan dengan milisi Irak pro-Iran untuk menargetkan Israel di Laut Mediterania pada Senin 15 Juli. Dalam operasi tersebut, Houthi dan milisi Irak berhasil menargetkan kapal tanker milik Siprus bernama Olvia di perairan tersebut. Kapal Olvia disebut telah berlabuh di lapas pantai Asdod selama 3 hari. Sementara itu, video detik-detik penyerangan juga diunggah di media sosial. Dalam video singkat terlihat seorang militan dengan membawa bendera berjalan ke arah pesawat tak berawak. Dia berdiri di samping drone sebelum akhirnya diluncurkan untuk menyerang kapal tersebut. Belum diketahui terkait nasib awak kapal Olvia. Di sisi lain, perusahaan kapal itu membantah ada insiden ini. يا بقية الله الأعظم. Kurang lebih sama. Saya juga ke Israel atas nama pribadi dan saya mempertanggungjawabkannya secara pribadi. Ya.
Dan saya juga, kalau saya waktu saya ke sana saya tidak pernah menyebut-nyebut NU, tidak pernah. Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf mengaku dirinya pernah berkunjung ke Israel, namun ia menekankan kunjungannya ke Israel pada 2018 itu atas nama pribadi dan tidak pernah membawa-bawa nama Nahdlatul Ulama. Ia lantas membandingkan dengan kunjungan 5 tokoh NU ke Israel yang menyebut-nyebut nama NU. Gus Yahya mengatakan ia hanya menyebut sosok Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai guru dan inspirasinya. Ya, pertama kalau dari segi status memang kurang lebih sama. Dari segi status ya, kurang lebih sama. Saya juga ke Israel atas nama pribadi dan saya mempertanggungjawabkannya secara pribadi ya. Dan saya juga, kalau saya waktu saya ke sana saya tidak pernah menyebut-nyebut NU, tidak pernah. Ya kecuali Gus Dur yang saya katakan sebagai guru saya ya, dan inspirator saya ya. Tapi segala sesuatunya saya bertanggungjawabkan secara pribadi ya. Nah, memang ada perbedaan-perbedaan. Misalnya bahwa pertama, Gus Dur sebelum melakukan engagement ke Israel, beliau melakukan konsolidasi terlebih dahulu. Beliau datang kepada kiai-kiai ya untuk berbicara dengan kiai-kiai mengenai masalah ini dan upaya peluang yang bisa dilakukan dan sebagainya, sehingga kemudian kiai-kiai itu merestui keberangkatan beliau. Sesudah beliau kembali, beliau juga kembali bicara kepada kiai-kiai yang mungkin jarang diketahui oleh masyarakat luar ya. Sampai-sampai pada waktu itu ketika ribut sedemikian rupa, misalnya Bang Fahri Ali waktu saya ingat betul menulis di Panji Masyarakat ya menjelang muktamar ke-28 di Jogja tahun 89, beliau menulis bahwa Gus Dur sudah habis gitu. Karena di masyarakat ributnya seolah-olah Gus Dur ini menghabis. Padahal Gus Dur itu udah selesai dengan kiai-kiai gitu. Kiai-kiai udah semuanya sudah mengerti, sudah memahami gitu. Nah, saya juga begitu, saya sudah sampaikan juga waktu itu ya, bahwa sebelum berangkat saya sowan ke sana kemari, bahkan saya waktu itu memberi syarat kepada yang mengundang ya, mereka harus ada yang mau saya ajak untuk ketemu kiai saya, dan saya ajak salah seorang tokoh Yahudi untuk bertemu dengan Kiai Maimun Zubair, dialog lama sekali sampai 4 jam dengan Kiai Mustafa Bisri dan lain-lain. Saya juga sebelumnya saya temui Kiai Ma'ruf Amin, Rois Am, Kiai Said Akil Siraj Ketua Umum waktu itu. Saya sampaikan dan saya katakan dengan saya akan berjalan atas nama pribadi gitu. Jadi nanti kalau ditanya bagaimana, jangan diakui saja, pokoknya saya pribadi ini. Dan kemudian pulang juga saya lapor kepada semuanya sambil kepada publik saya pertanggungjawabkan secara pribadi. Nah, mungkin perbedaan yang lain adalah soal strategic maneuvering ya. Gus Dur soal manuver strategis yang dilakukan. Gus Dur kan datang ke sana nggak asal datang untuk sekedar acara ketemuan dengan orang ini orang itu, tapi ada engagement strategis gitu. Sehingga misalnya kenapa Shimon Peres ya, kenapa bukan yang lain, kenapa bukan Yitzhak Samir misalnya dan lain sebagainya. Ini soal strategic engagement. Kalau Gus Dur tahu betul di sana itu isinya apa aja dan harus engage dengan yang mana, kan tahu betul Gus Dur. Dan ini yang sebetulnya saya contoh, saya juga seperti itu. Saya bahkan melakukan konsolidasi lebih luas sampai ke Amerika dan Eropa, sehingga engagement saya waktu di sana ini betul-betul bukan hanya sekedar hadir untuk acara ini itu, tetapi betul-betul engagement strategis dengan jaringan global yang signifikan. Nah, maka yang tidak bisa salah-salah. Nah, dari ini maka kita, ya saya katakan kepada ini teman-teman dari pimpinan lembaga ini, sampaikan kepada teman-teman yang berangkat itu, ini urusan pribadi mereka. Silakan pertanggungjawabkan secara pribadi di hadapan publik. Seperti Gus Dur dulu juga mempertanggungjawabkan secara pribadi walaupun beliau ketua umum, saya sendiri juga mempertanggungjawabkan secara
pribadi gitu. Karena lembaga organisasi tidak terlibat dalam inisiatif ini. Walaupun sekali lagi saya sebagai ketua umum mohon maaf karena apapun juga ini anak-anak NU gitu ya. Ini anak NU. Saya sebetulnya juga kasihan. Saya juga salah-salah kok ndak nanya dulu, ndak ngomong dulu gitu ya. Nah, tapi Hizbullah Lebanon memamerkan kecanggihan drone barunya untuk menggertak musuh. Pesawat nirawak baru Hizbullah ini diberi nama Shahed 101. Inilah penampakan drone Shahed 101 milik Hizbullah. Shahed 101 merupakan pesawat nirawak buatan Iran yang sulit dideteksi, sehingga mengirimkan gelombang kejut dalam wilayah pendudukan Israel. Menurut informasi, pesawat nirawak baru ini juga bertenaga listrik, tidak seperti pesawat nirawak Ababil yang sebelumnya digunakan oleh Hizbullah yang menggunakan mesin bensin. Disebutkan Shahed 101 sangat senyap dan hampir tidak dapat didengar dari darat. Sementara jangkauannya bisa mencapai 19 km dan dapat membawa bahan peledak seberat hingga 10 kg. Dikutip dari Al-Mayadin, seorang perwira Brigade Alon dilaporkan tewas terkena Shahed 101 pada Kamis 11 Juli lalu. Penggunaan senjata buatan Iran ini diungkapkan Itay Blumenthal, koresponden urusan militer untuk penyiar publik Israel Kan. Itay menyebut Angkatan Udara Israel bisa kesulitan mendeteksi ataupun mencegah senjata tersebut. Agresi militer Israel di jalur Gaza Palestina telah memasuki bulan ke-9. Kementerian Keamanan Israel merilis jumlah tentara yang menjadi korban agresi. Setidaknya 20.400 tentara babak belur sejak Perang Pecah 7 Oktober. Di sisi lain, Israel tidak mengungkap jumlah tentara yang tewas dalam pertempuran. Melansir Al-Mayadin Rabu 17 Juli, Kementerian Keamanan Israel menjelaskan bahwa 9.400 tentara yang terluka telah menerima perawatan di Departemen Rehabilitasi sejak awal perang. Sementara itu, setidaknya 14.000 tentara yang terluka akan masuk ke bagian rehabilitasi pada akhir tahun 2024. Sekitar 5.600 diantaranya menghadapi stres atau gangguan psikologis. Di sisi lain, para pemimpin dari 4 divisi tentara IDF yang beroperasi di jalur Gaza mengatakan kepada Netanyahu bahwa tentara sudah kelelahan dan berada di titik kehabisan tenaga. Tentara di garis depan disebut juga protes atas ketidaksetaraan dalam memikul beban dinas militer dengan Haredim. Apalagi upah perang yang disebut tidaklah cukup. Para pemimpin divisi Israel memperingatkan hal ini akan berdampak negatif kinerja Angkatan Darat di medan perang. Serangan 80 roket Hizbullah terhadap IDF menimbulkan gelombang kejut di Israel. Pasukan Israel langsung membalas serangan dengan menewaskan 5 warga Suriah di Lebanon. Time of Israel melaporkan pada Selasa 16 Juli malam, Hizbullah meluncurkan puluhan roket di Israel Utara dengan 3 serangan terpisah. Serangan pertama memicu alarm di kota perbatasan Kiryat Shmona dan sejumlah daerah sekitarnya. IDF mengonfirmasi sedikitnya 40 roket Hizbullah telah ditembakkan ke arah kota tersebut. Beberapa roket ditembak jatuh oleh Iron Dome Israel, namun beberapa roket berhasil menghantam kota di utara yang menyebabkan kerusakan bangunan. Meski demikian, Israel mengklaim tidak ada korban luka. Beberapa jam kemudian, Hizbullah kembali meluncurkan 10 roket dari Lebanon. IDF mengatakan serangan di Galilea Barat itu tidak menimbulkan korban luka. Hanya saja semua roket mendarat di area terbuka. Masih di hari yang sama, Hizbullah kembali meluncurkan 30 roket ke wilayah Gunung Meron di Galilea Atas. Pencegatan Iron Dome terlihat di atas area Gunung Meron. Roket yang berhasil menembus Iron Dome disebut menghantam area terbuka dan memicu kebakaran. Di saat bersamaan serangan itu, IDF menyerang peluncur yang digunakan dalam serangan di Kiryat Shmona. Peluncur tersebut di daerah Jabal Blat menjadi sasaran pesawat tak berawak. Secara terpisah, IDF mengatakan bahwa mereka menargetkan sel Hizbullah di daerah Yarni di Lebanon Selatan. Media resmi Lebanon mengatakan bahwa 5 orang tewas dalam serangan terpisah Israel di Lebanon Selatan, termasuk 3 anak di Suriah.
في العمارة أفراد، في العمارة أفراد، إذا قدرتوا تطلعوا الآن اضربوها تيجي مع أفراد، قد فين يطلع، قد فين مع بعض يطلع. إذا في هدف واحد وحيد طالع القناص اضربه، إذا في البيت في أفراد وعدد جنود اضربوا تيجي مع أفراد. جهز حالك توكل على الله، جهز حالك توكل على الله ضرب. الآن بفضل الله عز وجل بعد عودة المجاهدين وضرب الأهداف وضرب الأفراد داخل الشقة، الآن اشتعال الشقة بالكامل بحمد الله تعالى، والآن سيحترق الجنود وبإذن الله عز وجل سيخرجوا مدحورين من هذه المنطقة بإذن الله عز وجل مدحورين، وأينما توجهوا سيلقون بإذن الله ذو بأس شديد. عمارة أفراد، في العمارة أفراد، إذا قدرتوا تطلعوا الآن اضربوها تيجي مع أفراد، قد فين يطلع، قد فين مع بعض يطلع. إذا في هدف واحد وحيد طالع القناص اضربه، إذا في البيت في أفراد وعدد جنود اضربوا تيجي مع أفراد. جهز حالك توكل على الله، جهز حالك توكل على الله ضرب. الآن بفضل الله عز وجل بعد عودة المجاهدين وضرب الأهداف وضرب الأفراد داخل الشقة، الآن اشتعال الشقة بالكامل بحمد الله تعالى، والآن سيحترق الجنود وبإذن الله عز وجل سيخرجوا مدحورين من هذه المنطقة بإذن الله عز وجل مدحورين، وأينما توجهوا سيلقون بإذن الله ذو بأس شديد. Angkatan bersenjata Yaman menyerang kapal tanker minyak mentah kayu Selayar di Laut Merah. Detik-detik serangan itu diunggah melalui Telegram pada Selasa 16 Juli malam. Houthi menggunakan kendaraan permukaan tak berawak bermuatan bahan peledak untuk menyerang kapal tersebut. Adapun penyerangan itu lantaran perusahaan operator kapal tersebut melanggar ketentuan embargo Yaman terhadap pendudukan Israel. Dari video yang diunggah terlihat ledakan dahsyat yang mengakibatkan sisi kiri kapal tanker minyak berbendera Liberia mengalami kerusakan parah. Rekaman yang diunggah Houthi membantah pernyataan perusahaan kapal tanker tersebut yang menyebutnya tidak terjadi kerusakan signifikan. Bentrok sengit terjadi antara militan Palestina dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat pada Selasa 16 Juli malam. Bentrok itu terjadi seusai tentara IDF membunuh seorang pemuda Palestina. Tak berselang lama, sniper Palestina membalasnya hingga membuat 3 tentara IDF sekarat. AFP mengunggah video mencekam bentrok di tepi barat. Terlihat warga Palestina dan tentara IDF saling menyerang hingga terdengar letusan senjata api. Tank-tank Israel pun terlihat mundar-mandir di persimpangan Ramin Timur Tulkarem, tepi barat. Akibat bentrok sengit itu, 3 tentara Israel terluka parah ditembak sniper Palestina. Namun tak berselang lama penembak jitu itu mundur lantaran pasukan Israel dikerahkan dan melancarkan perburuan. Rupanya bentrok sengit juga terjadi di kota Tubas, tepi barat. Pejuang Palestina menargetkan pasukan Israel dengan alat peledak rakitan, tembakan senapan mesin, dan IED.
first shot. Secara resmi, Israel menutup pelabuhan Eilat lantaran mengalami kebangkrutan. Pendapatan dan aktivitas di pelabuhan tersebut mengalami penurunan signifikan selesai Laut Merah di blokade Houthi. Dikutip dari Al-Mayadeen.net, hal itu dibenarkan oleh CEO Pelabuhan Eilat Gideon Goldberg yang mengatakan Israel harus mengakui kebangkrutan Pelabuhan Eilat. Gideon mengklaim bahwa hanya ada satu kapal yang tiba di Pelabuhan Eilat dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut karena Yaman secara efektif telah menutup akses ke pelabuhan. Selain itu, penurunan aktivitas 85% di Pelabuhan Eilat lantaran serangan Houthi di Laut Merah. Bahkan serangan itu juga kerap kali diluncurkan oleh Irak dan Bahrain sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Pihaknya juga menyebut pelabuhan Asdod dan Haifa juga terancam akan ditutup seperti Eilat. Pasalnya, kedua pelabuhan itu bersiap menghadapi potensi eskalasi dengan Hizbullah di front utara. Pasukan Hizbullah dari Lebanon meluncurkan 4 gelombang serangan terbesar ke Israel, tepatnya pada Selasa 16 Juli 2024. Dalam operasinya itu, setidaknya 100 roket telah diluncurkan. Akibatnya Israel utara porak-poranda dan terbakar hebat. Dilansir dari The Times of Israel, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, Hizbullah menjebol sistem pertahanan udara Iron Dome Israel dengan 100 roket. Pasalnya serangan tersebut diluncurkan dalam 4 gelombang terpisah pada Selasa malam. Pertama, sekira 40 roket ditembakkan ke arah kota hingga membuat sirene peringatan menggema tanpa henti. Beberapa di antaranya diklaim menghantam sejumlah bangunan dan mengakibatkan kerusakan. Gelombang kedua, Hizbullah menembakkan 10 roket yang diklaim jatuh di area terbuka. Kemudian yang ketiga, 20 roket dilaporkan menghantam pusat perbelanjaan. Terakhir, 30 roket Hizbullah menghantam Galilea atas hingga memicu kebakaran hebat. Dua wilayah di Israel Utara digempur rentetan roket berlawanan di Lebanon. Hizbullah diperkirakan roket yang diluncurkan akan mencapai lebih dari 100 buah. Dua wilayah yang menjadi target serangan tersebut ialah pemukiman Sa'ar dan Geser Hazif di utara yang diduduki. Wilayah tersebut digempur dengan puluhan roket tipe Grad pada Rabu 17 Juli 2024 dini hari. Hizbullah mengatakan bahwa operasi itu dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina. Selain itu, sebagai pembalasan atas apa yang dilakukan militer Zionis di Al-Tut di Lebanon Selatan. Pasalnya, serangan militer rezim Zionis tersebut menewaskan 3 anak Suriah pada Selasa 16 Juli. Menurut media Israel, ini akan menjadi kedua kalinya Hizbullah meluncurkan rentetan roket terhadap wilayah utara yang diduduki secara besar-besaran. Suasana di seluruh pemukiman utara disebut tak tenang. Suara sirine berbunyi tak biasa di Naharia dan pemukiman sekitarnya sekira pukul 2.32 pagi waktu setempat. Media Israel mengatakan Hizbullah telah memperingatkan pendudukan tentang apa yang akan terjadi dalam beberapa jam dan beberapa hari ke depan. Sedikitnya 200 roket diperkirakan akan ditembakkan dalam 24 jam ke depan. Kelompok Houthi Yaman kembali menggelar operasi gabungan dengan milisi Irak pro-Iran untuk menargetkan Israel di Laut Mediterania pada Senin 15 Juli. Dalam operasi tersebut, Houthi dan milisi Irak berhasil menargetkan kapal tanker milik Siprus bernama Olvia di perairan tersebut. Kapal Olvia disebut telah berlabuh di lapas pantai Asdod selama 3 hari. Sementara itu, video detik-detik penyerangan juga diunggah di media sosial. Dalam video singkat terlihat seorang militan dengan membawa bendera berjalan ke arah pesawat tak berawak. Dia berdiri di samping drone sebelum akhirnya diluncurkan untuk menyerang kapal tersebut. Belum diketahui terkait nasib awak kapal Olvia. Di sisi lain, perusahaan kapal itu membantah ada insiden ini. يا بقية الله الأعظم. Kurang lebih sama. Saya juga ke Israel atas nama pribadi dan saya mempertanggungjawabkannya secara pribadi. Ya.
Dan saya juga, kalau saya waktu saya ke sana saya tidak pernah menyebut-nyebut NU, tidak pernah. Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf mengaku dirinya pernah berkunjung ke Israel, namun ia menekankan kunjungannya ke Israel pada 2018 itu atas nama pribadi dan tidak pernah membawa-bawa nama Nahdlatul Ulama. Ia lantas membandingkan dengan kunjungan 5 tokoh NU ke Israel yang menyebut-nyebut nama NU. Gus Yahya mengatakan ia hanya menyebut sosok Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai guru dan inspirasinya. Ya, pertama kalau dari segi status memang kurang lebih sama. Dari segi status ya, kurang lebih sama. Saya juga ke Israel atas nama pribadi dan saya mempertanggungjawabkannya secara pribadi ya. Dan saya juga, kalau saya waktu saya ke sana saya tidak pernah menyebut-nyebut NU, tidak pernah, ya kecuali Gus Dur yang saya katakan sebagai guru saya ya, dan inspirator saya ya. Tapi segala sesuatunya saya bertanggungjawabkan secara pribadi ya. Nah, memang ada perbedaan-perbedaan. Misalnya bahwa pertama, Gus Dur sebelum melakukan engagement ke Israel, beliau melakukan konsolidasi terlebih dahulu. Beliau datang kepada kiai-kiai ya untuk berbicara dengan kiai-kiai mengenai masalah ini dan upaya peluang yang bisa dilakukan dan sebagainya, sehingga kemudian kiai-kiai itu merestui keberangkatan beliau. Sesudah beliau kembali, beliau juga kembali bicara kepada kiai-kiai yang ini yang mungkin jarang diketahui oleh masyarakat luar ya. Sampai-sampai pada waktu itu ketika ribut sedemikian rupa, misalnya Bang Fahri Ali waktu saya ingat betul menulis di Panji Masyarakat ya menjelang muktamar ke-28 di Jogja tahun 89, beliau menulis bahwa Gus Dur sudah habis gitu. Karena di masyarakat ributnya seolah-olah Gus Dur ini menghabis. Padahal Gus Dur itu udah selesai dengan kiai-kiai gitu. Kiai-kiai udah semuanya sudah mengerti, sudah memahami gitu. Nah, saya juga begitu, saya sudah sampaikan juga waktu itu ya, bahwa sebelum berangkat saya sowan ke sana kemari, bahkan saya waktu itu memberi syarat kepada yang mengundang ya, mereka harus ada yang mau saya ajak untuk ketemu kiai saya, dan saya ajak salah seorang tokoh Yahudi untuk bertemu dengan Kiai Maimun Zubair, dialog lama sekali sampai 4 jam dengan Kiai Mustafa Bisri dan lain-lain. Saya juga sebelumnya saya temui Kiai Ma'ruf Amin, Rois Am, Kiai Said Akil Siraj, Ketua Umum waktu itu. Saya sampaikan dan saya katakan dengan saya akan berjalan atas nama pribadi gitu. Jadi nanti kalau ditanya bagaimana, jangan diakui saja, pokoknya saya pribadi ini. Dan kemudian pulang juga saya lapor kepada semuanya sambil kepada publik saya bertanggungjawabkan secara pribadi. Nah, mungkin perbedaan yang lain adalah soal strategic maneuvering ya. Gus Dur soal manuver strategis yang dilakukan. Gus Dur kan datang ke sana nggak asal datang untuk sekedar acara ketemuan dengan orang ini orang itu, tapi ada engagement strategis gitu. Sehingga misalnya kenapa Simon Peres, ya, kenapa bukan yang lain, kenapa bukan Yitzhak Samir misalnya dan lain sebagainya. Ini soal strategic engagement. Kalau Gus Dur tahu betul di sana itu isinya apa aja dan harus engage dengan yang mana, kan tahu betul Gus Dur. Dan ini yang sebetulnya saya contoh, saya juga seperti itu. Saya bahkan melakukan konsolidasi lebih luas sampai ke Amerika dan Eropa, sehingga engagement saya waktu di sana ini betul-betul bukan hanya sekedar hadir untuk acara ini itu, tetapi betul-betul engagement strategis dengan jaringan global yang signifikan. Nah, maka yang tidak bisa asal-asalan, Nah, dari ini maka kita, ya saya katakan kepada ini teman-teman dari pimpinan lembaga ini, sampaikan kepada teman-teman yang berangkat itu, ini urusan pribadi mereka, silakan pertanggungjawabkan secara pribadi di hadapan publik. Seperti Gus Dur dulu juga mempertanggungjawabkan secara pribadi walaupun beliau ketua umum, saya sendiri juga mempertanggungjawabkan secara
pribadi gitu. Karena lembaga organisasi tidak terlibat dalam inisiatif ini. Walaupun sekali lagi saya sebagai ketua umum mohon maaf karena apapun juga ini anak-anak NU gitu ya. Ini anak NU dan saya sebetulnya juga kasihan, saya juga salah-salah kok ndak nanya dulu, ndak ngomong dulu gitu ya. Nah tapi Hizbullah Lebanon memamerkan kecanggihan drone barunya untuk menggertak musuh. Pesawat nirawak baru Hizbullah ini diberi nama Shahed 101. Inilah penampakan drone Shahed 101 milik Hizbullah. Shahed 101 merupakan pesawat nirawak buatan Iran yang sulit dideteksi, sehingga mengirimkan gelombang kejut dalam wilayah pendudukan Israel. Menurut informasi, pesawat nirawak baru ini juga bertenaga listrik, tidak seperti pesawat nirawak Ababil yang sebelumnya digunakan oleh Hizbullah yang menggunakan mesin bensin. Disebutkan Shahed 101 sangat senyap dan hampir tidak dapat didengar dari darat. Sementara jangkauannya bisa mencapai 19 km dan dapat membawa bahan peledak seberat hingga 10 kg. Dikutip dari Al-Mayadin, seorang perwira Brigade Alon dilaporkan tewas terkena Shahed 101 pada Kamis 11 Juli lalu. Penggunaan senjata buatan Iran ini diungkapkan Itay Blumenthal, koresponden urusan militer untuk penyiar publik Israel Kan. Itay menyebut Angkatan Udara Israel bisa kesulitan mendeteksi ataupun mencegat senjata tersebut. Agresi militer Israel di jalur Gaza Palestina telah memasuki bulan ke-9. Kementerian Keamanan Israel merilis jumlah tentara yang menjadi korban agresi. Setidaknya 20.400 tentara babak belur sejak Perang Pecah 7 Oktober. Di sisi lain, Israel tidak mengungkap jumlah tentara yang tewas dalam pertempuran. Melansir Al-Mayadin Rabu 17 Juli, Kementerian Keamanan Israel menjelaskan bahwa 9.400 tentara yang terluka telah menerima perawatan di Departemen Rehabilitasi sejak awal perang. Sementara itu, setidaknya 14.000 tentara yang terluka akan masuk ke bagian rehabilitasi pada akhir tahun 2024. Sekitar 5.600 diantaranya menghadapi stres atau gangguan psikologis. Di sisi lain, para pemimpin dari 4 divisi tentara IDF yang beroperasi di jalur Gaza mengatakan kepada Netanyahu bahwa tentara sudah kelelahan dan berada di titik kehabisan tenaga. Tentara di garis depan disebut juga protes atas ketidaksetaraan dalam memikul beban dinas militer dengan Haredim. Apalagi upah perang yang disebut tidaklah cukup. Para pemimpin divisi Israel memperingatkan hal ini akan berdampak negatif kinerja Angkatan Darat di medan perang. Serangan 80 roket Hizbullah terhadap IDF menimbulkan gelombang kejut di Israel. Pasukan Israel langsung membalas serangan dengan menewaskan 5 warga Suriah di Lebanon. Time of Israel melaporkan pada Selasa 16 Juli malam, Hizbullah meluncurkan puluhan roket di Israel Utara dengan 3 serangan terpisah. Serangan pertama memicu alarm di kota perbatasan Kiryat Shmona dan sejumlah daerah sekitarnya. IDF mengonfirmasi sedikitnya 40 roket Hizbullah telah ditembakkan ke arah kota tersebut. Beberapa roket ditembak jatuh oleh Iron Dome Israel, namun beberapa roket berhasil menghantam kota di utara yang menyebabkan kerusakan bangunan. Meski demikian, Israel mengklaim tidak ada korban luka. Beberapa jam kemudian, Hizbullah kembali meluncurkan 10 roket dari Lebanon. IDF mengatakan serangan di Galilea Barat itu tidak menimbulkan korban luka. Hanya saja semua roket mendarat di area terbuka. Masih di hari yang sama, Hizbullah kembali meluncurkan 30 roket ke wilayah Gunung Meron di Galilea Atas. Pencegatan Iron Dome terlihat di atas area Gunung Meron. Roket yang berhasil menembus Iron Dome disebut menghantam area terbuka dan memicu kebakaran. Di saat bersamaan serangan itu, IDF menyerang peluncur yang digunakan dalam serangan di Kiryat Shmona. Peluncur tersebut di daerah Jabal Blat menjadi sasaran pesawat tak berawak. Secara terpisah, IDF mengatakan bahwa mereka menargetkan sel Hizbullah di daerah Yarni di Lebanon Selatan. Media resmi Lebanon mengatakan bahwa 5 orang tewas dalam serangan terpisah Israel di Lebanon Selatan, termasuk 3 anak di Suriah.
في العمارة أفراد، في العمارة أفراد، إذا قدرتوا تطلع الآن اضربوها تيجي يجي مع أفراد، قد فين يطلع، قد فين مع بعض يطلع. إذا في هدف واحد وحيد طالع القناص اضربه، إذا في البيت في أفراد وعدد جنود اضربوا تيجي يجي مع أفراد. جهز حالك توكل على الله، جهز حالك توكل على الله. الآن بفضل الله عز وجل بعد عودة المجاهدين وضرب الأهداف وضرب الأفراد داخل الشقة، الآن اشتعال الشقة بالكامل بحمد الله تعالى، والآن سيحترق الجنود وبإذن الله عز وجل سيخرجوا مدحورين من هذه المنطقة بإذن الله عز وجل مدحورين، وأينما توجهوا سيلقون بإذن الله ذو بأس شديد. عمارة أفراد، في العمارة أفراد، إذا قدرتوا تطلع الآن اضربوها تيجي يجي مع أفراد، قد فين يطلع، قد فين مع بعض يطلع. إذا في هدف واحد وحيد طالع القناص اضربه، إذا في البيت في أفراد وعدد جنود اضربوا تيجي يجي مع أفراد. جهز حالك توكل على الله، جهز حالك توكل على الله. الآن بفضل الله عز وجل بعد عودة المجاهدين وضرب الأهداف وضرب الأفراد داخل الشقة، الآن اشتعال الشقة بالكامل بحمد الله تعالى، والآن سيحترق الجنود وبإذن الله عز وجل سيخرجوا مدحورين من هذه المنطقة بإذن الله عز وجل مدحورين، وأينما توجهوا سيلقون بإذن الله ذو بأس شديد. Angkatan bersenjata Yaman menyerang kapal tanker minyak mentah kayu Selayar di Laut Merah. Detik-detik serangan itu diunggah melalui Telegram pada Selasa 16 Juli malam. Houthi menggunakan kendaraan permukaan tak berawak bermuatan bahan peledak untuk menyerang kapal tersebut. Adapun penyerangan itu lantaran perusahaan operator kapal tersebut melanggar ketentuan embargo Yaman terhadap pendudukan Israel. Dari video yang diunggah terlihat ledakan dahsyat yang mengakibatkan sisi kiri kapal tanker minyak berbendera Liberia mengalami kerusakan parah. Rekaman yang diunggah Houthi membantah pernyataan perusahaan kapal tanker tersebut yang menyebutnya tidak terjadi kerusakan signifikan. Bentrok sengit terjadi antara militan Palestina dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat pada Selasa 16 Juli malam. Bentrok itu terjadi seusai tentara IDF membunuh seorang pemuda Palestina. Tak berselang lama, sniper Palestina membalasnya hingga membuat 3 tentara IDF sekarat. AFP mengunggah video mencekam bentrok di tepi barat. Terlihat warga Palestina dan tentara IDF saling menyerang hingga terdengar letusan senjata api. Tank-tank Israel pun terlihat mundar-mandir di persimpangan Ramin Timur Tulkarem, tepi barat. Akibat bentrok sengit itu, 3 tentara Israel terluka parah ditembak sniper Palestina. Namun tak berselang lama penembak jitu itu mundur lantaran pasukan Israel dikerahkan dan melancarkan perburuan. Rupanya bentrok sengit juga terjadi di kota Tubas, tepi barat. Pejuang Palestina menargetkan pasukan Israel dengan alat peledak raketan, tembakan senapan mesin, dan IED.
dia turun man. Iya, itu berpikiran rajin. Secara resmi, Israel menutup pelabuhan Eilat lantaran mengalami kebangkrutan. Pendapatan dan aktivitas di pelabuhan tersebut mengalami penurunan signifikan selesai Laut Merah di blokade Houthi. Dikutip dari Al-Mayadeen.net, hal itu dibenarkan oleh CEO Pelabuhan Eilat Gideon Goldberg yang mengatakan Israel harus mengakui kebangkrutan Pelabuhan Eilat. Gideon mengklaim bahwa hanya ada satu kapal yang tiba di Pelabuhan Eilat dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut karena Yaman secara efektif telah menutup akses ke pelabuhan. Selain itu, penurunan aktivitas 85% di Pelabuhan Eilat lantaran serangan Houthi di Laut Merah. Bahkan serangan itu juga kerap kali diluncurkan oleh Irak dan Bahrain sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Pihaknya juga menyebut pelabuhan Asdod dan Haifa juga terancam akan ditutup seperti Eilat. Pasalnya, kedua pelabuhan itu bersiap menghadapi potensi eskalasi dengan Hizbullah di front utara. Pasukan Hizbullah dari Lebanon meluncurkan 4 gelombang serangan terbesar ke Israel, tepatnya pada Selasa 16 Juli 2024. Dalam operasinya itu, setidaknya 100 roket telah diluncurkan. Akibatnya Israel utara porak-poranda dan terbakar hebat. Dilansir dari The Times of Israel, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, Hizbullah menjebol sistem pertahanan udara Iron Dome Israel dengan 100 roket. Pasalnya serangan tersebut diluncurkan dalam 4 gelombang terpisah pada Selasa malam. Pertama, sekira 40 roket ditembakkan ke arah kota hingga membuat sirene peringatan menggema tanpa henti. Beberapa di antaranya diklaim menghantam sejumlah bangunan dan mengakibatkan kerusakan. Gelombang kedua, Hizbullah menembakkan 10 roket yang diklaim jatuh di area terbuka. Kemudian yang ketiga, 20 roket dilaporkan menghantam pusat perbelanjaan. Terakhir, 30 roket Hizbullah menghantam Galilea, kebakaran hebat. Dua wilayah di Israel Utara digempur rentetan roket berlawanan di Lebanon. Hizbullah diperkirakan roket yang diluncurkan akan mencapai lebih dari 100 buah. Dua wilayah yang disebut ialah pemukiman Sa'ar dan Geser Hazif di utara yang diduduki. Wilayah tersebut digempur dengan puluhan roket tipe Grad pada Rabu 17 Juli 2024 dini hari. Hizbullah mengatakan bahwa operasi itu dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina. Selain itu, sebagai pembalasan atas apa yang dilakukan militer Zionis di al-Tod di Lebanon Selatan. Pasalnya, serangan militer rezim Zionis tersebut menewaskan 3 anak Suriah pada Selasa 16 Juli. Menurut media Israel, ini akan menjadi kedua kalinya Hizbullah meluncurkan rentetan roket terhadap wilayah utara yang diduduki secara besar-besaran. Suasana di seluruh pemukiman utara disebut tak tenang. Suara sirene berbunyi tak biasa di Naharia dan pemukiman sekitarnya sekira pukul 2.32 pagi waktu setempat. Media Israel mengatakan Hizbullah telah memperingatkan pendudukan tentang apa yang akan terjadi dalam beberapa jam dan beberapa hari ke depan. Sedikitnya 200 roket diperkirakan akan ditembakkan dalam 24 jam ke depan. Kelompok Houthi Yaman kembali menggelar operasi gabungan dengan milisi Irak pro-Iran untuk menargetkan Israel di Laut Mediterania pada Senin 15 Juli. Dalam operasi tersebut, Houthi dan milisi Irak berhasil menargetkan kapal tanker milik Siprus bernama Olvia di perairan tersebut. Kapal Olvia disebut telah berlabuh di lepas pantai Asdod
selama 3 hari. Sementara itu video detik-detik penyerangan juga diunggah di media sosial. Dalam video singkat terlihat seorang militan dengan membawa bendera berjalan ke arah pesawat tak berawak. Dia berdiri di samping drone sebelum akhirnya diluncurkan untuk menyerang kapal tersebut. Belum diketahui terkait nasib awak kapal Olvia. Di sisi lain, perusahaan kapal itu membantah ada insiden ini. يا بقية الله الأعظم. Kurang lebih sama. Saya juga ke Israel atas nama pribadi, dan saya mempertanggungjawabkannya secara pribadi. Ya. Dan saya juga, kalau saya waktu saya ke sana, saya tidak pernah menyebut-nyebut NU, tidak pernah. Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf mengaku dirinya pernah berkunjung ke Israel, namun ia menekankan kunjungannya ke Israel pada 2018 itu atas nama pribadi dan tidak pernah membawa-bawa nama Nahdlatul Ulama. Ia lantas membandingkan dengan kunjungan 5 tokoh NU ke Israel yang menyebut-nyebut nama NU. Gus Yahya mengatakan ia hanya menyebut sosok Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai guru dan inspirasinya. Ya, pertama kalau dari segi status memang kurang lebih sama. Dari segi status ya, kurang lebih sama. Saya juga ke Israel atas nama pribadi, dan saya mempertanggungjawabkannya secara pribadi ya. Dan saya juga, kalau saya waktu saya ke sana, saya tidak pernah menyebut-nyebut NU, tidak pernah, ya kecuali Gus Dur yang saya katakan sebagai guru saya ya, dan inspirator saya ya. Tapi segala sesuatunya saya bertanggungjawabkan secara pribadi. Ya. Nah, memang ada perbedaan-perbedaan. Misalnya bahwa pertama, Gus Dur sebelum melakukan engagement ke Israel, beliau melakukan konsolidasi terlebih dahulu. Beliau datang kepada kiai-kiai ya, untuk berbicara dengan kiai-kiai mengenai masalah ini, dan upaya peluang yang bisa dilakukan dan sebagainya, sehingga kemudian kiai-kiai itu merestui keberangkatan beliau. Sesudah beliau kembali, beliau juga kembali bicara kepada kiai-kiai yang mungkin jarang diketahui oleh masyarakat luar ya. Sampai-sampai pada waktu itu ketika ribut sedemikian rupa, misalnya Bang Fahri Ali waktu saya ingat betul menulis di Panji Masyarakat ya menjelang muktamar ke-28 di Jogja tahun 89, beliau menulis bahwa Gus Dur sudah habis gitu. Karena di masyarakat ributnya seolah-olah Gus Dur ini menghabis. Padahal Gus Dur itu udah selesai dengan kiai-kiai gitu. Kiai-kiai udah semuanya sudah mengerti, sudah memahami gitu. Nah, saya juga begitu, saya sudah sampaikan juga waktu itu ya, bahwa sebelum berangkat saya sowan ke sana kemari, bahkan saya waktu itu memberi syarat kepada yang mengundang ya, mereka harus ada yang mau saya ajak untuk ketemu kiai saya, dan saya ajak salah seorang tokoh Yahudi untuk bertemu dengan Kiai Maimun Zubair, dialog lama sekali sampai 4 jam dengan Kiai Mustafa Bisri dan lain-lain. Saya juga sebelumnya saya temui Kiai Ma'ruf Amin, Rois Am, Kiai Said Akil Siraj, Ketua Umum waktu itu. Saya sampaikan dan saya katakan dengan saya akan berjalan atas nama pribadi gitu. Jadi nanti kalau ditanya bagaimana, jangan diakui saja, pokoknya saya pribadi ini. Dan kemudian pulang juga saya lapor kepada semuanya sambil kepada publik saya pertanggungjawabkan secara pribadi. Nah, mungkin perbedaan yang lain adalah soal strategic maneuvering ya. Gus Dur soal manuver strategis yang dilakukan. Gus Dur kan datang ke sana nggak asal datang untuk sekedar acara ketemuan dengan orang ini orang itu, tapi ada engagement strategis gitu. Sehingga misalnya kenapa Simon Peres ya, kenapa bukan yang lain, kenapa bukan Yitzhak Samir misalnya, dan lain sebagainya. Ini soal strategic engagement. Kalau Gus Dur tahu betul di sana itu isinya apa aja dan harus engage dengan yang mana, kan tahu betul Gus Dur.
Dan ini yang sebetulnya saya contoh, saya juga seperti itu. Saya bahkan melakukan konsolidasi lebih luas sampai ke Amerika dan Eropa, sehingga engagement saya waktu di sana ini betul-betul bukan hanya sekedar hadir untuk acara ini itu, tetapi betul-betul engagement strategis dengan jaringan global yang signifikan. Nah, maka yang tidak bisa asal-asalan, tidak bisa asal-asalan. Nah, dari ini maka kita, ya saya katakan kepada ini teman-teman dari pimpinan lembaga ini, sampaikan kepada teman-teman yang berangkat itu, ini urusan pribadi mereka. Silakan pertanggungjawabkan secara pribadi di hadapan publik. Seperti Gus Dur dulu juga mempertanggungjawabkan secara pribadi, walaupun beliau ketua umum, saya sendiri juga mempertanggungjawabkan secara pribadi gitu. Karena lembaga organisasi tidak terlibat dalam inisiatif ini. Walaupun sekali lagi saya sebagai ketua umum mohon maaf, karena apapun juga ini anak-anak NU, ini anak NU. Saya sebetulnya juga kasihan, saya juga salah-salah kok ndak nanya dulu, ndak ngomong dulu gitu ya. Nah, tapi Hizbullah Lebanon memamerkan kecanggihan drone barunya untuk menggertak musuh. Pesawat nirawak baru Hizbullah ini diberi nama Shahed 101. Inilah penampakan drone Shahed 101 milik Hizbullah. Shahed 101 merupakan pesawat nirawak buatan Iran yang sulit dideteksi, sehingga mengirimkan gelombang kejut dalam wilayah pendudukan Israel. Menurut informasi, pesawat nirawak baru ini juga bertenaga listrik, tidak seperti pesawat nirawak ababil yang sebelumnya digunakan oleh Hizbullah yang menggunakan mesin bensin. Disebutkan Shahed 101 sangat senyap dan hampir tidak dapat didengar dari darat. Sementara jangkauannya bisa mencapai 19 km dan dapat membawa bahan peledak seberat hingga 10 kg. Dikutip dari Al-Mayadin, seorang perwira Brigade Alon dilaporkan tewas terkena Shahed 101 pada Kamis 11 Juli lalu. Penggunaan senjata buatan Iran ini diungkapkan Itay Blumenthal, koresponden urusan militer untuk penyiar publik Israel Kan. Itay menyebut Angkatan Udara Israel bisa kesulitan mendeteksi ataupun mencegah senjata tersebut. Agresi militer Israel di jalur Gaza Palestina telah memasuki bulan ke-9. Kementerian Keamanan Israel merilis jumlah tentara yang menjadi korban agresi. Setidaknya 20.400 tentara babak belur sejak Perang Pecah 7 Oktober. Di sisi lain, Israel tidak mengungkap jumlah tentara yang tewas dalam pertempuran. Melansir Al-Mayadin Rabu 17 Juli, Kementerian Keamanan Israel menjelaskan bahwa 9.400 tentara yang terluka telah menerima perawatan di Departemen Rehabilitasi sejak awal perang. Sementara itu, setidaknya 14.000 tentara yang terluka akan masuk ke bagian rehabilitasi pada akhir tahun 2024. Sekitar 5.600 diantaranya menghadapi stres atau gangguan psikologis. Di sisi lain, para pemimpin dari 4 divisi tentara IDF yang beroperasi di jalur Gaza mengatakan kepada Netanyahu bahwa tentara sudah kelelahan dan berada di titik kehabisan tenaga. Tentara di garis depan disebut juga protes atas ketidaksetaraan dalam memikul beban dinas militer dengan Haredim. Apalagi upah perang yang disebut tidaklah cukup. Para pemimpin divisi Israel memperingatkan hal ini akan berdampak negatif kinerja Angkatan Darat di medan perang. Serangan 80 roket Hizbullah terhadap IDF menimbulkan gelombang kejut di Israel. Pasukan Israel langsung membalas serangan dengan menewaskan 5 warga Suriah di Lebanon. Time of Israel melaporkan pada Selasa 16 Juli malam, Hizbullah meluncurkan puluhan roket di Israel Utara dengan 3 serangan terpisah. Serangan pertama memicu alarm di kota perbatasan Kiryat Shmona dan sejumlah daerah sekitarnya. IDF mengonfirmasi sedikitnya 40 roket Hizbullah telah ditembakkan ke arah kota tersebut. Beberapa roket ditembak jatuh oleh Iron Dome Israel, namun beberapa roket berhasil menghantam kota di utara yang menyebabkan kerusakan bangunan. Meski demikian, Israel mengklaim tidak ada korban luka. Beberapa jam kemudian, Hizbullah kembali meluncurkan 10 roket dari Lebanon. IDF mengatakan serangan di Galilea Barat itu tidak menimbulkan korban luka. Hanya saja semua roket mendarat di area terbuka.
Masih di hari yang sama, Hizbullah kembali meluncurkan 30 roket ke wilayah Gunung Meron di Galilea Atas. Pencegatan Iron Dome terlihat di atas area Gunung Meron. Roket yang berhasil menembus Iron Dome disebut menghantam area terbuka dan memicu kebakaran. Di saat bersamaan serangan itu, IDF menyerang peluncur yang digunakan dalam serangan di Kiryat Shmona. Peluncur tersebut di daerah Jabal Blat menjadi sasaran pesawat tak berawak. Secara terpisah, IDF mengatakan bahwa mereka menargetkan sel Hizbullah di daerah Yarni di Lebanon Selatan. Media resmi Lebanon mengatakan bahwa 5 orang tewas dalam serangan terpisah Israel di Lebanon Selatan, termasuk 3 anak di Suriah. في العمارة أفراد، في العمارة أفراد، إذا قدرتوا تطلعوا الآن اضربوها تيجي يجي مع أفراد، قد فين يطلع، قد فين مع بعض يطلع. إذا في هدف واحد وحيد طالع القناص اضربه، إذا في البيت في أفراد وعدد جنود اضربوا تيجي يجي مع أفراد. جهز حالك توكل على الله، جهز حالك توكل على الله. الآن بفضل الله عز وجل بعد عودة المجاهدين وضرب الأهداف وضرب الأفراد داخل الشقة، الآن اشتعال الشقة بالكامل بحمد الله تعالى، والآن سيحترق الجنود وبإذن الله عز وجل سيخرجوا مدحورين من هذه المنطقة بإذن الله عز وجل مدحورين، وأينما توجهوا سيلقون بإذن الله ذو بأس شديد. عمارة أفراد، في العمارة أفراد، إذا قدرتوا تطلعوا الآن اضربوها تيجي يجي مع أفراد، قد فين يطلع، قد فين مع بعض يطلع. إذا في هدف واحد وحيد طالع القناص اضربه، إذا في البيت في أفراد وعدد جنود اضربوا تيجي يجي مع أفراد. جهز حالك توكل على الله، جهز حالك توكل على الله. الآن بفضل الله عز وجل بعد عودة المجاهدين وضرب الأهداف وضرب الأفراد داخل الشقة، الآن اشتعال الشقة بالكامل بحمد الله تعالى، والآن سيحترق الجنود وبإذن الله عز وجل سيخرجوا مدحورين من هذه المنطقة بإذن الله عز وجل مدحورين، وأينما توجهوا سيلقون بإذن الله ذو بأس شديد. Ikatan bersenjata Yaman menyerang kapal tanker minyak mentah kayu Selayar di Laut Merah. Detik-detik serangan itu diunggah melalui Telegram pada Selasa 16 Juli malam. Houthi menggunakan kendaraan permukaan tak berawak bermuatan bahan peledak untuk menyerang kapal tersebut. Adapun penyerangan itu lantaran perusahaan operator kapal tersebut melanggar ketentuan embargo Yaman terhadap pendudukan Israel. Dari video yang diunggah terlihat ledakan dahsyat yang mengakibatkan sisi kiri kapal tanker minyak berbendera Liberia mengalami kerusakan parah. Rekaman yang diunggah Houthi membantah pernyataan perusahaan kapal tanker tersebut yang menyebutnya tidak terjadi kerusakan signifikan.
Bentrok sengit terjadi antara militan Palestina dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat pada Selasa 16 Juli malam. Bentrok itu terjadi seusai tentara IDF membunuh seorang pemuda Palestina. Tak berselang lama, sniper Palestina membalasnya hingga membuat 3 tentara IDF sekarat. AFP mengunggah video mencekam bentrok di tepi barat. Terlihat warga Palestina dan tentara IDF saling menyerang hingga terdengar letusan senjata api. Tank-tank Israel pun terlihat mundar-mandir di persimpangan Ramin Timur Tulkarem, tepi barat. Akibat bentrok sengit itu, 3 tentara Israel terluka parah ditembak sniper Palestina. Namun tak berselang lama penembak jitu itu mundur lantaran pasukan Israel dikerahkan dan melancarkan perburuan. Rupanya bentrok sengit juga terjadi di kota Tubas, tepi barat. Pejuang Palestina menargetkan pasukan Israel dengan alat peledak rakitan, tembakan senapan mesin, dan IED. يا تركمان يا تمر كثيرة رجلين Secara resmi, Israel menutup pelabuhan Eilat lantaran mengalami kebangkrutan. Pendapatan dan aktivitas di pelabuhan tersebut mengalami penurunan signifikan seusai Laut Merah diblokade Houthi. Dikutip dari Al-Mayadeen.net, hal itu dibenarkan oleh CEO Pelabuhan Eilat Gideon Goldberg yang mengatakan Israel harus mengakui kebangkrutan Pelabuhan Eilat. Gideon mengklaim bahwa hanya ada 1 kapal yang tiba di Pelabuhan Eilat dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut karena Yaman secara efektif telah menutup akses ke pelabuhan. Selain itu, penurunan aktivitas 85% di Pelabuhan Eilat lantaran serangan Houthi di Laut Merah. Bahkan serangan itu juga kerap kali diluncurkan oleh Irak dan Bahrain sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Pihaknya juga menyebut pelabuhan Asdod dan Haifa juga terancam akan ditutup seperti Eilat. Pasalnya, kedua pelabuhan itu bersiap menghadapi potensi eskalasi dengan Hizbullah di front utara. Pasukan Hizbullah dari Lebanon meluncurkan 4 gelombang serangan terbesar ke Israel, tepatnya pada Selasa 16 Juli 2024. Dalam operasinya itu, setidaknya 100 roket telah diluncurkan. Akibatnya Israel utara porak-poranda dan terbakar hebat. Dilansir dari The Times of Israel, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, Hizbullah menjebol sistem pertahanan udara Iron Dome Israel dengan 100 roket. Pasalnya serangan tersebut diluncurkan dalam 4 gelombang terpisah pada Selasa malam. Pertama, sekira 40 roket ditembakkan ke arah kota hingga membuat sirene peringatan menggema tanpa henti. Beberapa di antaranya diklaim menghantam sejumlah bangunan dan mengakibatkan kerusakan. Gelombang kedua, Hizbullah menembakkan 10 roket yang diklaim jatuh di area terbuka. Kemudian yang ketiga, 20 roket dilaporkan menghantam pusat perbelanjaan. Terakhir, 30 roket Hizbullah menghantam Galilea atas hingga memicu kebakaran hebat. Dua wilayah di Israel Utara digempur rentetan roket berlawanan di Lebanon. Hizbullah diperkirakan roket yang diluncurkan akan mencapai lebih dari 100 buah. Dua wilayah yang menjadi target serangan tersebut ialah pemukiman Sa'ar dan Geser
Hazif di utara yang diduduki. Wilayah tersebut digempur dengan puluhan roket tipe Grad pada Rabu 17 Juli 2024 dini hari. Hizbullah mengatakan bahwa operasi itu dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina. Selain itu, sebagai pembalasan atas apa yang dilakukan militer Zionis di Al-Tut di Lebanon Selatan. Pasalnya, serangan militer rezim Zionis tersebut menewaskan 3 anak Suriah pada Selasa 16 Juli. Menurut media Israel, ini akan menjadi kedua kalinya Hizbullah meluncurkan rentetan roket terhadap wilayah utara yang diduduki secara besar-besaran. Suasana di seluruh pemukiman utara disebut tak tenang. Suara sirine berbunyi tak biasa di Naharia dan pemukiman sekitarnya sekira pukul 2.32 pagi waktu setempat. Media Israel mengatakan Hizbullah telah memperingatkan pendudukan tentang apa yang akan terjadi dalam beberapa jam dan beberapa hari ke depan. Sedikitnya 200 roket diperkirakan akan ditembakkan dalam 24 jam ke depan. Kelompok Houthi Yaman kembali menggelar operasi gabungan dengan milisi Irak pro-Iran untuk menargetkan Israel di Laut Mediterania pada Senin 15 Juli. Dalam operasi tersebut, Houthi dan milisi Irak berhasil menargetkan kapal tanker milik Siprus bernama Olvia di perairan tersebut. Kapal Olvia disebut telah berlabuh di lapas pantai Asdod selama 3 hari. Sementara itu, video detik-detik penyerangan juga diunggah di media sosial. Dalam video singkat terlihat seorang militan dengan membawa bendera berjalan ke arah pesawat tak berawak. Dia berdiri di samping drone sebelum akhirnya diluncurkan untuk menyerang kapal tersebut. Belum diketahui terkait nasib awak kapal Olvia. Di sisi lain, perusahaan kapal itu membantah ada insiden ini. يا بقية الله الأعظم. Kurang lebih sama. Saya juga ke Israel atas nama pribadi dan saya mempertanggungjawabkannya secara pribadi. Ya. Dan saya juga, kalau saya waktu saya ke sana saya tidak pernah menyebut-nyebut NU, tidak pernah. Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf mengaku dirinya pernah berkunjung ke Israel, namun ia menekankan kunjungannya ke Israel pada 2018 itu atas nama pribadi dan tidak pernah membawa-bawa nama Nahdlatul Ulama. Ia lantas membandingkan dengan kunjungan 5 tokoh NU ke Israel yang menyebut-nyebut nama NU. Gus Yahya mengatakan ia hanya menyebut sosok Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai guru dan inspirasinya. Ya, pertama kalau dari segi status memang kurang lebih sama. Dari segi status ya, kurang lebih sama. Saya juga ke Israel atas nama pribadi dan saya mempertanggungjawabkannya secara pribadi ya. Dan saya juga, kalau saya waktu saya ke sana saya tidak pernah menyebut-nyebut NU, tidak pernah, ya kecuali Gus Dur yang saya katakan sebagai guru saya ya, dan inspirator saya ya. Tapi segala sesuatunya saya bertanggungjawabkan secara pribadi. Ya. Nah, memang ada perbedaan-perbedaan. Misalnya bahwa pertama, Gus Dur sebelum melakukan engagement ke Israel, beliau melakukan konsolidasi terlebih dahulu. Beliau datang kepada kiai-kiai, ya, untuk berbicara dengan kiai-kiai mengenai masalah ini. Dan upaya, peluang yang bisa dilakukan dan sebagainya, sehingga kemudian kiai-kiai itu merestui keberangkatan beliau. Sesudah beliau kembali, beliau juga kembali bicara kepada kiai-kiai yang ini yang mungkin jarang diketahui oleh masyarakat luar ya. Sampai-sampai pada waktu itu ketika ribut sedemikian rupa, misalnya Bang Fahri Ali waktu saya ingat betul menulis di Panji Masyarakat ya menjelang muktamar ke-28 di Jogja tahun 89, beliau menulis bahwa Gus Dur sudah habis gitu. Karena di masyarakat ributnya seolah-olah Gus Dur ini menghabis. Padahal Gus Dur itu udah selesai dengan kiai-kiai gitu. Kiai-kiai udah semuanya sudah mengerti, sudah memahami gitu. Nah, saya juga begitu, saya sudah sampaikan juga waktu itu ya, bahwa sebelum berangkat saya sowan ke sana kemari, bahkan saya waktu itu memberi syarat kepada yang mengundang ya,
mereka harus ada yang mau saya ajak untuk ketemu kiai saya, dan saya ajak salah seorang tokoh Yahudi untuk bertemu dengan Kiai Maimun Zubair, dialog lama sekali sampai 4 jam dengan Kiai Mustafa Bisri dan lain-lain. Saya juga sebelumnya saya temui Kiai Ma'ruf Amin, Rois Am, Kiai Said Akil Siraj, ketua umum waktu itu. Saya sampaikan dan saya katakan dengan saya akan berjalan atas nama pribadi gitu. Jadi nanti kalau ditanya bagaimana, jangan diakui saja, pokoknya saya pribadi ini. Dan kemudian pulang juga saya lapor kepada semuanya sambil kepada publik saya pertanggungjawabkan secara pribadi. Nah, mungkin perbedaan yang lain adalah soal strategic maneuvering ya. Gus Dur soal manuver strategis yang dilakukan. Gus Dur kan datang ke sana nggak asal datang untuk sekedar acara ketemuan dengan orang ini orang itu, tapi ada engagement strategis gitu. Sehingga misalnya kenapa Simon Peres, ya, kenapa bukan yang lain, kenapa bukan Yitzhak Samir misalnya, dan lain sebagainya. Ini soal strategic engagement. Kalau Gus Dur tahu betul di sana itu isinya apa aja dan harus engage dengan yang mana, kan tahu betul Gus Dur. Dan ini yang sebetulnya saya contoh, saya juga seperti itu. Saya bahkan melakukan konsolidasi lebih luas sampai ke Amerika dan Eropa, sehingga engagement saya waktu di sana ini betul-betul bukan hanya sekedar hadir untuk acara ini itu, tetapi betul-betul engagement strategis dengan jaringan global yang signifikan. Nah, maka yang tidak bisa asal-asalan, Nah, dari ini maka kita, ya saya katakan kepada ini teman-teman dari pimpinan lembaga ini, sampaikan kepada teman-teman yang berangkat itu, ini urusan pribadi mereka, silakan pertanggungjawabkan secara pribadi di hadapan publik. Seperti Gus Dur dulu juga mempertanggungjawabkan secara pribadi, walaupun beliau ketua umum, saya sendiri juga mempertanggungjawabkan secara pribadi gitu. Karena lembaga organisasi tidak terlibat dalam inisiatif ini. Walaupun sekali lagi saya sebagai ketua umum mohon maaf ya, karena apapun juga ini anak-anak NU gitu ya. Ini anak NU, dan saya sebetulnya juga kasihan, saya juga salah-salah kok ndak nanya dulu, ndak ngomong dulu gitu ya. Nah, tapi Hizbullah Lebanon memamerkan kecanggihan drone barunya untuk menggertak musuh. Pesawat nirawak baru Hizbullah ini diberi nama Shahed 101. Inilah penampakan drone Shahed 101 milik Hizbullah. Shahed 101 merupakan pesawat nirawak buatan Iran yang sulit dideteksi, sehingga mengirimkan gelombang kejut dalam wilayah pendudukan Israel. Menurut informasi, pesawat nirawak baru ini juga bertenaga listrik, tidak seperti pesawat nirawak ababil yang sebelumnya digunakan oleh Hizbullah yang menggunakan mesin bensin. Disebutkan Shahed 101 sangat senyap dan hampir tidak dapat didengar dari darat. Sementara jangkauannya bisa mencapai 19 km dan dapat membawa bahan peledak seberat hingga 10 kg. Dikutip dari Al-Mayadin, seorang perwira Brigade Alon dilaporkan tewas terkena Shahed 101 pada Kamis 11 Juli lalu. Penggunaan senjata buatan Iran ini diungkapkan Itay Blumenthal, koresponden urusan militer untuk penyiar publik Israel Khan. Itay menyebut Angkatan Udara Israel bisa kesulitan mendeteksi ataupun mencegat senjata tersebut. Agresi militer Israel di jalur Gaza Palestina telah memasuki bulan ke-9. Kementerian Keamanan Israel merilis jumlah tentara yang menjadi korban agresi. Setidaknya 20.000 dan mengungkap jumlah tentara yang tewas dalam pertempuran. Melansir Al-Mayadin Rabu 17 Juli, Kementerian Keamanan Israel menjelaskan bahwa 9.400 tentara yang terluka telah menerima perawatan di Departemen Rehabilitasi sejak awal perang. Sementara itu, setidaknya 14.000 tentara yang terluka akan masuk ke bagian rehabilitasi pada akhir tahun 2024. Sekitar 5.600 diantaranya menghadapi stres atau gangguan psikologis.
Di sisi lain, para pemimpin dari 4 divisi tentara IDF yang beroperasi di jalur Gaza mengatakan kepada Netanyahu bahwa tentara sudah kelelahan dan berada di titik kehabisan tenaga. Tentara di garis depan disebut juga protes atas ketidaksetaraan dalam memikul beban dinas militer dengan Haredim. Apalagi upah perang yang disebut tidaklah cukup. Para pemimpin divisi Israel memperingatkan hal ini akan berdampak negatif kinerja Angkatan Darat di medan perang. Serangan 80 roket Hizbullah terhadap IDF menimbulkan gelombang kejut di Israel. Pasukan Israel langsung membalas serangan dengan menewaskan 5 warga Suriah di Lebanon. Time of Israel melaporkan pada Selasa 16 Juli malam, Hizbullah meluncurkan puluhan roket di Israel Utara dengan 3 serangan terpisah. Serangan pertama memicu alarm di kota perbatasan Kiryat Shmona dan sejumlah daerah sekitarnya. IDF mengonfirmasi sedikitnya 40 roket Hizbullah telah ditembakkan ke arah kota tersebut. Beberapa roket ditembak jatuh oleh Iron Dome Israel, namun beberapa roket berhasil menghantam kota di utara yang menyebabkan digunakan dalam serangan di Kiryat Shmona. Peluncur tersebut di daerah Jabal Blat menjadi sasaran pesawat tak berawak. Secara terpisah, IDF mengatakan bahwa mereka menargetkan sel Hizbullah di daerah Yarni di Lebanon Selatan. Media resmi Lebanon mengatakan bahwa 5 orang tewas dalam serangan terpisah Israel di Lebanon Selatan, termasuk 3 anak di Suriah. في العمارة أفراد، في العمارة أفراد، إذا قدرتوا تطلعوا الآن وضربوها تيجي مع أفراد، قد فين يطلع، قد فين مع بعض يطلع. إذا في هدف واحد وحيد طالع القناص وضربه، إذا في البيت في أفراد وعدد جنود اضربوا تيجي مع أفراد. جهز حالك توكل على الله، جهز حالك توكل على الله. الآن بفضل الله عز وجل بعد عودة المجاهدين وضرب الأهداف وضرب الأفراد داخل الشقة، الآن اشتعال الشقة بالكامل بحمد الله تعالى، والآن سيحترق الجنود وبإذن الله عز وجل سيخرجوا مدحورين من هذه المنطقة بإذن الله عز وجل مدحورين، وأينما توجهوا سيلقون بإذن الله ذو بأس شديد. عمارة أفراد، في العمارة أفراد، إذا قدرتوا تطلعوا الآن وضربوها تيجي مع أفراد، قد فين يطلع، قد فين مع بعض يطلع. إذا في هدف واحد وحيد طالع القناص وضربه، إذا في البيت في أفراد وعدد جنود اضربوا تيجي مع أفراد. جهز حالك توكل على الله، جهز حالك توكل على الله. الآن بفضل الله عز وجل بعد عودة المجاهدين وضرب الأهداف وضرب الأفراد داخل الشقة، الآن اشتعال الشقة بالكامل بحمد الله تعالى، والآن سيحترق الجنود وبإذن الله عز وجل سيخرجوا مدحورين من هذه المنطقة بإذن الله عز وجل مدحورين،
وأينما توجهوا سيلقون بإذن الله ذو بأس شديد. Angkatan bersenjata Yaman menyerang kapal tanker minyak mentah kayu Selayar di Laut Merah. Detik-detik serangan itu diunggah melalui Telegram pada Selasa 16 Juli malam. Houthi menggunakan kendaraan permukaan tak berawak bermuatan bahan peledak untuk menyerang kapal tersebut. Adapun penyerangan itu lantaran perusahaan operator kapal tersebut melanggar ketentuan embargo Yaman terhadap pendudukan Israel. Dari video yang diunggah terlihat ledakan dahsyat yang mengakibatkan sisi kiri kapal tanker minyak berbendera Liberia mengalami kerusakan parah. Rekaman yang diunggah Houthi membantah pernyataan perusahaan kapal tanker tersebut yang menyebutnya tidak terjadi kerusakan signifikan. Bentrok sengit terjadi antara militan Palestina dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat pada Selasa 16 Juli malam. Bentrok itu terjadi seusai tentara IDF membunuh seorang pemuda Palestina. Tak berselang lama, sniper Palestina membalasnya hingga membuat 3 tentara IDF sekarat. AFP mengunggah video mencekam bentrok di tepi barat. Terlihat warga Palestina dan tentara IDF saling menyerang hingga terdengar letusan senjata api. Tank-tank Israel pun terlihat mundar-mandir di persimpangan Ramin Timur Tulkarem, tepi barat. Akibat bentrok sengit itu, 3 tentara Israel terluka parah ditembak sniper Palestina. Namun tak berselang lama penembak jitu itu mundur lantaran pasukan Israel dikerahkan dan melancarkan perburuan. Rupanya bentrok sengit juga terjadi di kota Tubas, tepi barat. Pejuang Palestina menargetkan pasukan Israel dengan alat peledak raketan, tembakan senapan mesin, dan IED. يا تركمان يا تقدر تكويرك رجلين Secara resmi, Israel menutup pelabuhan Eilat lantaran mengalami kebangkrutan. Pendapatan dan aktivitas di pelabuhan tersebut mengalami penurunan signifikan seusai Laut Merah diblokade Houthi. Dikutip dari Al-Mayadeen, hal itu dibenarkan oleh CEO Pelabuhan Eilat Gideon Goldberg yang mengatakan Israel harus mengakui kebangkrutan Pelabuhan Eilat. Gideon mengklaim bahwa hanya ada 1 kapal yang tiba di Pelabuhan Eilat dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut karena Yaman secara efektif telah menutup akses ke pelabuhan. Selain itu, penurunan aktivitas 85% di Pelabuhan Eilat lantaran serangan Houthi di Laut Merah. Bahkan serangan itu juga kerap kali diluncurkan oleh Irak dan Bahrain sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Pihaknya juga menyebut pelabuhan Asdod dan Haifa juga terancam akan ditutup seperti Eilat. Pasalnya, kedua pelabuhan itu bersiap menghadapi potensi eskalasi dengan Hizbullah di front utara.
Pasukan Hizbullah dari Lebanon meluncurkan 4 gelombang serangan terbesar ke Israel, tepatnya pada Selasa 16 Juli 2024. Dalam operasinya itu, setidaknya 100 roket telah diluncurkan. Akibatnya Israel utara porak-poranda dan terbakar hebat. Dilansir dari The Times of Israel, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, Hizbullah menjebol sistem pertahanan udara Iron Dome Israel dengan 100 roket. Pasalnya serangan tersebut diluncurkan dalam 4 gelombang terpisah pada Selasa malam. Pertama sekira 40 roket ditembakkan ke arah kota hingga membuat sirene peringatan menggema tanpa henti. Beberapa di antaranya diklaim menghantam sejumlah bangunan dan mengakibatkan kerusakan. Gelombang kedua, Hizbullah menembakkan 10 roket yang diklaim jatuh di area terbuka. Kemudian yang ketiga, 20 roket dilaporkan menghantam pusat perbelanjaan. Terakhir, 30 roket Hizbullah menghantam Galilea atas hingga memicu kebakaran hebat. Dua wilayah di Israel Utara digempur rentetan roket berlawanan di Lebanon. Hizbullah diperkirakan roket yang diluncurkan akan mencapai lebih dari 100 buah. Dua wilayah yang menjadi target serangan tersebut ialah pemukiman Sa'ar dan Geser Hazif di utara yang diduduki. Wilayah tersebut digempur dengan puluhan roket tipe Grad pada Rabu 17 Juli 2024 dini hari. Hizbullah mengatakan bahwa operasi itu dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina. Selain itu, sebagai pembalasan atas apa yang dilakukan militer Zionis di Al-Tut di Lebanon Selatan. Pasalnya, serangan militer rezim Zionis tersebut menewaskan 3 anak Suriah pada Selasa 16 Juli. Menurut media Israel, ini akan menjadi kedua kalinya Hizbullah meluncurkan rentetan roket terhadap wilayah utara yang diduduki secara besar-besaran. Suasana di seluruh pemukiman utara disebut tak tenang. Suara sirine berbunyi tak biasa di Naharia dan pemukiman sekitarnya sekira pukul 2.32 pagi waktu setempat. Media Israel mengatakan Hizbullah telah memperingatkan pendudukan tentang apa yang akan terjadi dalam beberapa jam dan beberapa hari ke depan. Sedikitnya 200 roket diperkirakan akan ditembakkan dalam 24 jam ke depan. Kelompok Houthi Yaman kembali menggelar operasi gabungan dengan milisi Irak pro-Iran untuk menargetkan Israel di Laut Mediterania pada Senin 15 Juli. Dalam operasi tersebut, Houthi dan milisi Irak berhasil menargetkan kapal tanker milik Siprus bernama Olvia di perairan tersebut. Kapal Olvia disebut telah berlabuh di lepas pantai Asdod selama 3 hari. Sementara itu, video detik-detik penyerangan juga diunggah di media sosial. Dalam video singkat terlihat seorang militan dengan membawa bendera berjalan ke arah pesawat tak berawak. Dia berdiri di samping drone sebelum akhirnya diluncurkan untuk menyerang kapal tersebut. Belum diketahui terkait nasib awak kapal Olvia. Di sisi lain, perusahaan kapal itu membantah ada insiden ini. يا بقية الله الأعظم. Kurang lebih sama. Saya juga ke Israel atas nama pribadi dan saya mempertanggungjawabkannya secara pribadi. Ya. Dan saya juga, kalau saya waktu saya ke sana saya tidak pernah menyebut-nyebut NU, tidak pernah. Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf mengaku dirinya pernah berkunjung ke Israel, namun ia menekankan kunjungannya ke Israel pada 2018 itu atas nama pribadi dan tidak pernah membawa-bawa nama Nahdlatul Ulama. Ia lantas membandingkan dengan kunjungan 5 tokoh NU ke Israel yang menyebut-nyebut nama NU. Gus Yahya mengatakan ia hanya menyebut sosok Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai guru dan inspirasinya. Ya, pertama kalau dari segi status memang kurang lebih sama. Dari segi status ya, kurang lebih sama. Saya juga ke Israel atas nama pribadi dan saya mempertanggungjawabkannya secara pribadi ya. Dan saya juga, kalau saya waktu saya ke sana saya tidak pernah menyebut-nyebut NU, tidak pernah. Ya kecuali Gus Dur yang saya katakan sebagai guru saya ya, dan inspirator saya ya. Tapi segala sesuatunya saya bertanggungjawabkan secara pribadi. Ya. Nah, memang ada perbedaan-perbedaan. Sampai pada waktu itu ketika ribut sedemikian rupa,
Misalnya Bang Fahri Ali waktu saya ingat betul menulis di Panji Masyarakat ya menjelang muktamar ke-28 di Jogja tahun 89, beliau menulis bahwa Gus Dur sudah habis gitu. Karena di masyarakat ributnya seolah-olah Gus Dur ini menghabis. Padahal Gus Dur itu udah selesai dengan kiai-kiai gitu. Kiai-kiai udah semuanya sudah mengerti, sudah memahami gitu. Nah saya juga begitu, saya sudah sampaikan juga waktu itu ya, bahwa sebelum berangkat saya sowan ke sana kemari, bahkan saya waktu itu memberi syarat kepada yang mengundang, ya, mereka harus ada yang mau saya ajak untuk ketemu kiai saya, dan saya ajak salah seorang tokoh Yahudi untuk bertemu dengan Kiai Maimun Zubair, dialog lama sekali sampai 4 jam dengan Kiai Mustafa Bisri dan lain-lain. Saya juga sebelumnya saya temui Kiai Ma'ruf Amin, Rois Am, Kiai Said Akil Siraj Ketua Umum waktu itu. Saya sampaikan dan saya katakan dengan saya akan berjalan atas nama pribadi gitu. Jadi nanti kalau ditanya bagaimana, jangan diakui saja, pokoknya saya pribadi ini. Dan kemudian pulang juga saya lapor kepada semuanya sambil kepada publik saya pertanggungjawabkan secara pribadi. Nah mungkin perbedaan yang lain adalah soal strategic maneuvering ya. Gus Dur soal manuver strategis yang dilakukan. Gus Dur kan datang ke sana nggak asal datang untuk sekedar acara ketemuan dengan orang ini orang itu, tapi ada engagement strategis gitu. Sehingga misalnya kenapa Simon Peres, ya, kenapa bukan yang lain, kenapa bukan Yitzhak Samir misalnya dan lain sebagainya. Ini soal strategic engagement. Kalau Gus Dur tahu betul di sana itu isinya apa aja dan harus engage dengan yang mana, kan tahu betul Gus Dur. Dan ini yang sebetulnya saya contoh, saya juga seperti itu. Saya bahkan melakukan konsolidasi lebih luas sampai ke Amerika dan Eropa, sehingga engagement saya waktu di sana ini betul-betul bukan hanya sekedar hadir untuk acara ini itu, tetapi betul-betul engagement strategis dengan jaringan global yang signifikan. Nah, maka yang tidak bisa salah-salah. Nah, dari ini maka kita, ya saya katakan kepada ini teman-teman dari pimpinan lembaga ini, sampaikan kepada teman-teman yang berangkat itu, ini urusan pribadi mereka. Silakan pertanggungjawabkan secara pribadi di hadapan publik. Seperti Gus Dur dulu juga mempertanggungjawabkan secara pribadi, walaupun beliau ketua umum, saya sendiri juga mempertanggungjawabkan secara pribadi gitu. Karena lembaga organisasi tidak terlibat dalam inisiatif ini. Walaupun sekali lagi saya sebagai ketua umum mohon maaf karena apapun juga ini anak-anak NU, ini anak-anak NU. Dan saya sebetulnya juga kasihan, saya juga salah-salah kok ndak nanya dulu, ndak ngomong dulu gitu ya. Nah tapi Hizbullah Lebanon memamerkan kecanggihan drone barunya untuk menggertak musuh. Pesawat nirawak baru Hizbullah ini diberi nama Shahed 101. Inilah penampakan drone Shahed 101 milik Hizbullah. Shahed 101 merupakan pesawat nirawak buatan Iran yang sulit dideteksi, sehingga mengirimkan gelombang kejut dalam wilayah pendudukan Israel. Menurut informasi, pesawat nirawak baru ini juga bertenaga listrik, tidak seperti pesawat nirawak Ababil yang sebelumnya digunakan oleh Hizbullah yang menggunakan mesin bensin. Disebutkan Shahed 101 sangat senyap dan hampir tidak dapat didengar dari darat. Sementara jangkauannya bisa mencapai 19 km dan dapat membawa bahan peledak seberat hingga 10 kg. Dikutip dari Al-Mayadin, seorang perwira Brigade Alon dilaporkan tewas terkena Shahed 101 pada Kamis 11 Juli lalu. Penggunaan senjata buatan Iran ini diungkapkan Itay Blumenthal, koresponden urusan militer untuk penyiar publik Israel Kan. Itay menyebut Angkatan Udara Israel bisa kesulitan mendeteksi ataupun mencegah senjata tersebut.
Agresi militer Israel di jalur Gaza, Palestina telah memasuki bulan ke-9. Kementerian Keamanan Israel merilis jumlah tentara yang menjadi korban agresi. Setidaknya 20.400 tentara babak belur sejak Perang Pecah 7 Oktober. Di sisi lain, Israel tidak mengungkap jumlah tentara yang tewas dalam pertempuran. Melansir Al-Mayadin Rabu 17 Juli, Kementerian Keamanan Israel menjelaskan bahwa 9.400 tentara yang terluka telah menerima perawatan di Departemen Rehabilitasi sejak awal perang. Sementara itu, setidaknya 14.000 tentara yang terluka akan masuk ke bagian rehabilitasi pada akhir tahun 2024. Sekitar 5.600 diantaranya menghadapi stres atau gangguan psikologis. Di sisi lain, para pemimpin dari 4 divisi tentara IDF yang beroperasi di jalur Gaza mengatakan kepada Netanyahu bahwa tentara sudah kelelahan dan berada di titik kehabisan tenaga. Tentara di garis depan disebut juga protes atas ketidaksetaraan dalam memikul beban dinas militer dengan Haredim. Apalagi upah perang yang disebut tidaklah cukup. Para pemimpin divisi Israel memperingatkan hal ini akan berdampak negatif kinerja Angkatan Darat di medan perang. Serangan 80 roket Hizbullah terhadap IDF menimbulkan gelombang kejut di Israel. Pasukan Israel langsung membalas serangan dengan menewaskan 5 warga Suriah di Lebanon. Time of Israel melaporkan pada Selasa 16 Juli malam, Hizbullah meluncurkan puluhan roket di Israel Utara dengan 3 serangan terpisah. Serangan pertama memicu alarm di kota perbatasan Kiryat Shmona dan sejumlah daerah sekitarnya. IDF mengonfirmasi sedikitnya 40 roket Hizbullah telah ditembakkan ke arah kota tersebut. Beberapa roket ditembak jatuh oleh Iron Dome Israel, namun beberapa roket berhasil menghantam kota di utara yang menyebabkan kerusakan bangunan. Meski demikian, Israel mengklaim tidak ada korban luka. Beberapa jam kemudian, Hizbullah kembali meluncurkan 10 roket dari Lebanon. IDF mengatakan serangan di Galilea Barat itu tidak menimbulkan korban luka. Hanya saja semua roket mendarat di area terbuka. Masih di hari yang sama, Hizbullah kembali meluncurkan 30 roket ke wilayah Gunung Meron di Galilea Atas. Pencegatan Iron Dome terlihat di atas area Gunung Meron. Roket yang berhasil menembus Iron Dome disebut menghantam area terbuka dan memicu kebakaran. Di saat bersamaan serangan itu, IDF menyerang peluncur yang digunakan dalam serangan di Kiryat Shmona. Peluncur tersebut di daerah Jabal Blat menjadi sasaran pesawat tak berawak. Secara terpisah, IDF mengatakan bahwa mereka menargetkan sel Hizbullah di daerah Yarni di Lebanon Selatan. Media resmi Lebanon mengatakan bahwa 5 orang tewas dalam serangan terpisah Israel di Lebanon Selatan, termasuk 3 anak di Suriah. في العمارة أفراد، في العمارة أفراد، إذا قدرتوا تطلعوا الآن اضربوها تيجي مع أفراد، قد فين يطلع، قد فين مع بعض يطلع. إذا في هدف واحد وحيد طالع القناص اضربه، إذا في البيت في أفراد وعدد جنود اضربوا تيجي مع أفراد. جهز حالك توكل على الله، جهز حالك توكل على الله. الآن بفضل الله عز وجل بعد عودة المجاهدين وضرب الأهداف وضرب الأفراد داخل الشقة، الآن اشتعال الشقة بالكامل بحمد الله تعالى، والآن سيحترق الجنود وبإذن الله عز وجل سيخرجوا مدحورين من هذه المنطقة بإذن الله عز وجل مدحورين.
واينما توجهوا سيلقون باذن الله ذو باس شديد. عمارة افراد، كيف العمارة افراد؟ اذا قدرتوا تطلعوا الان وتضربوها تي بي جي مع افراد، قد فين يطلع؟ قد فين مع بعض يطلع؟ اذا في هدف واحد وحيد طالع القناص اضربه، اذا في البيت في افراد وعدد جنود اضربوا تي بي جي مع افراد. جهز حالك توكل على الله. جهز حالك توكل على الله. الآن بفضل الله عز وجل بعد عودة المجاهدين وضرب الأهداف وضرب الأفراد داخل الشقة، الآن اشتعال الشقة بالكامل بحمد الله تعالى، والآن سيحترق الجنود وبإذن الله عز وجل سيخرجوا مدحورين من هذه المنطقة بإذن الله عز وجل مدحورين، وأينما توجهوا سيلقون بإذن الله ذو بأس شديد. Angkatan bersenjata Yaman menyerang kapal tanker minyak mentah kayu Selayar di Laut Merah. Detik-detik serangan itu diunggah melalui Telegram pada Selasa 16 Juli malam. Houthi menggunakan kendaraan permukaan tak berawak bermuatan bahan peledak untuk menyerang kapal tersebut. Adapun penyerangan itu lantaran perusahaan operator kapal tersebut melanggar ketentuan embargo Yaman terhadap pendudukan Israel. Dari video yang diunggah terlihat ledakan dahsyat yang mengakibatkan sisi kiri kapal tanker minyak berbendera Liberia mengalami kerusakan parah. Rekaman yang diunggah Houthi membantah pernyataan perusahaan kapal tanker tersebut yang menyebutnya tidak terjadi kerusakan signifikan. Bentrok sengit terjadi antara militan Palestina dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat pada Selasa 16 Juli malam. Bentrok itu terjadi seusai tentara IDF membunuh seorang pemuda Palestina. Tak berselang lama, sniper Palestina membalasnya hingga membuat 3 tentara IDF sekarat. AFP mengunggah video mencekam bentrok di tepi barat. Terlihat warga Palestina dan tentara IDF saling menyerang hingga terdengar letusan senjata api. Tank-tank Israel pun terlihat mundar-mandir di persimpangan Ramin Timur Tulkarem, tepi barat. Akibat bentrok sengit itu, 3 tentara Israel terluka parah ditembak sniper Palestina. Namun tak berselang lama penembak jitu itu mundur lantaran pasukan Israel dikerahkan dan melancarkan perburuan. Rupanya bentrok sengit juga terjadi di kota Tubas, tepi barat. Pejuang Palestina menargetkan pasukan Israel dengan alat peledak rakitan, tembakan senapan mesin, dan IED. يا تركمان يا صدر كثيرة رجلين
أشوف نفس الشيء. Secara resmi, Israel menutup pelabuhan Eilat lantaran mengalami kebangkrutan. Pendapatan dan aktivitas di pelabuhan tersebut mengalami penurunan signifikan seusai Laut Merah diblokade Houthi. Dikutip dari Al-Mayadeen.net, hal itu dibenarkan oleh CEO Pelabuhan Eilat Gideon Goldberg yang mengatakan Israel harus mengakui kebangkrutan Pelabuhan Eilat. Gideon mengklaim bahwa hanya ada satu kapal yang tiba di Pelabuhan Eilat dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut karena Yaman secara efektif telah menutup akses ke pelabuhan. Selain itu, penurunan aktivitas 85% di Pelabuhan Eilat lantaran serangan Houthi di Laut Merah. Bahkan serangan itu juga kerap kali diluncurkan oleh Irak dan Bahrain sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Pihaknya juga menyebut pelabuhan Asdod dan Haifa juga terancam akan ditutup seperti Eilat. Pasalnya, kedua pelabuhan itu bersiap menghadapi potensi eskalasi dengan Hizbullah di front utara. Pasukan Hizbullah dari Lebanon meluncurkan 4 gelombang serangan terbesar ke Israel, tepatnya pada Selasa 16 Juli 2024. Dalam operasinya itu, setidaknya 100 roket telah diluncurkan. Akibatnya Israel utara porak-poranda dan terbakar hebat. Dilansir dari The Times of Israel, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, Hizbullah menjebol sistem pertahanan udara Iron Dome Israel dengan 100 roket. Pasalnya serangan tersebut diluncurkan dalam 4 gelombang terpisah pada Selasa malam. Pertama, sekira 40 roket ditembakkan ke arah kota hingga membuat sirene peringatan menggema tanpa henti. Beberapa di antaranya diklaim menghantam sejumlah bangunan dan mengakibatkan kerusakan. Gelombang kedua, Hizbullah menembakkan 10 roket yang diklaim jatuh di area terbuka. Kemudian yang ketiga, 20 roket dilaporkan menghantam pusat perbelanjaan. Terakhir, 30 roket Hizbullah menghantam Galilea atas hingga memicu kebakaran hebat. Dua wilayah di Israel Utara digempur rentetan roket berlawanan di Lebanon. Hizbullah diperkirakan roket yang diluncurkan akan mencapai lebih dari 100 buah. Dua wilayah yang menjadi target serangan tersebut ialah pemukiman Sa'ar dan Geser Hazif di utara yang diduduki. Wilayah tersebut digempur dengan puluhan roket tipe Grad pada Rabu 17 Juli 2024 dini hari. Hizbullah mengatakan bahwa operasi itu dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina. Selain itu, sebagai pembalasan atas apa yang dilakukan militer Zionis di Al-Tod di Lebanon Selatan. Pasalnya, serangan militer rezim Zionis tersebut menewaskan 3 anak Suriah pada Selasa 16 Juli. Menurut media Israel, ini akan menjadi kedua kalinya Hizbullah meluncurkan rentetan roket terhadap wilayah utara yang diduduki secara besar-besaran. Suasana di seluruh pemukiman utara disebut tak tenang. Suara sirine berbunyi tak biasa di Naharia dan pemukiman sekitarnya sekira pukul 2.32 pagi waktu setempat. Media Israel mengatakan Hizbullah telah memperingatkan pendudukan tentang apa yang akan terjadi dalam beberapa jam dan beberapa hari ke depan. Sedikitnya 200 roket diperkirakan akan ditembakkan dalam 24 jam ke depan. Kelompok Houthi Yaman kembali menggelar operasi gabungan dengan milisi Irak pro-Iran untuk menargetkan Israel di Laut Mediterania pada Senin 15 Juli. Dalam operasi tersebut, Houthi dan milisi Irak berhasil menargetkan kapal tanker milik Siprus bernama Olvia di perairan tersebut. Kapal Olvia disebut telah berlabuh di lepas pantai Asdod selama 3 hari. Sementara itu, video detik-detik penyerangan juga diunggah di media sosial. Dalam video singkat terlihat seorang militan dengan membawa bendera berjalan ke arah pesawat tak berawak. Dia berdiri di samping drone sebelum akhirnya diluncurkan untuk menyerang kapal tersebut. Belum diketahui terkait nasib awak kapal Olvia. Di sisi lain, perusahaan kapal itu membantah ada insiden ini. يا بقية الله الأعظم. Kurang lebih sama. Saya juga ke Israel atas nama pribadi dan saya mempertanggungjawabkannya secara pribadi. Ya.
Dan saya juga, kalau saya waktu saya ke sana saya tidak pernah menyebut-nyebut NU, tidak pernah. Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf mengaku dirinya pernah berkunjung ke Israel, namun ia menekankan kunjungannya ke Israel pada 2018 itu atas nama pribadi dan tidak pernah membawa-bawa nama Nahdlatul Ulama. Ia lantas membandingkan dengan kunjungan 5 tokoh NU ke Israel yang menyebut-nyebut nama NU. Gus Yahya mengatakan ia hanya menyebut sosok Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai guru dan inspirasinya. Ya, pertama kalau dari segi status memang kurang lebih sama. Dari segi status ya, kurang lebih sama. Saya juga ke Israel atas nama pribadi dan saya mempertanggungjawabkannya secara pribadi ya. Dan saya juga, kalau saya waktu saya ke sana saya tidak pernah menyebut-nyebut NU, tidak pernah, ya kecuali Gus Dur yang saya katakan sebagai guru saya ya, dan inspirator saya ya. Tapi segala sesuatunya saya bertanggungjawabkan secara pribadi ya. Nah, memang ada perbedaan-perbedaan. Misalnya bahwa pertama, Gus Dur sebelum melakukan engagement ke Israel, beliau melakukan konsolidasi terlebih dahulu. Beliau datang kepada kiai-kiai ya, untuk berbicara dengan kiai-kiai mengenai masalah ini dan upaya peluang yang bisa dilakukan dan sebagainya, sehingga kemudian kiai-kiai itu merestui keberangkatan beliau. Sesudah beliau kembali, beliau juga kembali bicara kepada kiai-kiai yang ini yang mungkin jarang diketahui oleh masyarakat luar ya. Sampai-sampai pada waktu itu ketika ribut sedemikian rupa, misalnya Bang Fahri Ali waktu saya ingat betul menulis di Panji Masyarakat ya menjelang muktamar ke-28 di Jogja tahun 89, beliau menulis bahwa Gus Dur sudah habis gitu. Karena di masyarakat ributnya seolah-olah Gus Dur ini menghabis. Padahal Gus Dur itu udah selesai dengan kiai-kiai gitu. Kiai-kiai udah semuanya sudah mengerti, sudah memahami gitu. Nah, saya juga begitu, saya sudah sampaikan juga waktu itu ya, bahwa sebelum berangkat saya sowan ke sana kemari, bahkan saya waktu itu memberi syarat kepada yang mengundang ya, mereka harus ada yang mau saya ajak untuk ketemu kiai saya, dan saya ajak salah seorang tokoh Yahudi untuk bertemu dengan Kiai Maimun Zubair, dialog lama sekali sampai 4 jam dengan Kiai Mustafa Bisri dan lain-lain. Saya juga sebelumnya saya temui Kiai Ma'ruf Amin, Rois Am, Kiai Said Akil Siraj, Ketua Umum waktu itu. Saya sampaikan dan saya katakan dengan ring saya akan berjalan atas nama pribadi gitu. Jadi nanti kalau ditanya bagaimana, jangan diakui saja, pokoknya saya pribadi ini. Dan kemudian pulang juga saya lapor kepada semuanya sambil kepada publik saya bertanggungjawabkan secara pribadi. Nah, mungkin perbedaan yang lain adalah soal strategic maneuvering ya. Gus Dur soal manuver strategis yang dilakukan. Gus Dur kan datang ke sana nggak asal datang untuk sekedar acara ketemuan dengan orang ini orang itu, tapi ada engagement strategis gitu. Sehingga misalnya kenapa Simon Peres ya, kenapa bukan yang lain, kenapa bukan Yitzhak Samir misalnya dan lain sebagainya. Ini soal strategic engagement. Kalau Gus Dur tahu betul di sana itu isinya apa aja dan harus engage dengan yang mana, kan tahu betul Gus Dur. Dan ini yang sebetulnya saya contoh, saya juga seperti itu. Saya bahkan melakukan konsolidasi lebih luas sampai ke Amerika dan Eropa, sehingga engagement saya waktu di sana ini betul-betul bukan hanya sekedar hadir untuk acara ini itu, tetapi betul-betul engagement strategis dengan jaringan global yang signifikan. Nah, maka yang tidak bisa salah-salah, Nah, dari ini maka kita, ya saya katakan kepada ini teman-teman dari pimpinan lembaga ini, sampaikan kepada teman-teman yang berangkat itu, ini urusan pribadi mereka, silakan pertanggungjawabkan secara pribadi di hadapan publik. Seperti Gus Dur dulu juga mempertanggungjawabkan secara pribadi walaupun beliau ketua umum, saya sendiri juga mempertanggungjawabkan secara
pribadi gitu. Karena lembaga organisasi tidak terlibat dalam inisiatif ini. Walaupun sekali lagi saya sebagai ketua umum mohon maaf karena apapun juga ini anak-anak NU gitu ya. Ini anak NU. Saya sebetulnya juga kasihan. Saya juga salah-salah kok ndak nanya dulu, ndak ngomong dulu gitu ya. Nah, tapi Hizbullah Lebanon memamerkan kecanggihan drone barunya untuk menggertak musuh. Pesawat nirawak baru Hizbullah ini diberi nama Shahed 101. Inilah penampakan drone Shahed 101 milik Hizbullah. Shahed 101 merupakan pesawat nirawak buatan Iran yang sulit dideteksi, sehingga mengirimkan gelombang kejut dalam wilayah pendudukan Israel. Menurut informasi, pesawat nirawak baru ini juga bertenaga listrik, tidak seperti pesawat nirawak ababil yang sebelumnya digunakan oleh Hizbullah yang menggunakan mesin bensin. Disebutkan Shahed 101 sangat senyap dan hampir tidak dapat didengar dari darat. Sementara jangkauannya bisa mencapai 19 km dan dapat membawa bahan peledak seberat hingga 10 kg. Dikutip dari Al-Mayadin, seorang perwira Brigade Alon dilaporkan tewas terkena Shahed 101 pada Kamis 11 Juli lalu. Penggunaan senjata buatan Iran ini diungkapkan Itay Blumenthal, koresponden urusan militer untuk penyiar publik Israel Kan. Itay menyebut Angkatan Udara Israel bisa kesulitan mendeteksi ataupun mencegah senjata tersebut. Agresi militer Israel di jalur Gaza Palestina telah memasuki bulan ke-9. Kementerian Keamanan Israel merilis jumlah tentara yang menjadi korban agresi. Setidaknya 20.400 tentara babak belur sejak Perang Pecah 7 Oktober. Di sisi lain, Israel tidak mengungkap jumlah tentara yang tewas dalam pertempuran. Melansir Al-Mayadin Rabu 17 Juli, Kementerian Keamanan Israel menjelaskan bahwa 9.400 tentara yang terluka telah menerima perawatan di Departemen Rehabilitasi sejak awal perang. Sementara itu, setidaknya 14.000 tentara yang terluka akan masuk ke bagian rehabilitasi pada akhir tahun 2024. Sekitar 5.600 diantaranya menghadapi stres atau gangguan psikologis. Di sisi lain, para pemimpin dari 4 divisi tentara IDF yang beroperasi di jalur Gaza mengatakan kepada Netanyahu bahwa tentara sudah kelelahan dan berada di titik kehabisan tenaga. Tentara di garis depan disebut juga protes atas ketidaksetaraan dalam memikul beban dinas militer dengan Haredim. Apalagi upah perang yang disebut tidaklah cukup. Para pemimpin divisi Israel memperingatkan hal ini akan berdampak negatif kinerja Angkatan Darat di medan perang. Serangan 80 roket Hizbullah terhadap IDF menimbulkan gelombang kejut di Israel. Pasukan Israel langsung membalas serangan dengan menewaskan 5 warga Suriah di Lebanon. Time of Israel melaporkan pada Selasa 16 Juli malam, Hizbullah meluncurkan puluhan roket di Israel Utara dengan 3 serangan terpisah. Serangan pertama memicu alarm di kota perbatasan Kiryat Shmona dan sejumlah daerah sekitarnya. IDF mengonfirmasi sedikitnya 40 roket Hizbullah telah ditembakkan ke arah kota tersebut. Beberapa roket ditembak jatuh oleh Iron Dome Israel, namun beberapa roket berhasil menghantam kota di utara yang menyebabkan kerusakan bangunan. Meski demikian, Israel mengklaim tidak ada korban luka. Beberapa jam kemudian, Hizbullah kembali meluncurkan 10 roket dari Lebanon. IDF mengatakan serangan di Galilea Barat itu tidak menimbulkan korban luka. Hanya saja semua roket mendarat di area terbuka. Masih di hari yang sama, Hizbullah kembali meluncurkan 30 roket ke wilayah Gunung Meron di Galilea Atas. Pencegatan Iron Dome terlihat di atas area Gunung Meron. Roket yang berhasil menembus Iron Dome disebut menghantam area terbuka dan memicu kebakaran. Di saat bersamaan serangan itu, IDF menyerang peluncur yang digunakan dalam serangan di Kiryat Shmona. Peluncur tersebut di daerah Jabal Blat menjadi sasaran pesawat tak berawak. Secara terpisah, IDF mengatakan bahwa mereka menargetkan sel Hizbullah di daerah Yarni di Lebanon Selatan. Media resmi Lebanon mengatakan bahwa 5 orang tewas dalam serangan terpisah Israel di Lebanon Selatan, termasuk 3 anak di Suriah.
في العماره افراد، في العماره افراد، اذا قدرتوا تطلعوا الان اضربوها تيجي جي مع افراد، قد فين يطلع، قد فين مع بعض يطلع. اذا في هدف واحد وحيد طالع القناص اضربه، اذا في البيت في افراد وعدد جنود اضربوا تيجي جي مع افراد. جهز حالك توكل على الله، جهز حالك توكل على الله روح. الآن بفضل الله عز وجل بعد عودة المجاهدين وضرب الأهداف وضرب الأفراد داخل الشقة، الآن اشتعال الشقة بالكامل بحمد الله تعالى، والآن سيحترق الجنود وبإذن الله عز وجل سيخرجوا مدحورين من هذه المنطقة بإذن الله عز وجل مدحورين، وأينما توجهوا سيلقون بإذن الله ذو بأس شديد. عمارة أفراد، في العمارة أفراد، إذا قدرتوا تطلعوا الآن اضربوها تيجي جي مع أفراد، قد فين يطلع، قد فين مع بعض يطلع. إذا في هدف واحد وحيد طالع القناص اضربه، إذا في البيت في أفراد وعدد جنود اضربوا تيجي جي مع أفراد. جهز حالك توكل على الله، جهز حالك توكل على الله روح. الآن بفضل الله عز وجل بعد عودة المجاهدين وضرب الأهداف وضرب الأفراد داخل الشقة، الآن اشتعال الشقة بالكامل بحمد الله تعالى، والآن سيحترق الجنود وبإذن الله عز وجل سيخرجوا مدحورين من هذه المنطقة بإذن الله عز وجل مدحورين، وأينما توجهوا سيلقون بإذن الله ذو بأس شديد. Angkatan bersenjata Yaman menyerang kapal tanker minyak mentah kayu Selayar di Laut Merah. Detik-detik serangan itu diunggah melalui Telegram pada Selasa 16 Juli malam. Houthi menggunakan kendaraan permukaan tak berawak bermuatan bahan peledak untuk menyerang kapal tersebut. Adapun penyerangan itu lantaran perusahaan operator kapal tersebut melanggar ketentuan embargo Yaman terhadap pendudukan Israel. Dari video yang diunggah terlihat ledakan dahsyat yang mengakibatkan sisi kiri kapal tanker minyak berbendera Liberia mengalami kerusakan parah. Rekaman yang diunggah Houthi membantah pernyataan perusahaan kapal tanker tersebut yang menyebutnya tidak terjadi kerusakan signifikan. Bentrok sengit terjadi antara militan Palestina dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat pada Selasa 16 Juli malam. Bentrok itu terjadi seusai tentara IDF membunuh seorang pemuda Palestina. Tak berselang lama, sniper Palestina membalasnya hingga membuat 3 tentara IDF sekarat. AFP mengunggah video mencekam bentrok di tepi barat. Terlihat warga Palestina dan tentara IDF saling menyerang hingga terdengar letusan senjata api. Tank-tank Israel pun terlihat mundar-mandir di persimpangan Ramin Timur Tulkarem, tepi barat. Akibat bentrok sengit itu, 3 tentara Israel terluka parah ditembak sniper Palestina. Namun tak berselang lama penembak jitu itu mundur lantaran pasukan Israel dikerahkan dan melancarkan perburuan. Rupanya bentrok sengit juga terjadi di kota Tubas, tepi barat. Pejuang Palestina menargetkan pasukan Israel dengan alat peledak rakitan, tembakan senapan mesin, dan IED.
الرحمن يعتبر كثيرة رجلين. Secara resmi, Israel menutup pelabuhan Eilat lantaran mengalami kebangkrutan. Pendapatan dan aktivitas di pelabuhan tersebut mengalami penurunan signifikan seusai Laut Merah di blokade Houthi. Dikutip dari Al-Mayadeen.net, hal itu dibenarkan oleh CEO Pelabuhan Eilat Gideon Goldberg yang mengatakan Israel harus mengakui kebangkrutan Pelabuhan Eilat. Gideon mengklaim bahwa hanya ada satu kapal yang tiba di Pelabuhan Eilat dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut karena Yaman secara efektif telah menutup akses ke pelabuhan. Selain itu, penurunan aktivitas 85% di Pelabuhan Eilat lantaran serangan Houthi di Laut Merah. Bahkan serangan itu juga kerap kali diluncurkan oleh Irak dan Bahrain sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Pihaknya juga menyebut pelabuhan Asdod dan Haifa juga terancam akan ditutup seperti Eilat. Pasalnya, kedua pelabuhan itu bersiap menghadapi potensi eskalasi dengan Hizbullah di front utara. Pasukan Hizbullah dari Lebanon meluncurkan 4 gelombang serangan terbesar ke Israel, tepatnya pada Selasa 16 Juli 2024. Dalam operasinya itu, setidaknya 100 roket telah diluncurkan. Akibatnya Israel utara porak-poranda dan terbakar hebat. Dilansir dari The Times of Israel, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, Hizbullah menjebol sistem pertahanan udara Iron Dome Israel dengan 100 roket. Pasalnya serangan tersebut diluncurkan dalam 4 gelombang terpisah pada Selasa malam. Pertama, sekira 40 roket ditembakkan ke arah kota hingga membuat sirene peringatan menggema tanpa henti. Beberapa di antaranya diklaim menghantam sejumlah bangunan dan mengakibatkan kerusakan. Gelombang kedua, Hizbullah menembakkan 10 roket yang diklaim jatuh di area terbuka. Kemudian yang ketiga, 20 roket dilaporkan menghantam pusat perbelanjaan. Terakhir, 30 roket Hizbullah menghantam Galilea atas hingga memicu kebakaran hebat. Dua wilayah di Israel Utara digempur rentetan roket berlawanan di Lebanon. Hizbullah diperkirakan roket yang diluncurkan akan mencapai lebih dari 100 buah. Dua wilayah yang menjadi target serangan tersebut ialah pemukiman Sa'ar dan Geser Hazif di utara yang diduduki. Wilayah tersebut digempur dengan puluhan roket tipe Grad pada Rabu 17 Juli 2024 dini hari. Hizbullah mengatakan bahwa operasi itu dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina. Selain itu, sebagai pembalasan atas apa yang dilakukan militer Zionis di Al-Tot di Lebanon Selatan. Pasalnya, serangan militer rezim Zionis tersebut menewaskan 3 anak Suriah pada Selasa 16 Juli. Menurut media Israel, ini akan menjadi kedua kalinya Hizbullah meluncurkan rentetan roket terhadap wilayah utara yang diduduki secara besar-besaran. Suasana di seluruh pemukiman utara disebut tak tenang. Suara sirine berbunyi tak biasa di Naharia dan pemukiman sekitarnya sekira pukul 2.32 pagi waktu setempat. Media Israel mengatakan Hizbullah telah memperingatkan pendudukan tentang apa yang akan terjadi dalam beberapa jam dan beberapa hari ke depan. Sedikitnya 200 roket diperkirakan akan ditembakkan dalam 24 jam ke depan. Kelompok Houthi Yaman kembali menggelar operasi gabungan dengan milisi Irak pro-Iran untuk menargetkan Israel di Laut Mediterania pada Senin 15 Juli. Dalam operasi tersebut, Houthi dan milisi Irak berhasil menargetkan kapal tanker milik Siprus bernama Olvia di perairan tersebut. Kapal Olvia disebut telah berlabuh di lepas pantai Asdod
selama 3 hari. Sementara itu video detik-detik penyerangan juga diunggah di media sosial. Dalam video singkat terlihat seorang militan dengan membawa bendera berjalan ke arah pesawat tak berawak. Dia berdiri di samping drone sebelum akhirnya diluncurkan untuk menyerang kapal tersebut. Belum diketahui terkait nasib awak kapal Olvia. Di sisi lain, perusahaan kapal itu membantah ada insiden ini. يا بقية الله الأعظم. Kurang lebih sama. Saya juga ke Israel atas nama pribadi dan saya mempertanggungjawabkannya secara pribadi. Ya. Dan saya juga, kalau saya waktu saya ke sana saya tidak pernah menyebut-nyebut NU, tidak pernah. Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf mengaku dirinya pernah berkunjung ke Israel, namun ia menekankan kunjungannya ke Israel pada 2018 itu atas nama pribadi dan tidak pernah membawa-bawa nama Nahdlatul Ulama. Ia lantas membandingkan dengan kunjungan 5 tokoh NU ke Israel yang menyebut-nyebut nama NU. Gus Yahya mengatakan ia hanya menyebut sosok Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai guru dan inspirasinya. Ya, pertama kalau dari segi status memang kurang lebih sama. Dari segi status ya, kurang lebih sama. Saya juga ke Israel atas nama pribadi dan saya mempertanggungjawabkannya secara pribadi ya. Dan saya juga, kalau saya waktu saya ke sana saya tidak pernah menyebut-nyebut NU, tidak pernah, ya kecuali Gus Dur yang saya katakan sebagai guru saya ya, dan inspirator saya ya. Tapi segala sesuatunya saya bertanggungjawabkan secara pribadi. Ya. Nah, memang ada perbedaan-perbedaan. Misalnya bahwa pertama, Gus Dur sebelum melakukan engagement ke Israel, beliau melakukan konsolidasi terlebih dahulu. Beliau datang kepada kiai-kiai, ya, untuk berbicara dengan kiai-kiai mengenai masalah ini. Dan upaya, peluang yang bisa dilakukan dan sebagainya, sehingga kemudian kiai-kiai itu merestui keberangkatan beliau. Sesudah beliau kembali, beliau juga kembali bicara kepada kiai-kiai yang ini yang mungkin jarang diketahui oleh masyarakat luar ya. Sampai-sampai pada waktu itu ketika ribut sedemikian rupa, misalnya Bang Fahri Ali waktu saya ingat betul menulis di Panji Masyarakat ya menjelang muktamar ke-28 di Jogja tahun 89, beliau menulis bahwa Gus Dur sudah habis gitu. Karena di masyarakat ributnya seolah-olah Gus Dur ini menghabis. Padahal Gus Dur itu udah selesai dengan kiai-kiai gitu. Kiai-kiai udah semuanya sudah mengerti, sudah memahami gitu. Nah, saya juga begitu, saya sudah sampaikan juga waktu itu ya, bahwa sebelum berangkat saya sowan ke sana kemari, bahkan saya waktu itu memberi syarat kepada yang mengundang ya, mereka harus ada yang mau saya ajak untuk ketemu kiai saya, dan saya ajak salah seorang tokoh Yahudi untuk bertemu dengan Kiai Maimun Zubair, dialog lama sekali sampai 4 jam dengan Kiai Mustafa Bisri dan lain-lain. Saya juga sebelumnya saya temui Kiai Ma'ruf Amin, Rois Am, Kiai Said Akil Siraj Ketua Umum waktu itu. Ya, saya sampaikan dan saya katakan dengan saya akan berjalan atas nama pribadi gitu. Jadi nanti kalau ditanya bagaimana, jangan diakui saja, pokoknya saya pribadi ini. Dan kemudian pulang juga saya lapor kepada semuanya sambil kepada publik saya bertanggungjawabkan secara pribadi. Nah, mungkin perbedaan yang lain adalah soal strategic maneuvering ya. Gus Dur soal manuver strategis yang dilakukan. Gus Dur kan datang ke sana nggak asal datang untuk sekedar acara ketemuan dengan orang ini orang itu, tapi ada engagement strategis gitu. Sehingga misalnya kenapa Shimon Peres, ya, kenapa bukan yang lain, kenapa bukan Yitzhak Samir misalnya dan lain sebagainya. Ini soal strategic engagement. Kalau Gus Dur tahu betul di sana itu isinya apa aja dan harus engage dengan yang mana, kan tahu betul Gus Dur.
Dan ini yang sebetulnya saya contoh, saya juga seperti itu. Saya bahkan melakukan konsolidasi lebih luas sampai ke Amerika dan Eropa, sehingga engagement saya waktu di sana ini betul-betul bukan hanya sekedar hadir untuk acara ini itu, tetapi betul-betul engagement strategis dengan jaringan global yang signifikan. Nah, maka yang tidak bisa asal-asalan, Nah, dari ini maka kita, ya saya katakan kepada ini teman-teman dari pimpinan lembaga ini, sampaikan kepada teman-teman yang berangkat itu, ini urusan pribadi mereka. Silakan pertanggungjawabkan secara pribadi di hadapan publik. Seperti Gus Dur dulu juga mempertanggungjawabkan secara pribadi, walaupun beliau ketua umum, saya sendiri juga mempertanggungjawabkan secara pribadi gitu. Karena lembaga organisasi tidak terlibat dalam inisiatif ini. Walaupun sekali lagi saya sebagai ketua umum mohon maaf ya, karena apapun juga ini anak-anak NU gitu ya. Ini anak-anak NU. Saya sebetulnya juga kasihan, saya juga salah-salah kok ndak nanya dulu, ndak ngomong dulu gitu ya. Nah, tapi Hizbullah Lebanon memamerkan kecanggihan drone barunya untuk menggertak musuh. Pesawat nirawak baru Hizbullah ini diberi nama Shahed 101. Inilah penampakan drone Shahed 101 milik Hizbullah. Shahed 101 merupakan pesawat nirawak buatan Iran yang sulit dideteksi, sehingga mengirimkan gelombang kejut dalam wilayah pendudukan Israel. Menurut informasi, pesawat nirawak baru ini juga bertenaga listrik, tidak seperti pesawat nirawak Ababil yang sebelumnya digunakan oleh Hizbullah yang menggunakan mesin bensin. Disebutkan Shahed 101 sangat senyap dan hampir tidak dapat didengar dari darat. Sementara jangkauannya bisa mencapai 19 km dan dapat membawa bahan peledak seberat hingga 10 kg. Dikutip dari Al-Mayadin, seorang perwira Brigade Alon dilaporkan tewas terkena Shahed 101 pada Kamis 11 Juli lalu. Penggunaan senjata buatan Iran ini diungkapkan Itay Blumenthal, koresponden urusan militer untuk penyiar publik Israel Kan. Itay menyebut Angkatan Udara Israel bisa kesulitan mendeteksi ataupun mencegat senjata tersebut. Agresi militer Israel di jalur Gaza Palestina telah memasuki bulan ke-9. Kementerian Keamanan Israel merilis jumlah tentara yang menjadi korban agresi. Setidaknya 20.400 tentara babak belur sejak perang pecah 7 Oktober. Di sisi lain, Israel tidak mengungkap jumlah tentara yang tewas dalam pertempuran. Melansir Al-Mayadin Rabu 17 Juli, Kementerian Keamanan Israel menjelaskan bahwa 9.400 tentara yang terluka telah menerima perawatan di Departemen Rehabilitasi sejak awal perang. Sementara itu, setidaknya 14.000 tentara yang terluka akan masuk ke bagian rehabilitasi pada akhir tahun 2024. Sekitar 5.600 diantaranya menghadapi stres atau gangguan psikologis. Di sisi lain, para pemimpin dari 4 divisi tentara IDF yang beroperasi di jalur Gaza mengatakan kepada Netanyahu bahwa tentara sudah kelelahan dan berada di titik kehabisan tenaga. Tentara di garis depan disebut juga protes atas ketidaksetaraan dalam memikul beban dinas militer dengan Haredim. Apalagi upah perang yang disebut tidaklah cukup. Para pemimpin divisi Israel memperingatkan hal ini akan berdampak negatif kinerja Angkatan Darat di medan perang. Serangan 80 roket Hizbullah terhadap IDF menimbulkan gelombang kejut di Israel. Pasukan Israel langsung membalas serangan dengan menewaskan 5 warga Suriah di Lebanon. Time of Israel melaporkan pada Selasa 16 Juli malam, Hizbullah meluncurkan puluhan roket di Israel Utara dengan 3 serangan terpisah. Serangan pertama memicu alarm di kota perbatasan Kiryat Shmona dan sejumlah daerah sekitarnya. IDF mengonfirmasi sedikitnya 40 roket Hizbullah telah ditembakkan ke arah kota tersebut. Beberapa roket ditembak jatuh oleh Iron Dome Israel, namun beberapa roket berhasil menghantam kota di utara yang menyebabkan kerusakan bangunan. Meski demikian, Israel mengklaim tidak ada korban luka. Beberapa jam kemudian, Hizbullah kembali meluncurkan 10 roket dari Lebanon. IDF mengatakan serangan di Galilea Barat itu tidak menimbulkan korban luka. Hanya saja semua roket mendarat di area terbuka.
Masih di hari yang sama, Hizbullah kembali meluncurkan 30 roket ke wilayah Gunung Meron di Galilea Atas. Pencegatan Iron Dome terlihat di atas area Gunung Meron. Roket yang berhasil menembus Iron Dome disebut menghantam area terbuka dan memicu kebakaran. Di saat bersamaan serangan itu, IDF menyerang peluncur yang digunakan dalam serangan di Kiryat Shmona. Peluncur tersebut di daerah Jabal Blat menjadi sasaran pesawat tak berawak. Secara terpisah, IDF mengatakan bahwa mereka menargetkan sel Hizbullah di daerah Yarni di Lebanon Selatan. Media resmi Lebanon mengatakan bahwa 5 orang tewas dalam serangan terpisah Israel di Lebanon Selatan, termasuk 3 anak di Suriah. في العمارة أفراد، في العمارة أفراد، إذا قدرتوا تطلعوا الآن اضربوها تيجي مع أفراد، قد فين يطلع، قد فين مع بعض يطلع. إذا في هدف واحد وحيد طالع القناص اضربه، إذا في البيت في أفراد وعدد جنود اضربوا تيجي مع أفراد. جهز حالك توكل على الله، جهز حالك توكل على الله. الآن بفضل الله عز وجل بعد عودة المجاهدين وضرب الأهداف وضرب الأفراد داخل الشقة، الآن اشتعال الشقة بالكامل بحمد الله تعالى، والآن سيحترق الجنود وبإذن الله عز وجل سيخرجوا مدحورين من هذه المنطقة بإذن الله عز وجل مدحورين، وأينما توجهوا سيلقون بإذن الله ذو بأس شديد. عمارة أفراد، كيف العمارة أفراد، إذا قدرتوا تطلعوا الآن اضربوها تيجي مع أفراد، قد فين يطلع، قد فين مع بعض يطلع. إذا في هدف واحد وحيد طالع القناص اضربه، إذا في البيت في أفراد وعدد جنود اضربوا تيجي مع أفراد. جهز حالك توكل على الله، جهز حالك توكل على الله. الآن بفضل الله عز وجل بعد عودة المجاهدين وضرب الأهداف وضرب الأفراد داخل الشقة، الآن اشتعال الشقة بالكامل بحمد الله تعالى، والآن سيحترق الجنود وبإذن الله عز وجل سيخرجوا مدحورين من هذه المنطقة بإذن الله عز وجل مدحورين، وأينما توجهوا سيلقون بإذن الله ذو بأس شديد. Ikatan bersenjata Yaman menyerang kapal tanker minyak mentah kayu Selayar di Laut Merah. Detik-detik serangan itu diunggah melalui Telegram pada Selasa 16 Juli malam. Houthi menggunakan kendaraan permukaan tak berawak bermuatan bahan peledak untuk menyerang kapal tersebut. Adapun penyerangan itu lantaran perusahaan operator kapal tersebut melanggar ketentuan embargo Yaman terhadap pendudukan Israel. Dari video yang diunggah terlihat ledakan dahsyat yang mengakibatkan sisi kiri kapal tanker minyak berbendera Liberia mengalami kerusakan parah. Rekaman yang diunggah Houthi membantah pernyataan perusahaan kapal tanker tersebut yang menyebutnya tidak terjadi kerusakan signifikan.
Bentrok sengit terjadi antara militan Palestina dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat pada Selasa 16 Juli malam. Bentrok itu terjadi seusai tentara IDF membunuh seorang pemuda Palestina. Tak berselang lama, sniper Palestina membalasnya hingga membuat 3 tentara IDF sekarat. AFP mengunggah video mencekam bentrok di tepi barat. Terlihat warga Palestina dan tentara IDF saling menyerang hingga terdengar letusan senjata api. Tank-tank Israel pun terlihat mundar-mandir di persimpangan Ramin Timur Tulkarem, tepi barat. Akibat bentrok sengit itu, 3 tentara Israel terluka parah ditembak sniper Palestina. Namun tak berselang lama penembak jitu itu mundur lantaran pasukan Israel dikerahkan dan melancarkan perburuan. Rupanya bentrok sengit juga terjadi di kota Tubas, tepi barat. Pejuang Palestina menargetkan pasukan Israel dengan alat peledak rakitan, tembakan senapan mesin, dan IED. يا تركمان يا تبر كثيرة رجلين Secara resmi, Israel menutup pelabuhan Eilat lantaran mengalami kebangkrutan. Pendapatan dan aktivitas di pelabuhan tersebut mengalami penurunan signifikan seusai Laut Merah diblokade Houthi. Dikutip dari Al-Mayadeen.net, hal itu dibenarkan oleh CEO Pelabuhan Eilat Gideon Goldberg yang mengatakan Israel harus mengakui kebangkrutan Pelabuhan Eilat. Gideon mengklaim bahwa hanya ada 1 kapal yang tiba di Pelabuhan Eilat dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut karena Yaman secara efektif telah menutup akses ke pelabuhan. Selain itu, penurunan aktivitas 85% di Pelabuhan Eilat lantaran serangan Houthi di Laut Merah. Bahkan serangan itu juga kerap kali diluncurkan oleh Irak dan Bahrain sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Pihaknya juga menyebut pelabuhan Asdod dan Haifa juga terancam akan ditutup seperti Eilat. Pasalnya, kedua pelabuhan itu bersiap menghadapi potensi eskalasi dengan Hizbullah di front utara. Pasukan Hizbullah dari Lebanon meluncurkan 4 gelombang serangan terbesar ke Israel, tepatnya pada Selasa 16 Juli 2024. Dalam operasinya itu, setidaknya 100 roket telah diluncurkan. Akibatnya Israel utara porak-poranda dan terbakar hebat. Dilansir dari The Times of Israel, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, Hizbullah menjebol sistem pertahanan udara Iron Dome Israel dengan 100 roket. Pasalnya serangan tersebut diluncurkan dalam 4 gelombang terpisah pada Selasa malam. Pertama, sekira 40 roket ditembakkan ke arah kota hingga membuat sirene peringatan menggema tanpa henti. Beberapa di antaranya diklaim menghantam sejumlah bangunan dan mengakibatkan kerusakan. Gelombang kedua, Hizbullah menembakkan 10 roket yang diklaim jatuh di area terbuka. Kemudian yang ketiga, 20 roket dilaporkan menghantam pusat perbelanjaan. Terakhir, 30 roket Hizbullah menghantam Galilea atas hingga memicu kebakaran hebat. Dua wilayah di Israel Utara digempur rentetan roket berlawanan di Lebanon. Hizbullah diperkirakan roket yang diluncurkan akan mencapai lebih dari 100 buah. Dua wilayah yang menjadi target serangan tersebut ialah pemukiman Sa'ar dan Geser
Hazif di utara yang diduduki. Wilayah tersebut digempur dengan puluhan roket tipe Grad pada Rabu 17 Juli 2024 dini hari. Hizbullah mengatakan bahwa operasi itu dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina. Selain itu, sebagai pembalasan atas apa yang dilakukan militer Zionis di al-Tut di Lebanon Selatan. Pasalnya, serangan militer rezim Zionis tersebut menewaskan 3 anak Suriah pada Selasa 16 Juli. Menurut media Israel, ini akan menjadi kedua kalinya Hizbullah meluncurkan rentetan roket terhadap wilayah utara yang diduduki secara besar-besaran. Suasana di seluruh pemukiman utara disebut tak tenang. Suara sirine berbunyi tak biasa di Naharia dan pemukiman sekitarnya sekira pukul 2.32 pagi waktu setempat. Media Israel mengatakan Hizbullah telah memperingatkan pendudukan tentang apa yang akan terjadi dalam beberapa jam dan beberapa hari ke depan. Sedikitnya 200 roket diperkirakan akan ditembakkan dalam 24 jam ke depan. Kelompok Houthi Yaman kembali menggelar operasi gabungan dengan milisi Irak pro-Iran untuk menargetkan Israel di Laut Mediterania pada Senin 15 Juli. Dalam operasi tersebut, Houthi dan milisi Irak berhasil menargetkan kapal tanker milik Siprus bernama Olvia di perairan tersebut. Kapal Olvia disebut telah berlabuh di lapas pantai Asdod selama 3 hari. Sementara itu, video detik-detik penyerangan juga diunggah di media sosial. Dalam video singkat terlihat seorang militan dengan membawa bendera berjalan ke arah pesawat tak berawak. Dia berdiri di samping drone sebelum akhirnya diluncurkan untuk menyerang kapal tersebut. Belum diketahui terkait nasib awak kapal Olvia. Di sisi lain, perusahaan kapal itu membantah. يا بقية الله الأعظم. Kurang lebih sama. Saya juga saya kesal dan saya tidak pernah menyebut-nyebut NU, tidak pernah. Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf mengaku dirinya pernah berkunjung ke Israel, namun ia menekankan kunjungannya ke Israel pada 2018 itu atas nama pribadi dan tidak pernah membawa-bawa nama Nahdlatul Ulama. Ia lantas membandingkan dengan kunjungan 5 tokoh NU ke Israel yang menyebut-nyebut nama NU. Gus Yahya mengatakan ia hanya menyebut sosok Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai guru dan inspirasinya. Ya, pertama kalau dari segi status memang kurang lebih sama. Dari segi status ya, kurang lebih sama. Saya juga ke Israel atas nama pribadi dan saya mempertanggungjawabkannya secara pribadi ya. Dan saya juga, kalau saya waktu saya ke sana saya tidak pernah menyebut-nyebut NU, tidak pernah, ya kecuali Gus Dur yang saya katakan sebagai guru saya ya, dan inspirator saya ya. Tapi segala sesuatunya saya bertanggungjawabkan secara pribadi. Ya. Padahal Gus Dur itu udah selesai dengan kiai-kiai gitu. Kiai-kiai udah semuanya sudah mengerti, sudah memahami gitu. Nah saya juga begitu, saya sudah sampaikan juga waktu itu ya, bahwa sebelum berangkat saya sowan ke sana kemari, bahkan saya waktu itu memberi syarat kepada yang mengundang ya, mereka harus ada yang mau saya ajak untuk ketemu kiai saya, dan saya ajak salah seorang tokoh Yahudi untuk bertemu dengan Kiai Maimun Zubair. Dialog lama sekali sampai 4 jam dengan Kiai Mustafa Bisri dan lain-lain. Saya juga sebelumnya saya temui Kiai Ma'ruf Amin, Rois Am, Kiai Said Akil Siraj ketua umum waktu itu. Saya sampaikan dan saya katakan dengan saya akan berjalan atas nama pribadi gitu. Jadi nanti kalau ditanya bagaimana, jangan diakui saja, pokoknya saya pribadi ini. Dan kemudian pulang juga saya lapor kepada semuanya sambil kepada publik saya pertanggungjawabkan secara pribadi. Nah mungkin perbedaan yang lain adalah soal strategic maneuvering ya. Gus Dur soal manuver strategis yang dilakukan. Gus Dur kan datang ke sana nggak asal datang untuk sekedar acara ketemuan dengan orang ini orang itu, tapi ada engagement strategis gitu. Sehingga misalnya kenapa Shimon Peres, ya, kenapa bukan yang lain, kenapa bukan Yitzhak Samir misalnya dan lain sebagainya. Ini soal strategic engagement. Kalau Gus Dur tahu betul
di sana itu isinya apa aja dan harus engage dengan yang mana, kan tahu betul Gus Dur. Dan ini yang sebetulnya saya contoh, saya juga seperti itu. Saya bahkan melakukan konsolidasi lebih luas sampai ke Amerika dan Eropa, sehingga engagement saya waktu di sana ini betul-betul bukan hanya sekedar hadir untuk acara ini itu, tetapi betul-betul engagement strategis dengan jaringan global yang signifikan. Nah, maka yang tidak bisa asal-asalan, Nah, dari ini maka kita, ya saya katakan kepada ini teman-teman dari pimpinan lembaga ini, sampaikan kepada teman-teman yang berangkat itu, ini urusan pribadi mereka. Silakan pertanggungjawabkan secara pribadi di hadapan publik. Seperti Gus Dur dulu juga mempertanggungjawabkan secara pribadi, walaupun beliau ketua umum, saya sendiri juga mempertanggungjawabkan secara pribadi gitu. Karena lembaga organisasi tidak terlibat dalam inisiatif ini. Walaupun sekali lagi saya sebagai ketua umum mohon maaf karena apapun juga ini anak-anak NU gitu ya. Ini anak NU. Saya sebetulnya juga kasihan, saya juga salah-salah kok ndak nanya dulu, ndak ngomong dulu gitu ya. Nah, tapi Hizbullah Lebanon memamerkan kecanggihan drone barunya untuk menggertak musuh. Pesawat nirawak baru Hizbullah ini diberi nama Shahed 101. Inilah penampakan drone Shahed 101 milik Hizbullah. Shahed 101 merupakan pesawat nirawak buatan Iran yang sulit dideteksi, sehingga mengirimkan gelombang kejut dalam wilayah pendudukan Israel. Menurut informasi, pesawat nirawak baru ini juga bertenaga listrik, tidak seperti pesawat nirawak ababil yang sebelumnya digunakan oleh Hizbullah yang menggunakan mesin bensin. Disebutkan Shahed 101 sangat senyap dan hampir tidak dapat didengar dari darat. Sementara jangkauannya bisa mencapai 19 km dan dapat membawa bahan peledak seberat hingga 10 kg. Dikutip dari Al-Mayadin, seorang perwira Brigade Alon dilaporkan tewas terkena Shahed 101 pada Kamis 11 Juli lalu. Penggunaan senjata buatan Iran ini diungkapkan Itay Blumenthal, koresponden urusan militer untuk penyiar publik Israel Khan. Itay menyebut Angkatan Udara Israel bisa kesulitan mendeteksi ataupun mencegat senjata tersebut. Agresi militer Israel di jalur Gaza Palestina telah memasuki bulan ke-9. Kementerian Keamanan Israel merilis jumlah tentara yang menjadi korban agresi. Setidaknya 20.400 tentara babak belur sejak Perang Pecah 7 Oktober. Di sisi lain, Israel tidak mengungkap jumlah tentara yang tewas dalam pertempuran. Melansir Al-Mayadin Rabu 17 Juli, Kementerian Keamanan Israel menjelaskan bahwa 9.400 tentara yang terluka telah menerima perawatan di Departemen Rehabilitasi sejak awal perang. Sementara itu, setidaknya 14.000 tentara yang terluka akan masuk ke bagian rehabilitasi pada akhir tahun 2024. Sekitar 5.600 diantaranya menghadapi stres atau gangguan psikologis. Di sisi lain, para pemimpin dari 4 divisi tentara IDF yang beroperasi di jalur Gaza mengatakan kepada Netanyahu bahwa tentara sudah kelelahan dan berada di titik kehabisan tenaga. Tentara di garis depan disebut juga protes atas ketidaksetaraan dalam memikul beban dinas militer dengan Haredim. Apalagi upah perang yang disebut tidaklah cukup. Para pemimpin divisi Israel memperingatkan hal ini akan berdampak negatif kinerja Angkatan Darat di medan perang. Serangan 80 roket Hizbullah terhadap IDF menimbulkan gelombang kejut di Israel. Pasukan Israel langsung membalas serangan dengan menewaskan 5 warga Suriah di Lebanon. Time of Israel melaporkan pada Selasa 16 Juli malam, Hizbullah meluncurkan puluhan roket di Israel Utara dengan 3 serangan terpisah. Serangan pertama memicu alarm di kota perbatasan Kiryat Shmona dan sejumlah daerah sekitarnya. IDF mengonfirmasi sedikitnya 40 roket Hizbullah telah ditembakkan ke arah kota tersebut. Beberapa roket ditembak jatuh oleh Iron Dome Israel, namun beberapa roket berhasil menghantam kota di utara yang menyebabkan kerusakan bangunan. Meski demikian, Israel mengklaim tidak ada korban luka. Beberapa jam kemudian, Hizbullah kembali meluncurkan 10 roket dari Lebanon. IDF mengatakan serangan di Galilea Barat itu tidak menimbulkan korban luka. Hanya saja semua roket mendarat
darat di area terbuka. Masih di hari yang sama, Hizbullah kembali meluncurkan 30 roket ke wilayah Gunung Meron di Galilea Atas. Pencegatan Iron Dome terlihat di atas area Gunung Meron. Roket yang berhasil menembus Iron Dome disebut menghantam area terbuka dan memicu kebakaran. Di saat bersamaan serangan itu, IDF menyerang peluncur yang digunakan dalam serangan di Kiryat Smona. Peluncur tersebut di daerah Jabal Blat menjadi sasaran pesawat tak berawak. Secara terpisah, IDF mengatakan bahwa mereka menargetkan sel Hizbullah di daerah Yarni di Lebanon Selatan. Media resmi Lebanon mengatakan bahwa 5 orang tewas dalam serangan terpisah Israel di Lebanon Selatan, termasuk 3 anak di Suriah. في العمارة أفراد، في العمارة أفراد، إذا قدرتوا تطلعوا الآن اضربوها بيجي مع أفراد، قد فين يطلع، قد فين مع بعض يطلع. إذا في هدف واحد وحيد طالع القناص اضربه، إذا في البيت في أفراد وعدد جنود اضربوا بيجي مع أفراد. جهز حالك توكل على الله، جهز حالك توكل على الله. الآن بفضل الله عز وجل بعد عودة المجاهدين وضرب الأهداف وضرب الأفراد داخل الشقة، الآن اشتعال الشقة بالكامل بحمد الله تعالى، والآن سيحترق الجنود وبإذن الله عز وجل سيخرجوا مدحورين من هذه المنطقة بإذن الله عز وجل مدحورين، وأينما توجهوا سيلقون بإذن الله ذو بأس شديد. عمارة أفراد، في العمارة أفراد، إذا قدرتوا تطلعوا الآن اضربوها بيجي مع أفراد، قد فين يطلع، قد فين مع بعض يطلع. إذا في هدف واحد وحيد طالع القناص اضربه، إذا في البيت في أفراد وعدد جنود اضربوا بيجي مع أفراد. جهز حالك توكل على الله، جهز حالك توكل على الله. الآن بفضل الله عز وجل بعد عودة المجاهدين وضرب الأهداف وضرب الأفراد داخل الشقة، الآن اشتعال الشقة بالكامل بحمد الله تعالى، والآن سيحترق الجنود وبإذن الله عز وجل سيخرجوا مدحورين من هذه المنطقة بإذن الله عز وجل مدحورين، وأينما توجهوا سيلقون بإذن الله ذو بأس شديد. Angkatan bersenjata Yaman menyerang kapal tanker minyak mentah kayu Selayar di Laut Merah. Detik-detik serangan itu diunggah melalui Telegram pada Selasa 16 Juli malam. Houthi menggunakan kendaraan permukaan tak berawak bermuatan bahan peledak untuk menyerang kapal tersebut. Adapun penyerangan itu lantaran perusahaan operator kapal tersebut melanggar ketentuan embargo Yaman terhadap pendudukan Israel. Dari
Kesana saya tidak pernah menyebut-nyebut NU, tidak pernah. Ya kecuali Gus Dur yang saya katakan sebagai guru saya, ya, dan inspirator saya. Ya. Tapi segala sesuatunya saya bertanggungjawabkan secara pribadi. Ya. Nah, memang ada perbedaan-perbedaan. Misalnya bahwa pertama, Gus Dur sebelum melakukan engagement ke Israel, beliau melakukan konsolidasi terlebih dahulu. Beliau datang kepada kiai-kiai, ya, untuk berbicara dengan kiai-kiai mengenai masalah ini dan upaya peluang yang bisa dilakukan dan sebagainya, sehingga kemudian kiai-kiai itu merestui keberangkatan beliau. Sesudah beliau kembali, beliau juga kembali bicara kepada kiai-kiai yang ini yang mungkin jarang diketahui oleh masyarakat luar, ya. Sampai-sampai pada waktu itu ketika ribut sedemikian rupa, misalnya Bang Fahri Ali waktu saya ingat betul menulis di Panji Masyarakat, ya, menjelang muktamar ke-28 di Jogja tahun 89, beliau menulis bahwa Gus Dur sudah habis gitu. Karena di masyarakat ributnya seolah-olah Gus Dur ini menghabis. Padahal Gus Dur itu udah selesai dengan kiai-kiai gitu. Kiai-kiai udah semuanya sudah mengerti, sudah memahami gitu. Nah, saya juga begitu, saya sudah sampaikan juga waktu itu, ya, bahwa sebelum berangkat saya sowan ke sana kemari, bahkan saya waktu itu memberi syarat kepada yang mengundang, ya, mereka harus ada yang mau saya ajak untuk ketemu kiai saya, dan saya ajak salah seorang tokoh Yahudi untuk bertemu dengan Kiai Maimun Zubair, dialog lama sekali sampai 4 jam dengan Kiai Mustafa Bisri dan lain-lain. Saya juga sebelumnya saya temui Kiai Ma'ruf Amin, Rois Am, Kiai Said Akil Siraj, ketua umum waktu itu. Saya sampaikan dan saya katakan dengan saya akan berjalan atas nama pribadi gitu. Jadi nanti kalau ditanya bagaimana, jangan diakui saja, pokoknya saya pribadi ini. Dan kemudian pulang juga saya lapor kepada semuanya sambil kepada publik saya bertanggungjawabkan secara pribadi. Nah, mungkin perbedaan yang lain adalah soal strategic maneuvering, ya. Gus Dur soal manuver strategis yang dilakukan. Gus Dur kan datang ke sana nggak asal datang untuk sekedar acara ketemuan dengan orang ini orang itu, tapi ada engagement strategis gitu. Sehingga misalnya kenapa Shimon Peres, ya, kenapa bukan yang lain, kenapa bukan Yitzhak Samir misalnya, dan lain sebagainya. Ini soal strategic engagement. Kalau Gus Dur tahu betul di sana itu isinya apa aja dan harus engage dengan yang mana, kan tahu betul Gus Dur. Dan ini yang sebetulnya saya contoh, saya juga seperti itu. Saya bahkan melakukan konsolidasi lebih luas sampai ke Amerika dan Eropa, sehingga engagement saya waktu di sana ini betul-betul bukan hanya sekedar hadir untuk acara ini itu, tetapi betul-betul engagement strategis dengan jaringan global yang signifikan. Nah, maka yang tidak bisa salah-salah, Nah, dari ini maka kita, ya saya katakan kepada ini teman-teman dari pimpinan lembaga ini, sampaikan kepada teman-teman yang berangkat itu, ini urusan pribadi mereka, silakan pertanggungjawabkan secara pribadi di hadapan publik. Seperti Gus Dur dulu juga mempertanggungjawabkan secara pribadi, walaupun beliau ketua umum, saya sendiri juga mempertanggungjawabkan secara pribadi gitu. Karena lembaga organisasi tidak terlibat dalam inisiatif ini. Walaupun sekali lagi saya sebagai ketua umum mohon maaf, karena apapun juga ini anak-anak NU, ini anak-anak NU. Dan saya sebetulnya juga kasihan, saya juga salah-salah kok ndak nanya dulu, ndak ngomong dulu gitu ya. Nah, tapi Hizbullah Lebanon memamerkan kecanggihan drone barunya untuk menggertak musuh. Pesawat nirawak baru Hizbullah ini diberi nama Shahed 101.
Inilah penampakan drone Shahed 101 milik Hizbullah. Shahed 101 merupakan pesawat nirawak buatan Iran yang sulit dideteksi, sehingga mengirimkan gelombang kejut dalam wilayah pendudukan Israel. Menurut informasi, pesawat nirawak baru ini juga bertenaga listrik, tidak seperti pesawat nirawak Ababil yang sebelumnya digunakan oleh Hizbullah yang menggunakan mesin bensin. Disebutkan Shahed 101 sangat senyap dan hampir tidak dapat didengar dari darat. Sementara jangkauannya bisa mencapai 19 km dan dapat membawa bahan peledak seberat hingga 10 kg. Dikutip dari Al-Mayadin, seorang perwira Brigade Alon dilaporkan tewas terkena Shahed 101 pada Kamis 11 Juli lalu. Penggunaan senjata buatan Iran ini diungkapkan Itay Blumenthal, koresponden urusan militer untuk penyiar publik Israel Kan. Itay menyebut Angkatan Udara Israel bisa kesulitan mendeteksi ataupun mencegah senjata tersebut. Agresi militer Israel di jalur Gaza Palestina telah memasuki bulan ke-9. Kementerian Keamanan Israel merilis jumlah tentara yang menjadi korban agresi. Setidaknya 20.400 tentara babak belur sejak Perang Pecah 7 Oktober. Di sisi lain, Israel tidak mengungkap jumlah tentara yang tewas dalam pertempuran. Melansir Al-Mayadin Rabu 17 Juli, Kementerian Keamanan Israel menjelaskan bahwa 9.400 tentara yang terluka telah menerima perawatan di Departemen Rehabilitasi sejak awal perang. Sementara itu, setidaknya 14.000 tentara yang terluka akan masuk ke bagian rehabilitasi pada akhir tahun 2024. Sekitar 5.600 diantaranya menghadapi stres atau gangguan psikologis. Di sisi lain, para pemimpin dari 4 divisi tentara IDF yang beroperasi di jalur Gaza mengatakan kepada Netanyahu bahwa tentara sudah kelelahan dan berada di titik kehabisan tenaga. Tentara di garis depan disebut juga protes atas ketidaksetaraan dalam memikul beban dinas militer dengan Haredim. Apalagi upah perang yang disebut tidaklah cukup. Para pemimpin divisi Israel memperingatkan hal ini akan berdampak negatif kinerja Angkatan Darat di medan perang. Serangan 80 roket Hizbullah terhadap IDF menimbulkan gelombang kejut di Israel. Pasukan Israel langsung membalas serangan dengan menewaskan 5 warga Suriah di Lebanon. Time of Israel melaporkan pada Selasa 16 Juli malam, Hizbullah meluncurkan puluhan roket di Israel Utara dengan 3 serangan terpisah. Serangan pertama memicu alarm di kota perbatasan Kiryat Shmona dan sejumlah daerah sekitarnya. IDF mengonfirmasi sedikitnya 40 roket Hizbullah telah ditembakkan ke arah kota tersebut. Beberapa roket ditembak jatuh oleh Iron Dome Israel, namun beberapa roket berhasil menghantam kota di utara yang menyebabkan kerusakan bangunan. Meski demikian, Israel mengklaim tidak ada korban luka. Beberapa jam kemudian, Hizbullah kembali meluncurkan 10 roket dari Lebanon. IDF mengatakan serangan di Galilea Barat itu tidak menimbulkan korban luka. Hanya saja semua roket mendarat di area terbuka. Masih di hari yang sama, Hizbullah kembali meluncurkan 30 roket ke wilayah Gunung Meron di Galilea Atas. Pencegatan Iron Dome terlihat di atas area Gunung Meron. Roket yang berhasil menembus Iron Dome disebut menghantam area terbuka dan memicu kebakaran. Di saat bersamaan serangan itu, IDF menyerang peluncur yang digunakan dalam serangan di Kiryat Shmona. Peluncur tersebut di daerah Jabal Blat menjadi sasaran pesawat tak berawak. Secara terpisah, IDF mengatakan bahwa mereka menargetkan sel Hizbullah di daerah Yarni di Lebanon Selatan. Media resmi Lebanon mengatakan bahwa 5 orang tewas dalam serangan terpisah Israel di Lebanon Selatan, termasuk 3 anak di Suriah.
في العمارة أفراد، في العمارة أفراد، إذا قدرتوا تطلعوا الآن اضربوها تيجي مع أفراد، قد فين يطلع، قد فين مع بعض يطلع. إذا في هدف واحد وحيد طالع القناص اضربه، إذا في البيت في أفراد وعدد جنود اضربوا تيجي مع أفراد. جهز حالك توكل على الله، جهز حالك توكل على الله. الآن بفضل الله عز وجل بعد عودة المجاهدين وضرب الأهداف وضرب الأفراد داخل الشقة، الآن اشتعال الشقة بالكامل بحمد الله تعالى، والآن سيحترق الجنود وبإذن الله عز وجل سيخرجوا مدحورين من هذه المنطقة بإذن الله عز وجل مدحورين، وأينما توجهوا سيلقون بإذن الله ذو بأس شديد. عمارة أفراد، في العمارة أفراد، إذا قدرتوا تطلعوا الآن اضربوها تيجي مع أفراد، قد فين يطلع، قد فين مع بعض يطلع. إذا في هدف واحد وحيد طالع القناص اضربه، إذا في البيت في أفراد وعدد جنود اضربوا تيجي مع أفراد. جهز حالك توكل على الله، جهز حالك توكل على الله. الآن بفضل الله عز وجل بعد عودة المجاهدين وضرب الأهداف وضرب الأفراد داخل الشقة، الآن اشتعال الشقة بالكامل بحمد الله تعالى، والآن سيحترق الجنود وبإذن الله عز وجل سيخرجوا مدحورين من هذه المنطقة بإذن الله عز وجل مدحورين، وأينما توجهوا سيلقون بإذن الله ذو بأس شديد. Angkatan bersenjata Yaman menyerang kapal tanker minyak mentah kayu Selayar di Laut Merah. Detik-detik serangan itu diunggah melalui Telegram pada Selasa 16 Juli malam. Houthi menggunakan kendaraan permukaan tak berawak bermuatan bahan peledak untuk menyerang kapal tersebut. Adapun penyerangan itu lantaran perusahaan operator kapal tersebut melanggar ketentuan embargo Yaman terhadap pendudukan Israel. Dari video yang diunggah terlihat ledakan dahsyat yang mengakibatkan sisi kiri kapal tanker minyak berbendera Liberia mengalami kerusakan parah. Rekaman yang diunggah Houthi membantah pernyataan perusahaan kapal tanker tersebut yang menyebutnya tidak terjadi kerusakan signifikan. Bentrok sengit terjadi antara militan Palestina dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat pada Selasa 16 Juli malam. Bentrok itu terjadi seusai tentara IDF membunuh seorang pemuda Palestina. Tak berselang lama, sniper Palestina membalasnya hingga membuat 3 tentara IDF sekarat. AFP mengunggah video mencekam bentrok di tepi barat. Terlihat warga Palestina dan tentara IDF saling menyerang hingga terdengar letusan senjata api. Tank-tank Israel pun terlihat mundar-mandir di persimpangan Ramin Timur Tulkarem, tepi barat. Akibat bentrok sengit itu, 3 tentara Israel terluka parah ditembak sniper Palestina. Namun tak berselang lama penembak jitu itu mundur lantaran pasukan Israel dikerahkan dan melancarkan perburuan. Rupanya bentrok sengit juga terjadi di kota Tubas, tepi barat. Pejuang Palestina menargetkan pasukan Israel dengan alat peledak rakitan, tembakan senapan mesin, dan IED.
Secara resmi, Israel menutup pelabuhan Eilat lantaran mengalami kebangkrutan. Pendapatan dan aktivitas di pelabuhan tersebut mengalami penurunan signifikan seusai Laut Merah di blokade Houthi. Dikutip dari Al-Mayadeen.net, hal itu dibenarkan oleh CEO Pelabuhan Eilat Gideon Goldberg yang mengatakan Israel harus mengakui kebangkrutan Pelabuhan Eilat. Gideon mengklaim bahwa hanya ada satu kapal yang tiba di Pelabuhan Eilat dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut karena Yaman secara efektif telah menutup akses ke pelabuhan. Selain itu, penurunan aktivitas 85% di Pelabuhan Eilat lantaran serangan Houthi di Laut Merah. Bahkan serangan itu juga kerap kali diluncurkan oleh Irak dan Bahrain sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Pihaknya juga menyebut pelabuhan Asdod dan Haifa juga terancam akan ditutup seperti Eilat. Pasalnya, kedua pelabuhan itu bersiap menghadapi potensi eskalasi dengan Hizbullah di front utara. Pasukan Hizbullah dari Lebanon meluncurkan 4 gelombang serangan terbesar ke Israel, tepatnya pada Selasa 16 Juli 2024. Dalam operasinya itu, setidaknya 100 roket telah diluncurkan. Akibatnya Israel utara porak-poranda dan terbakar hebat. Dilansir dari The Times of Israel, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, Hizbullah menjebol sistem pertahanan udara Iron Dome Israel dengan 100 roket. Pasalnya serangan tersebut diluncurkan dalam 4 gelombang terpisah pada Selasa malam. Pertama, sekira 40 roket ditembakkan ke arah kota hingga membuat sirene peringatan menggema tanpa henti. Beberapa di antaranya diklaim menghantam sejumlah bangunan dan mengakibatkan kerusakan. Gelombang kedua, Hizbullah menembakkan 10 roket yang diklaim jatuh di area terbuka. Kemudian yang ketiga, 20 roket dilaporkan menghantam pusat perbelanjaan. Terakhir, 30 roket Hizbullah menghantam Galilea atas hingga memicu kebakaran hebat. Dua wilayah di Israel Utara digempur rentetan roket berlawanan di Lebanon. Hizbullah diperkirakan roket yang diluncurkan akan mencapai lebih dari 100 buah. Dua wilayah yang menjadi target serangan tersebut ialah pemukiman Sa'ar dan Geser Hazif di utara yang diduduki. Wilayah tersebut digempur dengan puluhan roket tipe Grad pada Rabu 17 Juli 2024 dini hari. Hizbullah mengatakan bahwa operasi itu dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina. Selain itu, sebagai pembalasan atas apa yang dilakukan militer Zionis di Al-Tut di Lebanon Selatan. Pasalnya, serangan militer rezim Zionis tersebut menewaskan 3 anak Suriah pada Selasa 16 Juli. Menurut media Israel, ini akan menjadi kedua kalinya Hizbullah meluncurkan rentetan roket terhadap wilayah utara yang diduduki secara besar-besaran. Suasana di seluruh pemukiman utara disebut tak tenang. Suara sirene berbunyi tak biasa di Naharia dan pemukiman sekitarnya sekira pukul 2.32 pagi waktu setempat. Media Israel mengatakan Hizbullah telah memperingatkan pendudukan tentang apa yang akan terjadi dalam beberapa jam dan beberapa hari ke depan. Sedikitnya 200 roket diperkirakan akan ditembakkan dalam 24 jam ke depan. Kelompok Houthi Yaman kembali menggelar operasi gabungan dengan milisi Irak pro-Iran untuk menargetkan Israel di Laut Mediterania pada Senin 15 Juli. Dalam operasi tersebut, Houthi dan milisi Irak berhasil menargetkan kapal tanker milik Siprus bernama Olvia di perairan tersebut. Kapal Olvia disebut telah berlabuh di lapas pantai Asdod selama 3 hari. Sementara itu, video detik-detik penyerangan juga diunggah di media sosial. Dalam video singkat terlihat seorang militan dengan membawa bendera berjalan ke arah pesawat tak berawak. Dia berdiri di samping drone sebelum akhirnya diluncurkan untuk menyerang kapal tersebut. Belum diketahui terkait nasib awak kapal Olvia. Di sisi lain, perusahaan kapal itu membantah ada insiden ini. يا بقية الله الأعظم. Kurang lebih sama. Saya juga ke Israel atas nama pribadi dan saya mempertanggungjawabkannya secara pribadi. Ya.
Dan saya juga, kalau saya waktu saya ke sana saya tidak pernah menyebut-nyebut NU, tidak pernah. Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf mengaku dirinya pernah berkunjung ke Israel, namun ia menekankan kunjungannya ke Israel pada 2018 itu atas nama pribadi dan tidak pernah membawa-bawa nama Nahdlatul Ulama. Ia lantas membandingkan dengan kunjungan 5 tokoh NU ke Israel yang menyebut-nyebut nama NU. Gus Yahya mengatakan ia hanya menyebut sosok Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai guru dan inspirasinya. Ya, pertama kalau dari segi status memang kurang lebih sama. Dari segi status ya, kurang lebih sama. Saya juga ke Israel atas nama pribadi dan saya mempertanggungjawabkannya secara pribadi ya. Dan saya juga, kalau saya waktu saya ke sana saya tidak pernah menyebut-nyebut NU, tidak pernah, ya kecuali Gus Dur yang saya katakan sebagai guru saya ya, dan inspirator saya ya. Tapi segala sesuatunya saya bertanggungjawabkan secara pribadi ya. Nah, memang ada perbedaan-perbedaan. Misalnya bahwa pertama, Gus Dur sebelum melakukan engagement ke Israel, beliau melakukan konsolidasi terlebih dahulu. Beliau datang kepada kiai-kiai ya, untuk berbicara dengan kiai-kiai mengenai masalah ini dan upaya peluang yang bisa dilakukan dan sebagainya, sehingga kemudian kiai-kiai itu merestui keberangkatan beliau. Sesudah beliau kembali, beliau juga kembali bicara kepada kiai-kiai yang ini yang mungkin jarang diketahui oleh masyarakat luar ya. Sampai-sampai pada waktu itu ketika ribut sedemikian rupa, misalnya Bang Fahri Ali waktu saya ingat betul menulis di Panji Masyarakat ya menjelang muktamar ke-28 di Jogja tahun 89, beliau menulis bahwa Gus Dur sudah habis gitu. Karena di masyarakat ributnya seolah-olah Gus Dur ini menghabis. Padahal Gus Dur itu udah selesai dengan kiai-kiai gitu. Kiai-kiai udah semuanya sudah mengerti, sudah memahami gitu. Nah, saya juga begitu, saya sudah sampaikan juga waktu itu ya, bahwa sebelum berangkat saya sowan ke sana kemari, bahkan saya waktu itu memberi syarat kepada yang mengundang ya, mereka harus ada yang mau saya ajak untuk ketemu kiai saya, dan saya ajak salah seorang tokoh Yahudi untuk bertemu dengan Kiai Maimun Zubair, dialog lama sekali sampai 4 jam dengan Kiai Mustafa Bisri dan lain-lain. Saya juga sebelumnya saya temui Kiai Ma'ruf Amin, Rois Am, Kiai Said Akil Siraj, Ketua Umum waktu itu. Saya sampaikan dan saya katakan dengan saya akan berjalan atas nama pribadi gitu. Jadi nanti kalau ditanya bagaimana, jangan diakui saja, pokoknya saya pribadi ini. Dan kemudian pulang juga saya lapor kepada semuanya sambil kepada publik saya pertanggungjawabkan secara pribadi. Nah, mungkin perbedaan yang lain adalah soal strategic maneuvering ya. Gus Dur soal manuver strategis yang dilakukan. Gus Dur kan datang ke sana nggak asal datang untuk sekedar acara ketemuan dengan orang ini orang itu, tapi ada engagement strategis gitu. Sehingga misalnya kenapa Simon Peres ya, kenapa bukan yang lain, kenapa bukan Yitzhak Samir misalnya dan lain sebagainya. Ini soal strategic engagement. Kalau Gus Dur tahu betul di sana itu isinya apa aja dan harus engage dengan yang mana, kan tahu betul Gus Dur. Dan ini yang sebetulnya saya contoh, saya juga seperti itu. Saya bahkan melakukan konsolidasi lebih luas sampai ke Amerika dan Eropa, sehingga engagement saya waktu di sana ini betul-betul bukan hanya sekedar hadir untuk acara ini itu, tetapi betul-betul engagement strategis dengan jaringan global yang signifikan. Nah, maka yang tidak bisa asal-asalan, Nah, dari ini maka kita, ya saya katakan kepada ini teman-teman dari pimpinan lembaga ini, sampaikan kepada teman-teman yang berangkat itu, ini urusan pribadi mereka, silakan pertanggungjawabkan secara pribadi di hadapan publik. Seperti Gus Dur dulu juga mempertanggungjawabkan secara pribadi walaupun beliau ketua umum, saya sendiri juga mempertanggungjawabkan secara
pribadi gitu. Karena lembaga organisasi tidak terlibat dalam inisiatif ini. Walaupun sekali lagi saya sebagai ketua umum mohon maaf karena apapun juga ini anak-anak NU gitu ya. Ini anak NU. Saya sebetulnya juga kasihan. Saya juga salah-salah kok ndak nanya dulu, ndak ngomong dulu gitu ya. Nah, tapi Hizbullah Lebanon memamerkan kecanggihan drone barunya untuk menggertak musuh. Pesawat nirawak baru Hizbullah ini diberi nama Shahed 101. Inilah penampakan drone Shahed 101 milik Hizbullah. Shahed 101 merupakan pesawat nirawak buatan Iran yang sulit dideteksi, sehingga mengirimkan gelombang kejut dalam wilayah pendudukan Israel. Menurut informasi, pesawat nirawak baru ini juga bertenaga listrik, tidak seperti pesawat nirawak Ababil yang sebelumnya digunakan oleh Hizbullah yang menggunakan mesin bensin. Disebutkan Shahed 101 sangat senyap dan hampir tidak dapat didengar dari darat. Sementara jangkauannya bisa mencapai 19 km dan dapat membawa bahan peledak seberat hingga 10 kg. Dikutip dari Al-Mayadin, seorang perwira Brigade Alon dilaporkan tewas terkena Shahed 101 pada Kamis 11 Juli lalu. Penggunaan senjata buatan Iran ini diungkapkan Itay Blumenthal, koresponden urusan militer untuk penyiar publik Israel Kan. Itay menyebut Angkatan Udara Israel bisa kesulitan mendeteksi ataupun mencegah senjata tersebut. Agresi militer Israel di jalur Gaza Palestina telah memasuki bulan ke-9. Kementerian Keamanan Israel merilis jumlah tentara yang menjadi korban agresi. Setidaknya 20.400 tentara babak belur sejak Perang Pecah 7 Oktober. Di sisi lain, Israel tidak mengungkap jumlah tentara yang tewas dalam pertempuran. Melansir Al-Mayadin Rabu 17 Juli, Kementerian Keamanan Israel menjelaskan bahwa 9.400 tentara yang terluka telah menerima perawatan di Departemen Rehabilitasi sejak awal perang. Sementara itu, setidaknya 14.000 tentara yang terluka akan masuk ke bagian rehabilitasi pada akhir tahun 2024. Sekitar 5.600 diantaranya menghadapi stres atau gangguan psikologis. Di sisi lain, para pemimpin dari 4 divisi tentara IDF yang beroperasi di jalur Gaza mengatakan kepada Netanyahu bahwa tentara sudah kelelahan dan berada di titik kehabisan tenaga. Tentara di garis depan disebut juga protes atas ketidaksetaraan dalam memikul beban dinas militer dengan Haredim. Apalagi upah perang yang disebut tidaklah cukup. Para pemimpin divisi Israel memperingatkan hal ini akan berdampak negatif kinerja Angkatan Darat di medan perang. Serangan 80 roket Hizbullah terhadap IDF menimbulkan gelombang kejut di Israel. Pasukan Israel langsung membalas serangan dengan menewaskan 5 warga Suriah di Lebanon. Time of Israel melaporkan pada Selasa 16 Juli malam, Hizbullah meluncurkan puluhan roket di Israel Utara dengan 3 serangan terpisah. Serangan pertama memicu alarm di kota perbatasan Kiryat Shmona dan sejumlah daerah sekitarnya. IDF mengonfirmasi sedikitnya 40 roket Hizbullah telah ditembakkan ke arah kota tersebut. Beberapa roket ditembak jatuh oleh Iron Dome Israel, namun beberapa roket berhasil menghantam kota di utara yang menyebabkan kerusakan bangunan. Meski demikian, Israel mengklaim tidak ada korban luka. Beberapa jam kemudian, Hizbullah kembali meluncurkan 10 roket dari Lebanon. IDF mengatakan serangan di Galilea Barat itu tidak menimbulkan korban luka. Hanya saja semua roket mendarat di area terbuka. Masih di hari yang sama, Hizbullah kembali meluncurkan 30 roket ke wilayah Gunung Meron di Galilea Atas. Pencegatan Iron Dome terlihat di atas area Gunung Meron. Roket yang berhasil menembus Iron Dome disebut menghantam area terbuka dan memicu kebakaran. Di saat bersamaan serangan itu, IDF menyerang peluncur yang digunakan dalam serangan di Kiryat Shmona. Peluncur tersebut di daerah Jabal Blat menjadi sasaran pesawat tak berawak. Secara terpisah, IDF mengatakan bahwa mereka menargetkan sel Hizbullah di daerah Yarni di Lebanon Selatan. Media resmi Lebanon mengatakan bahwa 5 orang tewas dalam serangan terpisah Israel di Lebanon Selatan, termasuk 3 anak di Suriah.
في العمارة أفراد، في العمارة أفراد، إذا قدرتوا تطلعوا الآن اضربوها بيجي مع أفراد، قد فين يطلع، قد فين مع بعض يطلع. إذا في هدف واحد وحيد طالع القناص اضربه، إذا في البيت في أفراد وعدد جنود اضربوا بيجي مع أفراد. جهز حالك توكل على الله، جهز حالك توكل على الله. الآن بفضل الله عز وجل بعد عودة المجاهدين وضرب الأهداف وضرب الأفراد داخل الشقة، الآن اشتعال الشقة بالكامل بحمد الله تعالى، والآن سيحترق الجنود وبإذن الله عز وجل سيخرجوا مدحورين من هذه المنطقة بإذن الله عز وجل مدحورين، وأينما توجهوا سيلقون بإذن الله ذو بأس شديد. عمارة أفراد، في العمارة أفراد، إذا قدرتوا تطلعوا الآن اضربوها بيجي مع أفراد، قد فين يطلع، قد فين مع بعض يطلع. إذا في هدف واحد وحيد طالع القناص اضربه، إذا في البيت في أفراد وعدد جنود اضربوا بيجي مع أفراد. جهز حالك توكل على الله، جهز حالك توكل على الله. الآن بفضل الله عز وجل بعد عودة المجاهدين وضرب الأهداف وضرب الأفراد داخل الشقة، الآن اشتعال الشقة بالكامل بحمد الله تعالى، والآن سيحترق الجنود وبإذن الله عز وجل سيخرجوا مدحورين من هذه المنطقة بإذن الله عز وجل مدحورين، وأينما توجهوا سيلقون بإذن الله ذو بأس شديد. Angkatan bersenjata Yaman menyerang kapal tanker minyak mentah kayu Selayar di Laut Merah. Detik-detik serangan itu diunggah melalui Telegram pada Selasa 16 Juli malam. Houthi menggunakan kendaraan permukaan tak berawak bermuatan bahan peledak untuk menyerang kapal tersebut. Adapun penyerangan itu lantaran perusahaan operator kapal tersebut melanggar ketentuan embargo Yaman terhadap pendudukan Israel. Dari video yang diunggah terlihat ledakan dahsyat yang mengakibatkan sisi kiri kapal tanker minyak berbendera Liberia mengalami kerusakan parah. Rekaman yang diunggah Houthi membantah pernyataan perusahaan kapal tanker tersebut yang menyebutnya tidak terjadi kerusakan signifikan. Bentrok sengit terjadi antara militan Palestina dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat pada Selasa 16 Juli malam. Bentrok itu terjadi seusai tentara IDF membunuh seorang pemuda Palestina. Tak berselang lama, sniper Palestina membalasnya hingga membuat 3 tentara IDF sekarat. AFP mengunggah video mencekam bentrok di tepi barat. Terlihat warga Palestina dan tentara IDF saling menyerang hingga terdengar letusan senjata api. Tank-tank Israel pun terlihat mundar-mandir di persimpangan Ramin Timur Tulkarem, tepi barat. Akibat bentrok sengit itu, 3 tentara Israel terluka parah ditembak sniper Palestina. Namun tak berselang lama penembak jitu itu mundur lantaran pasukan Israel dikerahkan dan melancarkan perburuan. Rupanya bentrok sengit juga terjadi di kota Tubas, tepi barat. Pejuang Palestina menargetkan pasukan Israel dengan alat peledak rakitan, tembakan senapan mesin, dan IED.
rajin. Secara resmi, Israel menutup pelabuhan Eilat lantaran mengalami kebangkrutan. Pendapatan dan aktivitas di pelabuhan tersebut mengalami penurunan signifikan seusai Laut Merah di blokade Houthi. Dikutip dari Al-Mayadeen.net, hal itu dibenarkan oleh CEO Pelabuhan Eilat Gideon Goldberg yang mengatakan Israel harus mengakui kebangkrutan Pelabuhan Eilat. Gideon mengklaim bahwa hanya ada satu kapal yang tiba di Pelabuhan Eilat dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut karena Yaman secara efektif telah menutup akses ke pelabuhan. Selain itu, penurunan aktivitas 85% di Pelabuhan Eilat lantaran serangan Houthi di Laut Merah. Bahkan serangan itu juga kerap kali diluncurkan oleh Irak dan Bahrain sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Pihaknya juga menyebut pelabuhan Asdod dan Haifa juga terancam akan ditutup seperti Eilat. Pasalnya, kedua pelabuhan itu bersiap menghadapi potensi eskalasi dengan Hizbullah di front utara. Pasukan Hizbullah dari Lebanon meluncurkan 4 gelombang serangan terbesar ke Israel, tepatnya pada Selasa 16 Juli 2024. Dalam operasinya itu, setidaknya 100 roket telah diluncurkan. Akibatnya Israel utara porak-poranda dan terbakar hebat. Dilansir dari The Times of Israel, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, Hizbullah menjebol sistem pertahanan udara Iron Dome Israel dengan 100 roket. Pasalnya serangan tersebut diluncurkan dalam 4 gelombang terpisah pada Selasa malam. Pertama, sekira 40 roket ditembakkan ke arah kota hingga membuat sirene peringatan menggema tanpa henti. Beberapa di antaranya diklaim menghantam sejumlah bangunan dan mengakibatkan kerusakan. Gelombang kedua, Hizbullah menembakkan 10 roket yang diklaim jatuh di area terbuka. Kemudian yang ketiga, 20 roket dilaporkan menghantam pusat perbelanjaan. Terakhir, 30 roket Hizbullah menghantam Galilea atas hingga memicu kebakaran hebat. Dua wilayah di Israel Utara digempur rentetan roket berlawanan di Lebanon. Hizbullah diperkirakan roket yang diluncurkan akan mencapai lebih dari 100 buah. Dua wilayah yang menjadi target serangan tersebut ialah pemukiman Sa'ar dan Geser Hazif di utara yang diduduki. Wilayah tersebut digempur dengan puluhan roket tipe Grad pada Rabu 17 Juli 2024 dini hari. Hizbullah mengatakan bahwa operasi itu dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina. Selain itu, sebagai pembalasan atas apa yang dilakukan militer Zionis di Al-Tut di Lebanon Selatan. Pasalnya, serangan militer rezim Zionis tersebut menewaskan 3 anak Suriah pada Selasa 16 Juli. Menurut media Israel, ini akan menjadi kedua kalinya Hizbullah meluncurkan rentetan roket terhadap wilayah utara yang diduduki secara besar-besaran. Suasana di seluruh pemukiman utara disebut tak tenang. Suara sirine berbunyi tak biasa di Naharia dan pemukiman sekitarnya sekira pukul 2.32 pagi waktu setempat. Media Israel mengatakan Hizbullah telah memperingatkan pendudukan tentang apa yang akan terjadi dalam beberapa jam dan beberapa hari ke depan. Sedikitnya 200 roket diperkirakan akan ditembakkan dalam 24 jam ke depan. Kelompok Houthi Yaman kembali menggelar operasi gabungan dengan milisi Irak pro-Iran untuk menargetkan Israel di Laut Mediterania pada Senin 15 Juli. Dalam operasi tersebut, Houthi dan milisi Irak berhasil menargetkan kapal tanker milik Siprus bernama Olvia di perairan tersebut. Kapal Olvia disebut telah berlabuh di lapas pantai Asdod,
selama 3 hari. Sementara itu video detik-detik penyerangan juga diunggah di media sosial. Dalam video singkat terlihat seorang militan dengan membawa bendera berjalan ke arah pesawat tak berawak. Dia berdiri di samping drone sebelum akhirnya diluncurkan untuk menyerang kapal tersebut. Belum diketahui terkait nasib awak kapal Olvia. Di sisi lain, perusahaan kapal itu membantah ada insiden ini. يا بقية الله الأعظم. Kurang lebih sama. Saya juga ke Israel atas nama pribadi, dan saya mempertanggungjawabkannya secara pribadi. Ya. Dan saya juga, kalau saya waktu saya ke sana, saya tidak pernah menyebut-nyebut NU, tidak pernah. Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf mengaku dirinya pernah berkunjung ke Israel, namun ia menekankan kunjungannya ke Israel pada 2018 itu atas nama pribadi dan tidak pernah membawa-bawa nama Nahdlatul Ulama. Ia lantas membandingkan dengan kunjungan 5 tokoh NU ke Israel yang menyebut-nyebut nama NU. Gus Yahya mengatakan ia hanya menyebut sosok Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai guru dan inspirasinya. Ya, pertama kalau dari segi status memang kurang lebih sama. Dari segi status ya, kurang lebih sama. Saya juga ke Israel atas nama pribadi, dan saya mempertanggungjawabkannya secara pribadi ya. Dan saya juga, kalau saya waktu saya ke sana, saya tidak pernah menyebut-nyebut NU, tidak pernah, ya kecuali Gus Dur yang saya katakan sebagai guru saya ya, dan inspirator saya ya. Tapi segala sesuatunya saya bertanggungjawabkan secara pribadi. Ya. Nah, memang ada perbedaan-perbedaan. Misalnya bahwa pertama, Gus Dur sebelum melakukan engagement ke Israel, beliau melakukan konsolidasi terlebih dahulu. Beliau datang kepada kiai-kiai ya, untuk berbicara dengan kiai-kiai mengenai masalah ini, dan upaya peluang yang bisa dilakukan dan sebagainya, sehingga kemudian kiai-kiai itu merestui keberangkatan beliau. Sesudah beliau kembali, beliau juga kembali bicara kepada kiai-kiai yang ini yang mungkin jarang diketahui oleh masyarakat luar ya. Sampai-sampai pada waktu itu ketika ribut sedemikian rupa, misalnya Bang Fahri Ali waktu saya ingat betul menulis di Panji Masyarakat ya menjelang muktamar ke-28 di Jogja tahun 89, beliau menulis bahwa Gus Dur sudah habis gitu. Karena di masyarakat ributnya seolah-olah Gus Dur ini menghabis, padahal Gus Dur itu udah selesai dengan kiai-kiai gitu. Kiai-kiai udah semuanya sudah mengerti, sudah memahami gitu. Nah, saya juga begitu, saya sudah sampaikan juga waktu itu ya, bahwa sebelum berangkat saya sowan ke sana kemari, bahkan saya waktu itu memberi syarat kepada yang mengundang ya, mereka harus ada yang mau saya ajak untuk ketemu kiai saya, dan saya ajak salah seorang tokoh Yahudi untuk bertemu dengan Kiai Maimun Zubair, dialog lama sekali sampai 4 jam dengan Kiai Mustafa Bisri dan lain-lain. Saya juga sebelumnya saya temui Kiai Ma'ruf Amin, Rois Am, Kiai Said Akil Siraj, Ketua Umum waktu itu. Saya sampaikan dan saya katakan dengan saya akan berjalan atas nama pribadi gitu. Jadi nanti kalau ditanya bagaimana, jangan diakui saja, pokoknya saya pribadi ini saya bilang. Dan kemudian pulang juga saya lapor kepada semuanya sambil kepada publik saya bertanggungjawabkan secara pribadi. Nah, mungkin perbedaan yang lain adalah soal strategic maneuvering ya. Gus Dur soal manuver strategis yang dilakukan. Gus Dur kan datang ke sana nggak asal datang untuk sekedar acara ketemuan dengan orang ini orang itu, tapi ada engagement strategis gitu. Sehingga misalnya kenapa Shimon Peres, ya, kenapa bukan yang lain, kenapa bukan Yitzhak Samir misalnya, dan lain sebagainya. Ini soal strategic engagement. Kalau Gus Dur tahu betul di sana itu isinya apa aja dan harus engage dengan yang mana, kan tahu betul Gus Dur.
Dan ini yang sebetulnya saya contoh, saya juga seperti itu. Saya bahkan melakukan konsolidasi lebih luas sampai ke Amerika dan Eropa, sehingga engagement saya waktu di sana ini betul-betul bukan hanya sekedar hadir untuk acara ini itu, tetapi betul-betul engagement strategis dengan jaringan global yang signifikan. Nah, maka yang tidak bisa asal-asalan, Nah, dari ini maka kita, ya saya katakan kepada ini teman-teman dari pimpinan lembaga ini, sampaikan kepada teman-teman yang berangkat itu, ini urusan pribadi mereka. Silakan pertanggungjawabkan secara pribadi di hadapan publik. Seperti Gus Dur dulu juga mempertanggungjawabkan secara pribadi, walaupun beliau ketua umum, saya sendiri juga mempertanggungjawabkan secara pribadi gitu. Karena lembaga organisasi tidak terlibat dalam inisiatif ini. Walaupun sekali lagi saya sebagai ketua umum mohon maaf karena apapun juga ini anak-anak NU gitu ya. Ini anak NU. Saya sebetulnya juga kasihan, saya juga salah-salah kok ndak nanya dulu, ndak ngomong dulu gitu ya. Nah, tapi Hizbullah Lebanon memamerkan kecanggihan drone barunya untuk menggertak musuh. Pesawat nirawak baru Hizbullah ini diberi nama Shahed 101. Inilah penampakan drone Shahed 101 milik Hizbullah. Shahed 101 merupakan pesawat nirawak buatan Iran yang sulit dideteksi, sehingga mengirimkan gelombang kejut dalam wilayah pendudukan Israel. Menurut informasi, pesawat nirawak baru ini juga bertenaga listrik, tidak seperti pesawat nirawak ababil yang sebelumnya digunakan oleh Hizbullah yang menggunakan mesin bensin. Disebutkan Shahed 101 sangat senyap dan hampir tidak dapat didengar dari darat. Sementara jangkauannya bisa mencapai 19 km dan dapat membawa bahan peledak seberat hingga 10 kg. Dikutip dari Al-Mayadin, seorang perwira Brigade Alon dilaporkan tewas terkena Shahed 101 pada Kamis 11 Juli lalu. Penggunaan senjata buatan Iran ini diungkapkan Itay Blumenthal, koresponden urusan militer untuk penyiar publik Israel Kan. Itay menyebut Angkatan Udara Israel bisa kesulitan mendeteksi ataupun mencegat senjata tersebut. Agresi militer Israel di jalur Gaza Palestina telah memasuki bulan ke-9. Kementerian Keamanan Israel merilis jumlah tentara yang menjadi korban agresi. Setidaknya 20.400 tentara babak belur sejak Perang Pecah 7 Oktober. Di sisi lain, Israel tidak mengungkap jumlah tentara yang tewas dalam pertempuran. Melansir Al-Mayadin Rabu 17 Juli, Kementerian Keamanan Israel menjelaskan bahwa 9.400 tentara yang terluka telah menerima perawatan di Departemen Rehabilitasi sejak awal perang. Sementara itu, setidaknya 14.000 tentara yang terluka akan masuk ke bagian rehabilitasi pada akhir tahun 2024. Sekitar 5.600 diantaranya menghadapi stres atau gangguan psikologis. Di sisi lain, para pemimpin dari 4 divisi tentara IDF yang beroperasi di jalur Gaza mengatakan kepada Netanyahu bahwa tentara sudah kelelahan dan berada di titik kehabisan tenaga. Tentara di garis depan disebut juga protes atas ketidaksetaraan dalam memikul beban dinas militer dengan Haredim. Apalagi upah perang yang disebut tidaklah cukup. Para pemimpin divisi Israel memperingatkan hal ini akan berdampak negatif kinerja Angkatan Darat di medan perang. Serangan 80 roket Hizbullah terhadap IDF menimbulkan gelombang kejut di Israel. Pasukan Israel langsung membalas serangan dengan menewaskan 5 warga Suriah di Lebanon. Time of Israel melaporkan pada Selasa 16 Juli malam, Hizbullah meluncurkan puluhan roket di Israel Utara dengan 3 serangan terpisah. Serangan pertama memicu alarm di kota perbatasan Kiryat Shmona dan sejumlah daerah sekitarnya. IDF mengonfirmasi sedikitnya 40 roket Hizbullah telah ditembakkan ke arah kota tersebut. Beberapa roket ditembak jatuh oleh Iron Dome Israel, namun beberapa roket berhasil menghantam kota di utara yang menyebabkan kerusakan bangunan. Meski demikian, Israel mengklaim tidak ada korban luka. Beberapa jam kemudian, Hizbullah kembali meluncurkan 10 roket dari Lebanon. IDF mengatakan serangan di Galilea Barat itu tidak menimbulkan korban luka. Hanya saja semua roket mendarat di area terbuka.
Masih di hari yang sama, Hizbullah kembali meluncurkan 30 roket ke wilayah Gunung Meron di Galilea Atas. Pencegatan Iron Dome terlihat di atas area Gunung Meron. Roket yang berhasil menembus Iron Dome disebut menghantam area terbuka dan memicu kebakaran. Di saat bersamaan serangan itu, IDF menyerang peluncur yang digunakan dalam serangan di Kiryat Shmona. Peluncur tersebut di daerah Jabal Blat menjadi sasaran pesawat tak berawak. Secara terpisah, IDF mengatakan bahwa mereka menargetkan sel Hizbullah di daerah Yarni di Lebanon Selatan. Media resmi Lebanon mengatakan bahwa 5 orang tewas dalam serangan terpisah Israel di Lebanon Selatan, termasuk 3 anak di Suriah. في العمارة أفراد، في العمارة أفراد، إذا قدرتوا تطلعوا الآن وضربوها تيجي مع أفراد، قد فين يطلع، قد فين مع بعض يطلع. إذا في هدف واحد وحيد طالع الناس اضربوا، إذا في البيت في أفراد وعدد جنود اضربوا تيجي مع أفراد. جهز حالك توكل على الله، جهز حالك توكل على الله. الآن بفضل الله عز وجل بعد عودة المجاهدين وضرب الأهداف وضرب الأفراد داخل الشقة، الآن اشتعال الشقة بالكامل بحمد الله تعالى، والآن سيحترق الجنود وبإذن الله عز وجل سيخرجوا مدحورين من هذه المنطقة بإذن الله عز وجل مدحورين، وأينما توجهوا سيلقون بإذن الله ذو بأس شديد. عمارة أفراد، كيف العمارة أفراد، إذا قدرتوا تطلعوا الآن وضربوها تيجي مع أفراد، قد فين يطلع، قد فين مع بعض يطلع. إذا في هدف واحد وحيد طالع الناس اضربوا، إذا في البيت في أفراد وعدد جنود اضربوا تيجي مع أفراد. جهز حالك توكل على الله، جهز حالك توكل على الله. الآن بفضل الله عز وجل بعد عودة المجاهدين وضرب الأهداف وضرب الأفراد داخل الشقة، الآن اشتعال الشقة بالكامل بحمد الله تعالى، والآن سيحترق الجنود وبإذن الله عز وجل سيخرجوا مدحورين من هذه المنطقة بإذن الله عز وجل مدحورين، وأينما توجهوا سيلقون بإذن الله ذو بأس شديد. Ikatan bersenjata Yaman menyerang kapal tanker minyak mentah kayu Selayar di Laut Merah. Detik-detik serangan itu diunggah melalui Telegram pada Selasa 16 Juli malam. Houthi menggunakan kendaraan permukaan tak berawak bermuatan bahan peledak untuk menyerang kapal tersebut. Adapun penyerangan itu lantaran perusahaan operator kapal tersebut melanggar ketentuan embargo Yaman terhadap pendudukan Israel. Dari video yang diunggah terlihat ledakan dahsyat yang mengakibatkan sisi kiri kapal tanker minyak berbendera Liberia mengalami kerusakan parah. Rekaman yang diunggah Houthi membantah pernyataan perusahaan kapal tanker tersebut yang menyebutnya tidak terjadi kerusakan signifikan.
sengit terjadi antara militan Palestina dan pasukan pertahanan Israel atau IDF di tepi barat pada Selasa 16 Juli malam. Bentrok itu terjadi seusai tentara IDF membunuh seorang pemuda Palestina. Tak berselang lama, sniper Palestina membalasnya hingga membuat 3 tentara IDF sekarat. AFP mengunggah video mencekam bentrok di tepi barat. Terlihat warga Palestina dan tentara IDF saling menyerang hingga terdengar letusan senjata api. Tank-tank Israel pun terlihat mundar-mandir di persimpangan Ramin Timur Tulkarem, tepi barat. Akibat bentrok sengit itu, 3 tentara Israel terluka parah ditembak sniper Palestina. Namun tak berselang lama penembak jitu itu mundur lantaran pasukan Israel dikerahkan dan melancarkan perburuan. Rupanya bentrok sengit juga terjadi di kota Tubas, tepi barat. Pejuang Palestina menargetkan pasukan Israel dengan alat peledak raketan, tembakan senapan mesin, dan IED. يا تركمان يا تبر كثيرة رجلين Secara resmi, Israel menutup pelabuhan Eilat lantaran mengalami kebangkrutan. Pendapatan dan aktivitas di pelabuhan tersebut mengalami penurunan signifikan seusai Laut Merah di blokade Houthi. Dikutip dari Al-Mayadeen, hal itu dibenarkan oleh CEO Pelabuhan Eilat Gideon Goldberg yang mengatakan Israel harus mengakui kebangkrutan Pelabuhan Eilat. Gideon mengklaim bahwa hanya ada 1 kapal yang tiba di Pelabuhan Eilat dalam beberapa bulan terakhir. Kondisi tersebut karena Yaman secara efektif telah menutup akses ke pelabuhan. Selain itu, penurunan aktivitas 85% di Pelabuhan Eilat lantaran serangan Houthi di Laut Merah. Bahkan serangan itu juga kerap kali diluncurkan oleh Irak dan Bahrain sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Pihaknya juga menyebut pelabuhan Asdod dan Haifa juga terancam akan ditutup seperti Eilat. Pasalnya, kedua pelabuhan itu bersiap menghadapi potensi eskalasi dengan Hizbullah di front utara. Pasukan Hizbullah dari Lebanon meluncurkan 4 gelombang serangan terbesar ke Israel, tepatnya pada Selasa 16 Juli 2024. Dalam operasinya itu, setidaknya 100 roket telah diluncurkan. Akibatnya Israel utara porak-poranda dan terbakar hebat. Dilansir dari The Times of Israel, hal itu telah dikonfirmasi oleh militer Israel. Menurut militer Israel, Hizbullah menjebol sistem pertahanan udara Iron Dome Israel dengan 100 roket. Pasalnya serangan tersebut diluncurkan dalam 4 gelombang terpisah pada Selasa malam. Pertama, sekira 40 roket ditembakkan ke arah kota hingga membuat sirene peringatan menggema tanpa henti. Beberapa di antaranya diklaim menghantam sejumlah bangunan dan mengakibatkan kerusakan. Gelombang kedua, Hizbullah menembakkan 10 roket yang diklaim jatuh di area terbuka. Kemudian yang ketiga, 20 roket dilaporkan menghantam pusat perbelanjaan. Terakhir, 30 roket Hizbullah menghantam Galilea atas hingga memicu kebakaran hebat. Dua wilayah di Israel Utara digempur rentetan roket berlawanan di Lebanon. Hizbullah diperkirakan roket yang diluncurkan akan mencapai lebih dari 100 buah. Dua wilayah yang menjadi target serangan tersebut ialah pemukiman Sa'ar dan Geser
Hazif di utara yang diduduki. Wilayah tersebut digempur dengan puluhan roket tipe Grad pada Rabu 17 Juli 2024 dini hari. Hizbullah mengatakan bahwa operasi itu dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina. Selain itu, sebagai pembalasan atas apa yang dilakukan militer Zionis di Al-Tut di Lebanon Selatan. Pasalnya, serangan militer rezim Zionis tersebut menewaskan 3 anak Suriah pada Selasa 16 Juli. Menurut media Israel, ini akan menjadi kedua kalinya Hizbullah meluncurkan rentetan roket terhadap wilayah utara yang diduduki secara besar-besaran. Suasana di seluruh pemukiman utara disebut tak tenang. Suara sirine berbunyi tak biasa di Naharia dan pemukiman sekitarnya sekira pukul 2.32 pagi waktu setempat. Media Israel mengatakan Hizbullah telah memperingatkan pendudukan tentang apa yang akan terjadi dalam beberapa jam dan beberapa hari ke depan. Sedikitnya 200 roket diperkirakan akan ditembakkan dalam 24 jam ke depan. Kelompok Houthi Yaman kembali menggelar operasi gabungan dengan milisi Irak pro-Iran untuk menargetkan Israel di Laut Mediterania pada Senin 15 Juli. Dalam operasi tersebut, Houthi dan milisi Irak berhasil menargetkan kapal tanker milik Siprus bernama Olvia di perairan tersebut. Kapal Olvia disebut telah berlabuh di lepas pantai Asdod selama 3 hari. Sementara itu, video detik-detik penyerangan juga diunggah di media sosial. Dalam video singkat terlihat seorang militan dengan membawa bendera berjalan ke arah pesawat tak berawak. Dia berdiri di samping drone sebelum akhirnya diluncurkan untuk menyerang kapal tersebut. Belum diketahui terkait nasib awak kapal Olvia. Di sisi lain, perusahaan kapal itu membantah ada insiden ini. يا بقية الله الأعظم. Kurang lebih sama. Saya juga ke Israel atas nama pribadi dan saya mempertanggungjawabkannya secara pribadi. Ya. Dan saya juga, kalau saya waktu saya ke sana saya tidak pernah menyebut-nyebut NU, tidak pernah. Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf mengaku dirinya pernah berkunjung ke Israel, namun ia menekankan kunjungannya ke Israel pada 2018 itu atas nama pribadi dan tidak pernah membawa-bawa nama Nahdlatul Ulama. Ia lantas membandingkan dengan kunjungan 5 tokoh NU ke Israel yang menyebut-nyebut nama NU. Gus Yahya mengatakan ia hanya menyebut sosok Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai guru dan inspirasinya. Ya, pertama kalau dari segi status memang kurang lebih sama. Dari segi status ya, kurang lebih sama. Saya juga ke Israel atas nama pribadi dan saya mempertanggungjawabkannya secara pribadi ya. Dan saya juga, kalau saya waktu saya ke sana saya tidak pernah menyebut-nyebut NU, tidak pernah. Ya kecuali Gus Dur yang saya katakan sebagai guru saya ya, dan inspirator saya ya. Tapi segala sesuatunya saya bertanggungjawabkan secara pribadi. Ya. Nah, memang ada perbedaan-perbedaan. Misalnya bahwa pertama, Gus Dur sebelum melakukan engagement ke Israel, beliau melakukan konsolidasi terlebih dahulu. Beliau datang kepada kiai-kiai, ya, untuk berbicara dengan kiai-kiai mengenai masalah ini. Dan upaya, peluang yang bisa dilakukan dan sebagainya, sehingga kemudian kiai-kiai itu merestui keberangkatan beliau. Sesudah beliau kembali, beliau juga kembali bicara kepada kiai-kiai yang ini yang mungkin jarang diketahui oleh masyarakat luar ya. Sampai-sampai pada waktu itu ketika ribut sedemikian rupa, misalnya Bang Fahri Ali waktu saya ingat betul menulis di Panji Masyarakat ya menjelang muktamar ke-28 di Jogja tahun 89, beliau menulis bahwa Gus Dur sudah habis gitu. Karena di masyarakat ributnya seolah-olah Gus Dur ini menghabis. Padahal Gus Dur itu udah selesai dengan kiai-kiai gitu. Kiai-kiai udah semuanya sudah mengerti, sudah memahami gitu. Nah saya juga begitu, saya sudah sampaikan juga waktu itu ya, bahwa sebelum berangkat saya sowan ke sana kemari, bahkan saya waktu itu memberi syarat kepada yang mengundang ya,
mereka harus ada yang mau saya ajak untuk ketemu kiai saya, dan saya ajak salah seorang tokoh Yahudi untuk bertemu dengan Kiai Maimun Zubair. Dialog lama sekali sampai 4 jam dengan Kiai Mustafa Bisri dan lain-lain. Saya juga sebelumnya saya temui Kiai Ma'ruf Amin, Rois Am, Kiai Said Akil Siraj, Ketua Umum waktu itu. Saya sampaikan dan saya katakan dengan saya akan berjalan atas nama pribadi gitu. Jadi nanti kalau ditanya bagaimana, jangan diakui saja, pokoknya saya pribadi ini. Dan kemudian pulang juga saya lapor kepada semuanya sambil kepada publik saya pertanggungjawabkan secara pribadi. Nah, mungkin perbedaan yang lain adalah soal strategic maneuvering ya. Gus Dur soal manuver strategis yang dilakukan. Gus Dur kan datang ke sana nggak asal datang untuk sekedar acara ketemuan dengan orang ini orang itu, tapi ada engagement strategis gitu. Sehingga misalnya kenapa Simon Peres, ya, kenapa bukan yang lain, kenapa bukan Yitzhak Samir misalnya dan lain sebagainya. Ini soal strategic engagement. Kalau Gus Dur tahu betul di sana itu isinya apa aja dan harus engage dengan yang mana, kan tahu betul Gus Dur. Dan ini yang sebetulnya saya contoh, saya juga seperti itu. Saya bahkan melakukan konsolidasi lebih luas sampai ke Amerika dan Eropa, sehingga engagement saya waktu di sana ini betul-betul bukan hanya sekedar hadir untuk acara ini itu, tetapi betul-betul engagement strategis dengan jaringan global yang signifikan. Nah, maka yang tidak bisa asal-asalan, Nah, dari ini maka kita, ya saya katakan kepada ini teman-teman dari pimpinan lembaga ini, sampaikan kepada teman-teman yang berangkat itu, ini urusan pribadi mereka. Silakan pertanggungjawabkan secara pribadi di hadapan publik. Seperti Gus Dur dulu juga mempertanggungjawabkan secara pribadi, walaupun beliau ketua umum, saya sendiri juga mempertanggungjawabkan secara pribadi gitu. Karena lembaga organisasi tidak terlibat dalam inisiatif ini. Walaupun sekali lagi saya sebagai ketua umum mohon maaf ya, karena apapun juga ini anak-anak NU, ini anak-anak NU. Dan saya sebetulnya juga kasihan, saya juga salah-salah kok ndak nanya dulu, ndak ngomong dulu gitu ya. Nah, tapi Hizbullah Lebanon memamerkan kecanggihan drone barunya untuk menggertak musuh. Pesawat nirawak baru Hizbullah ini diberi nama Shahed 101. Inilah penampakan drone Shahed 101 milik Hizbullah. Shahed 101 merupakan pesawat nirawak buatan Iran yang sulit dideteksi, sehingga mengirimkan gelombang kejut dalam wilayah pendudukan Israel. Menurut informasi, pesawat nirawak baru ini juga bertenaga listrik, tidak seperti pesawat nirawak ababil yang sebelumnya digunakan oleh Hizbullah yang menggunakan mesin bensin. Disebutkan Shahed 101 sangat senyap dan hampir tidak dapat didengar dari darat. Sementara jangkauannya bisa mencapai 19 km dan dapat membawa bahan peledak seberat hingga 10 kg. Dikutip dari Al-Mayadin, seorang perwira Brigade Alon dilaporkan tewas terkena Shahed 101 pada Kamis 11 Juli lalu. Penggunaan senjata buatan Iran ini diungkapkan Itay Blumenthal, koresponden urusan militer untuk penyiar publik Israel Kan. Itay menyebut Angkatan Udara Israel bisa kesulitan mendeteksi ataupun mencegah senjata tersebut. Agresi militer Israel di jalur Gaza Palestina telah memasuki bulan ke-9. Kementerian Keamanan Israel merilis jumlah tentara yang menjadi korban agresi. Setidaknya 20.400 tentara babak belur sejak Perang Pecah 7 Oktober. Di sisi lain, Israel tidak mengungkap jumlah tentara yang tewas dalam pertempuran. Melansir Al-Mayadin Rabu 17 Juli, Kementerian Keamanan Israel menjelaskan bahwa 9.400 tentara yang terluka telah menerima perawatan di Departemen Rehabilitasi sejak awal perang. Sementara itu, setidaknya 14.000 tentara yang terluka akan masuk ke bagian rehabilitasi pada akhir tahun 2024. Sekitar 5.600 diantaranya menghadapi stres atau gangguan psikologis.
Di sisi lain, para pemimpin dari 4 divisi tentara IDF yang beroperasi di jalur Gaza mengatakan kepada Netanyahu bahwa tentara sudah kelelahan dan berada di titik kehabisan tenaga. Tentara di garis depan disebut juga protes atas ketidaksetaraan dalam memikul beban dinas militer dengan Haredim. Apalagi upah perang yang disebut tidaklah cukup. Para pemimpin divisi Israel memperingatkan hal ini akan berdampak negatif kinerja Angkatan Darat di medan perang. Serangan 80 roket Hizbullah terhadap IDF menimbulkan gelombang kejut di Israel. Pasukan Israel langsung membalas serangan dengan menewaskan 5 warga Suriah di Lebanon. Time of Israel melaporkan pada Selasa 16 Juli malam, Hizbullah meluncurkan puluhan roket di Israel Utara dengan 3 serangan terpisah. Serangan pertama memicu alarm di kota perbatasan Kiryat Shmona dan sejumlah daerah sekitarnya. IDF mengonfirmasi sedikitnya 40 roket Hizbullah telah ditembakkan ke arah kota tersebut. Beberapa roket ditembak jatuh oleh Iron Dome Israel, namun beberapa roket berhasil menghantam kota di utara yang menyebabkan kerusakan bangunan. Meski demikian, Israel mengklaim tidak ada korban luka. Beberapa jam kemudian, Hizbullah kembali meluncurkan 10 roket dari Lebanon. IDF mengatakan serangan di Galilea Barat itu tidak menimbulkan korban luka. Hanya saja semua roket mendarat di area terbuka. Masih di hari yang sama, Hizbullah kembali meluncurkan 30 roket ke wilayah Gunung Meron di Galilea Atas. Pencegatan Iron Dome terlihat di atas area Gunung Meron. Roket yang berhasil menembus Iron Dome disebut menghantam area terbuka dan memicu kebakaran. Di saat bersamaan serangan itu, IDF menyerang peluncur yang digunakan dalam serangan di Kiryat Shmona. Peluncur tersebut di daerah Jabal Blat menjadi sasaran pesawat tak berawak. Secara terpisah, IDF mengatakan bahwa mereka menargetkan sel Hizbullah di daerah Yarni di Lebanon Selatan. Media resmi Lebanon mengatakan bahwa 5 orang tewas dalam serangan terpisah Israel di Lebanon Selatan, termasuk 3 anak di Suriah. في العمارة أفراد، في العمارة أفراد، إذا قدرتوا تطلعوا الآن اضربوها تيجي مع أفراد، قد فين يطلع، قد فين مع بعض يطلع. إذا في هدف واحد وحيد طالع القناص اضربه، إذا في البيت في أفراد وعدد جنود اضربوا تيجي مع أفراد.